Tadi diskusinya kok sopan, agak jujur, ada jujurnya, ada nyelenehnya, is oke lah, wajar lah ya. Itu pas dia lagi dapat duit Bang Andi, pas lagi punya duit gitu biasanya. Oh, lagi happy. Lagi Tapi happy. memang tipikal diskusi memang dia seperti itu Bang Andi, enggak. Betul. Tidak Nggak kayak barbar, Mukidi nih, ngomong aja Mukidi, turunin aja host. Tidak barbar dia. Beda macam kayak si siapa? Si Mayor. Yosua. Gurunda tabe. Ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh aku kata. Enggak, ini nih, si Jiman nih. Karena saya sering mendengarkan Bang Juma, saya lagi galau. Penjelasan Bang Juma, retorikanya itu menyambung, masuk akal saya gitu loh. Ini Jiman. Jiman silakan Jiman. Ini Bang Juma sudah ada. Iya, Silakan berada. perkenalkan nama saya Bang Zuma. Ya, perkenalkan nama saya Jiman Bang. Jiman. Ya Jiman. Saya sering lihat video-video abang sebelumnya. Saya tidak tertarik, mohon maaf kali. Dan saya pernah berdebat sama abang 1 bulan yang lalu. Oh Abang ya? bantai aku habis-habisan dengan argumentasi abang, dan saya tidak sakit hati. Awalnya memang sih agak-agak gimana gitu, tapi saya cari tahu benar nggak atau orang ini asal ngomong aja. Tapi lucunya malahan beneran pula lagi. itu yang Alhamdulillah. itu yang membuat saya nggak bisa ibaratnya nentang argumentasi atau bertengkar argumentasi, karena memang sih dari awal sebelum Bang Juman ada saya tonton videonya, dari awal saya sudah dapat gitu poinnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya dapat banyak. Saya tidak menemukan sesuatu hal yang berujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Bapa kami yang kekal gitu, yang dimaksud dalam Alkitab. Justru banyak fakta-fakta yang membongkar bahwa Yesus itu adalah Rabi, karena Rabi, Rasul, Guru, Lord, Tuhan, ya sama dengan Musa, sama dengan Abraham, sama dengan Nuh, sama dengan Adam, sama dengan nabi-nabi lainnya, gitu. Kira-kira begitu, Bang. Iya. Jadi Dan ya silakan. Lanjut. ya, dan kita nggak tahu ya ke depan kayak mana. Kebetulan saya di GBI, di Carrefour, di daerah Medan. Kita nggak tahu ke depan entah kebenaran apa, karena saya lagi fokus dulu ke Bible aja dulu. Saya fokus mengikuti Bible, dan saya tidak mau termakan satu firman doang yang merusak kebenaran itu gitu. Karena ada sebuah perkataan seorang pendeta, back to Bible, balik ke Bible. Justru kalau saya balik ke Bible, justru fakta-fakta itu lucu gitu. Fakta-faktanya lucu yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Harusnya kan Bapak pendeta kami itu harusnya kan menutupi kebenaran itu. Justru karena dibilang back to Bible, justru saya menemukan kebenaran baru. Jadi saya nggak tahu ya ke depan secara pribadi. Saya belum tertarik dengan Islam, tapi kok arah-arahnya kayak sama dengan Islam gitu, kayak apa ya, kayak Yahudi ini kayak sama dengan Islam, esah gitu Tuhannya. Jadi ya kita nggak tahu ke depan ya, kita nggak tahu ke depan itu rahasia Bapak di surga. Apakah saya masuk ke sana atau masih menetap mencari tahu? Karena gini, visi Yesus dan Yahudi itu bukan agama gitu. Itu ironinya gitu. Jadi kira-kira begitulah Bang Juma. Oke, baik saudara ya. Jadi secara garis besar Tuhan itu tentu menginginkan kemudian adanya panduan kehidupan terhadap ciptaannya yang disayangi, yang dikasihi kan gitu ya. Keadaan kehidupan dunia kita ini dengan bergejibun kemudian masalah dan keadaan perjalanan kehidupan anak manusia tentu akan melahirkan, mendatangkan berbagai macam keadaan dan situasi. Lalu kemudian
amanah Tuhan kepada kita manusia itu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tentu Tuhan tidak membiarkan kita salah di dalam menapaki kehidupan hanya oleh karena kita ego terhadap kepercayaan kita, dan kita tidak mau kemudian sedikit keluar dari keyakinan kita untuk belajar tentang keyakinan di luar daripada yang kita anut. Satu hal yang ingin saya katakan bahwasanya kenapa Nabi Adam alaihissalam tidak diberitakan kemudian sesuatu yang besar selayaknya besarnya perintah-perintah Tuhan, aturan Tuhan kepada Nabi Musa. Karena pada zaman Nabi Adam itu tidak sesuai dan belum cocok. Aturan yang ada pada Nabi Musa belum pas untuk dianut oleh Nabi Adam. Nah, begitu juga ajaran Islam hari ini, itu belum pas kemudian diajarkan pada saat Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Maka dengan kesempurnaan pola kehidupan manusia, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, menyempurnakan aturan mainnya kepada kita manusia. Makanya mohon maaf nih, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbingmu, mengajarkanmu ke dalam setiap kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga berkata begini dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini poin utama. Artinya, kami umat Islam beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Namun Torah dan Injil ternyata itu skala kecil, hanya cakupan terhadap Bani Israel tok. Nabi Musa datang untuk Bani Israel. Yesus Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Dan rangkaian itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Muncul di Al-Quran tersimpul juga, Qul huwallahu ahad. Jadi Mohon ketika izin bang, ya, mohon silakan. izin bang sambil saya bawa nyetir juga sambil saya dengarkan ya, saya tanggapi juga. Iya, gitu. silakan. Mohon izin dulu, saya sedang nyetir juga. Mohon izin, itu soal akan datang kebenaran roh, kebenaran terakhir itu. Saya sudah baca, saya sudah teliti. Banyak orang di gereja saya tanya Bapak Pendeta, katanya itu Rasul Paulus. Tapi tidak ada validasi nubuat untuk Rasul Paulus. Justru dia mengakui dirinya itu yang sangat mengganjal dulu. Dia mengakui bahwa dia bertemu Yesus dalam pikiran dia, berbicara, ya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Gitu. Lalu yang 3 orang menjadi saksi ketika ditanya sampai kepada tujuan mereka, dan ada beberapa kerajaan di zaman itu adalah kerajaan Romawi, justru diangkat dia menjadi rasul, bukan dari nubuat Allah Bapa gitu. Itu yang sangat mengganjal gitu Bang Juma. Jadi saya selama ini ragu nggak ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebelumnya, jauh sebelumnya. Tapi setelah saya mendengarkan beberapa debat-debatan, saya malahan mencari tahu, makin membuka kebenaran bahwa Yesus itu memang memberikan nubuat itu bukan kepada Rasul Paulus. Pertanyaannya, kepada siapakah si Rasul itu roh kebenaran selanjutnya itu gitu. Dengan ayat firman bahwa dia tak cukup waktu dan akan ada roh kebenaran terakhir, roh yang akan memberitahukan segala yang menggenapi dirinya gitu. Jadi banyak bapak-bapak gereja juga berasumsi bahwa, dan nas-nas Alkitab, bahwa di situ ada literasi bahwa itu menuju ke Paulus, tapi firman ke Paulus itu nubuatnya tidak ada. Itu yang agak menjanggal kira-kira Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, yang pertama ada 3 poin yang akan saya uraikan. Yang pertama terkait dengan roh kebenaran. Kita tahu baik Kristen maupun Islam mengimani Yesus itu adalah mustahil berdusta. Yesus itu manusia suci. Kalau di kami Isa itu manusia suci. Tak mungkin dia berbohong, tak mungkin dia ngeprank, tak mungkin dia nipu.
Oleh karena itu kita harus percaya kepada ungkapannya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 16 terkait dengan roh kebenaran. Di data nomor 7 dia mengatakan begini. Namun benar yang kamu katakan ini, yang aku katakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya nih, kita kan sekarang bukan lagi orang jahiliyah. Kita harus mengungkap kebenaran itu, kita harus jujur sepahit apapun. Menurut pengakuan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah dia adalah roh kebenaran, bukan dirinya sendiri. Yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi yang datang kepada Paulus adalah Yesus itu sendiri. Sekarang apakah Yesus ini pendusta? Dengan mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku, justru aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah ternyata setelah dia datang, kalau Paulus betul adalah rasul, maka Yesus pendusta. Karena yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah dia sendiri. Bukti di Kisah Para Rasul 22 atau Kisah Para Rasul 9. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada apa ini? Bukankah Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran? Kenapa yang datang justru Yesus? Nah itu, pembelaan saya sebagai muslim kemudian, bahwa Yesus tidak berdusta, saya bisa buktikan. Di dalam Matius 24, Yesus mengatakan begini. Apabila ada orang yang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu pengakuan Yesus di Matius 12 nomor 15. Sebab kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan sinar atau kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontar sampai cahayanya ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apa dia katakan seperti ini? Jelas. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik di sini, kalau kita lihat bahasa Yunaninya temeong. Temeong artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu artinya sel, penjara. Nah, apabila ada orang berkata dia bertemu dengan aku di padang gurun, Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsik. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik, Paulus menulis beberapa surat di dalam bilik penjara. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Berarti Yesus tidak bohong. Ini yang bohong yang satu nih. Karena Yesus sudah mewanti-wanti pengikutnya. Jangan kau percaya si pembinasa keji. Apabila dia berkata dia bertemu dengan aku di padang gurun dan juga dalam bilik. Sebab kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus, karena Yesus nanti datang yang kedua kalinya itu di akhir zaman. Dan tentu yang datang kepada Paulus itu juga bukan roh kebenaran, sebab yang dimaksud dengan roh kebenaran itu adalah Nabiullah, Nabi Allah yang membawa hukum-hukum kebenaran, dan itu hanya ada di Islam. Kenapa? Karena Yesus mengatakan Matius 5:20, hidup keberagamaanmu jika tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, berarti ada kehidupan yang lebih baik, yang lebih tertata, yang lebih sempurna, baik dari aspek tauhid ketuhanan maupun aspek ibadah, syariat maupun aspek hubungan kepada sesama makhluk, syariat, muamalat dan juga akhlak, etika, attitude, norma, moral. Ada yang lebih baik dari ahli Taurat, hanya ditemukan di Islam. Dan satu pesan yang saya temukan di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yeremia 29 nomor 11, ini pernah meneteskan air mata saya. Ketika saya belajar di tengah malam, saya sendiri, saya buka, saya nyalakan lampu, saya baca-baca perjanjian lama kemudian. Ini ayat, ini dalil yang pernah meneteskan air mata saya. Apa itu? Ketika Tuhan mengatakan begini, aku tahu rancangan-rancanganku tentang engkau.
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang mematikan. Nah, ini artinya apa? Ketika kemudian saya belajar tentang Islam, yang dimaksud kemudian dengan Islam, akar katanya itu adalah salam. Salam itu sendiri adalah shalom, dan shalom itu artinya damai sejahtera. Sedangkan umat Islam ketika bertemu sesamanya umat Islam, apa yang dikatakan? Assalamualaikum, damai sejahtera untukmu. Dan yang mendengarkan dan menjawabnya, waalaikumsalam, semoga juga damai sejahtera untukmu. Ini terkait dengan Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Elohim, yaitu rancangan salam, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau Islam ini sudah dirancang, tentu pondasi awalnya sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau yang dirancang itu adalah Kristen, tentu pondasi awalnya sudah ada dari Adam alaihissalam. Tapi faktanya, yang selaras dengan rel rancangan damai sejahtera itu, demi Allah aku hanya menemukan di dalam Islam. Bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Saya belajar Bible, saya belajar Taurat, saya belajar banyak kitab. Dan saya menemukan alhamdulillah, antara Islam dan Kristen tentu hanya ada satu yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Saya kira itu, Bung, ini ayat yang pernah meneteskan air mata saya. Alhamdulillah saya tidak salah jalan. Saya tidak bisa bayangkan ketika kemudian saya mati dalam keadaan di luar Islam, mati dalam bukan rancangan Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang memperparah lagi, ada satu dalil juga, satu perikop yang membuat saya juga menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Saya punya kakak angkat. Dia berjuang bersama-sama dengan saya. Puluhan tahun saya berdua sama-sama. Ketika saya hari Jumat antar ke masjid, ketika dia ke hari Minggu saya antar dia ke gereja. 20 tahun siang malam kami berdua. Dua agama, kemudian kami bersatu dalam persaudaraan. Saya nangis di situ. Saya ingat beliau ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Saya mikir, Kristen ini beribadah, menyembah Yesus, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, itu bukan kehendak Bapa. Maka sungguh celakalah saudaraku ini. Kubaca lagi seterusnya ayat 22. Pada saat itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya menangis, saya merintih. Ya Allah, kakak saya gimana? Sedangkan dia sakit, saya jenguk di rumah sakit. Keluarganya, orang-orang Kristen tak ada yang mengucurkan air mata. Saya datang ke rumah sakit menjenguk. Yang menangis meraung hanya saya. Kak, jangan sakit terlalu lama. Aku butuh kamu. Saya dengan beliau beda agama, dan mungkin dia nonton saat ini. Istri saya meninggal. Keluarga terdekat saya datang melayat, memeluk. Saya nggak nangis, tapi giliran beliau yang datang, saya menangis sejadi-jadinya. Saya katakan kepada beliau apa? Kak, iparnya kakak sudah nggak ada. Menangis semerong-rongnya. Sampai orang tidak percaya, ini ada apa? Beda keyakinan kok akrab intim seperti apa? Nah, inilah dua data yang membuat saya nangis, Bang. Ini dua data yang membuat saya menangis di Bible. Kalau di Al-Quran sering saya mengeluarkan air mata ketika membaca kitab suci Al-Quran saya terkait dengan orang-orang di luar Islam. Contoh, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, dan tertuju pikiran saya kepada abang saya tersebut. Masya Allah, ya mudah-mudahan saya mendoakan beliau. Alhamdulillah kemarin dia nelpon ke saya terkait dengan bisnis kami. Dia memanggil dengan begitu lembut, adekku gimana kabarnya, bagaimana lokasimu, ya Kanda kayak gini-ginilah keadaannya. Beda keyakinan, dan beliau yang memberikan saya kekuatan untuk tetap eksis menyampaikan berita kebenaran ini.
Bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mari kita edukasi, gunakan akal sehat. Agama ini bukan yang menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah yang menganugerahkan keyakinan dan akal kepada kita. Salah memilih keyakinan, kekal di dalam neraka. Ini fatal akibatnya. Saya kira begitu, Bung. Saya izin dulu. Di sini udah maghrib. Insya Allah saya izin ibadah kurang lebih 15 menit. Habis itu saya kembali di sini. Terima kasih Saudara Makasih Jaman. banyak. Pesan Iya. saya, Iya. mohon gunakan kesempatan untuk pelajari Bible. Pelajari Bible, jangan kedulu Al-Quran. Bible aja dulu, digali Bible itu. Insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Sekira begitu teman-teman, para Dewan Guru, saya ibadah dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan banyak ya semangat Bang sore. atas pencerahannya atau ceramahnya. Ya, sama-sama Abang. Silakan. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Selamat kembali. Suaranya pelan kali, host. Lanjut Bang Andi. TH bisa dengan apa firman-firman Tuhan seperti itu? Mampus kita. Kebenaran semuanya yang dinyatakan oleh yang ada dalam firman Tuhan. Justru ada orang juga yang menyangkal di atas firman-firman Tuhan tersebut. Jadi saya udah dapat beberapa poinnya gitu. Siap. Ustaz Alif, mungkin ada tambahan? Ya kita nggak tahu ke Lanjut, Guru, depan bentar. seperti apa. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya kita serahkan di tangan Allah Bapa seperti apa. Ya itu tadi, tetap berpedoman pada firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Jangan terkesan kepada cocok logi firman Tuhan, tapi berdasarkan memang nasnya, tujuan makna tersebut, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya terima kasih ya lah Bang atas pencerahannya juga. Kebetulan saya juga dalam keadaan nyetir ini juga sambil mendengarkan tadi ya Bang. Gak apa-apa, santai, brother. Santai. Ya. Bang. Di sini kita ngobrol Oke, santai kan, yang sama kalau ada yang mau naik tadi. gitu untuk menanyakan naik. Kalau memang tidak cukup quorumnya saya turun gitu. Enggak apa-apa. Dan tapi saya tetap mendengarkan gitu. Saya tetap mendengarkan bawah. Enggak ada yang request kok, enggak ada yang request. Aman. Oke Bang. Oke, saya tetap mendengarkan ya Bang. Yes, Ya. standby. Bang Andi, ada yang mau disampaikan mungkin, atau Bang Ardi, ada yang mau ditambahkan? Ustaz Hanafi, silakan Ustaz Hanafi. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut kalau ada yang menyampaikan, Ustaz Ardi. Nah, aku Lanjut. cuma nyapa aja. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suara saya kedengaran ya teman-teman. Soalnya kita juga sambil menanti 1 jam untuk masuknya maghrib. Karena Siap. waktu kita Mungkin hanya- bisa dinaikin dikit, Ustaz Hanafi. Oh, iya. Apaan? Siap. Siap. Enggak, ini soalnya udah full, nggak pakai soundcard ini. Biasanya kalau pakai soundcard agak garang kita. Tapi ya nggak apa-apa, kita kalau teriak-teriak di sini nanti samping masjid pada bangun semua yang lagi pada baca Quran ini. Dekat masjid juga kita nunggu maghrib ini. Bismillah teman-teman. Saya katakan sekali lagi teman-teman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Allah. Qad tabayyana ar-rusydu. Jadi ayatnya disambung bahwa kebenaran itu sudah nampak. Karena itu kata Allah yang maha suci dan maha mulia dan maha tinggi dan maha besar, Allahu Akbar, Allah hanya maha besar teman-teman. Dan tidak ada yang maha besar kecuali Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh saudara saya se-Adam se-Hawa, begitulah Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalian semua, andai kata semuanya itu beriman kepada Allah dari pertama kali penciptaan sampai kiamat, semua beriman kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena yang butuh kepada Sang Maha segala-galanya adalah kita, hamba. Makhluk inilah yang butuh kepada Sang Sumber itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka satu dunia beriman kepada Allah tidak akan membuat keagungan Allah, kemuliaan Allah bertambah. Bahkan satu dunia dari pertama kali penciptaan makhluk seluruhnya sampai kiamat
tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan membuat rugi Allah yang maha segala-galanya. Ya. Jadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalian mau beriman, monggo. Enggak beriman juga silahkan. Bahkan kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya. Dan kalian membuat kejahatan dan kejahatan itu berimbas kepada diri kalian sendiri. Gitu loh. Maka satu hal yang perlu kita ketahui, saya selalu seringkali di komal-komal khususnya sekarang, bahkan tidak pernah berhenti untuk melakukan yang namanya dakwah, menyampaikan. Masalah nanti kembali bahwa dia itu mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi setidaknya kita terus dengan penuh rasa cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Artinya kita cinta karena kita berharap di dunia ini bersama-sama menuju kepada salam Sang Maha Damai, Sang Maha Cinta, yaitu Allah. Karena itulah kita terus di sini bersama para guru-guru termasuk Gurunda Zuma. Di antaranya kita saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuslim kita terus berdakwah. Karena kita ingin kalian bersama-sama menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada di hati kami benci kepada setiap oknum. Kami benci kepada kekafiran. Kami benci kepada kebodohan. Kami benci kepada kezaliman. Kami benci kepada kefasikan. Tapi kami tidak benci kepada oknum, kepada orangnya. Ya, karena itu saya selalu mengatakan ke seluruh sahabat-sahabat saya, baca, Iqra. Baca kitab kalian, wahai teman-teman yang Buddha, yang Hindu, Tripitakanya, Wedanya, baca. Bahkan Injilnya baca. Ya, kasihan kedua orang tua yang sudah menyekolahkan kalian. Ya, karena itulah tugas kalian diberikan kita ini yang namanya panca indera, termasuk akal, pikiran itu untuk berpikir. Karena itu wajarlah ketika dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Dan siapakah yang masuk ke dalam neraka jahanam? Mereka yang dikasih hati, tapi hati tidak digunakan untuk berpikir, untuk merenung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tapi mata ini tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya. Ya, kebenaran-kebenaran dalam ayat kitab sucinya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Bahkan mereka dikasih kuping, ya. Tapi kuping ini tidak masuk kecuali hal-hal yang memang posisinya harusnya yang benar. Tapi kalau masuk ke dalam neraka jahanam, kupingnya mendengarkan hal-hal yang enggak benar. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Manusia-manusia makhluk yang dikasih akal, penglihatan dan pendengaran tapi tidak digunakan kepada kebenaran dan kebaikan, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka lah orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, teman-teman. Dan saya tentu dengan guru-guru di sini semuanya, yang kami khawatirkan ketika di dalam surat Al-Mulk ayat 10, apa yang terjadi? Wa'iyadzubillah, kata Allah, nanti semuanya ketika sudah pernah masuk di komal ini, mereka akan berkata, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabir sa'ir. Dan sekiranya mereka berkata dengan penyesalan nantinya, teman-teman, sekiranya kami mendengar yang telah disampaikan oleh Bang Inspirasi, Ustadz Handi, Ustadz Ardiansa, Ustadz Arif, Kores, dan juga Ustadz Alif, bahkan Gurunda Zuma, andaikan kami dulu mendengar saja, memikirkan peringatan, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-menyala saat ini. Dan itulah yang kami khawatirkan, kawanku, saudaraku, sahabatku semuanya. Baca, silahkan Anda baca kitab suci Anda masing-masing, gunakan akal Anda. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya panca indera yang digunakan untuk kebaikan dan kebenaran. Itu aja dari saya. Silahkan guru-guru yang lainnya. Jangan lupa tap-tap layar, teman-teman. Terima Top. kasih Ustaz Mantap. Hanafi. Mantap. Lanjut Bang Andi. Ya, ada tamu itu disambit dulu. Ya, Disambut. Bang, ya Bang Abdullah. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, cuma Ya, ada yang ini mau aja. disampaikan Bang. Mau minta izin saya memfollow abang-abangnya
semoga ke depan bisa menjadi sahabat, karena tadi kan ada pembahasan mengenai sahabat oleh Bang Andi. Dan juga semoga dipercepat ada DPW di Kalimantan Timur. Bang Andi, tadi saya yang nge-WA begitu. Oh iya. Itu aja Bang mungkin. Oh ya, Ustadz Andi dan juga Ustadz Ardiansa banyak yang DM dan juga japri saya yang posisi mereka sudah katanya udah bersumbangsi di nomor rekening tersebut, dan saya bilang silahkan ke Bang Handi dan juga Ardiansa, karena kalau saya kan hanya bagian-bagian tim hore di API dan saya hanya sebagai rakyat di API. Tapi Ustadz, saya tadi sudah sedekah tapi nggak banyak Ustadz. Nggak apa-apa gitu loh, karena itu yayasan, saya bilang. Insya Allah dipergunakannya nanti untuk hal-hal untuk jalan dakwah Allah, saya bilang gitu. Itu aja sih Bang Handi dan juga Ardiansa. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Itu sudah kami bukukan ya, Bang Ardiansa, silakan diterangin. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah, Tuhan semesta alam gitu kan. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siang hari ini teman-teman, saya laporkan ada dana masuk, maksudnya ke saya, yang saya terima, yang di DM-kan ke saya itu berjumlah 2.420.000 rupiah. Putus-putus nggak ini? Benar-benar segitu, benar. Lanjut aja Bang Andi. Bang Ardi. Ya, betul ya Bang Andi ya. Tadi langsung saya kirim di grup API dan semuanya saya screenshot gitu kan. Semuanya saya screenshot. Alhamdulillah 2.420.000 rupiah. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan sumbang sih, dan juga sebagai bentuk jalan dakwah juga ya kan, dukungan dan matur nuwun. Terima kasih teman-teman, mantap ya, mantap, alhamdulillah. Dan kita masih membuka kepada teman-teman yang ada di bawah, silakan. Bagi yang belum ya, bagi yang sudah ya alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang belum silahkan bisa saya nggak mau ngetik di bawah lagi tahu nggak Bang Hadi, kena blokir tadi pas waktu aku ngetik di bawah yang akun hijau. Wah, kacau ya. Jadi rekening, aku komentar di bawah kan, terus begitu udah turun ada pemberitahuan kena blokir gara-gara itu. Waduh, ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah. Nah inilah teman-teman, nggak apa-apa lah, saya nggak peduli ada kayak gimana itu rekening API di bawah itu, betul. Itu ada Bang Syarlian, rekening API BNI ya, 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Ya silakan dicatat lagi teman-teman, rekening API BNI bisa diketik di situ terus screenshot. 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Nah begitu ya teman-teman. Itu aja dari saya. Mungkin Kalau ada iya Ustaz Talib ya, gimana Ustaz? Kalau sudah 75 kali aman, gak usah disebut plus lagi. 7-nya 5 begitu. kali 51 770 gitu kan. Iya. Tadi saya kena banned ya, yang akun yang keempat saya kena banned. Waduh, kacau. Ini Ya, lanjut Ustaz Talib, lanjut Ustaz. Total yang masuk apa gimana ini? Total yang masuk ke saya hari ini, siang ini saja. Siang ini saja Ustaz. Belum ditotal dari yang semalam, belum. Nah, apa mau ditotal dari yang semalam? Total aja. Saya nggak megang Ustaz. Kalau yang total semalam saya nggak megang tuh. Saya hanya megang yang siang ini masuk dan yang konfirmasi ke saya. Saya nggak tahu kalau ada hamba Allah yang tiba-tiba transfer contoh 1 miliar gitu kan, terus nggak konfirmasi ya, saya nggak tahu juga. Gitu Ustaz. Bang. Oke sih. Ya Pak Abdul, gimana Pak? Ya, karena mau maghrib nih saya izin turun. Siap, makasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebagai motivasi lagi, Ustadz Ardiansa dan Ustadz Alif untuk semuanya, sahabat-sahabatku, teman-teman, bagi teman-teman yang bisa berdakwah dengan cara hartanya, karena saya selalu mengulang-ulang, harta terbaiknya orang tua adalah kita. Kita adalah harta terbaiknya orang tua. Seberapapun kita punya deposit yang kita simpan hari ini, rumah yang megah, mobil yang mewah, belum tentu bisa menyenangkan ayah dan bunda kita di alam barzah nanti, teman-teman. Idza mata ibnu Adam in qatama illa min salasin, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah semuanya. Semuanya terputus. Karena itulah siapa yang mencintai benda makhluk hari ini, ketika kita meninggal dunia mereka tidak akan mungkin bisa menemani kita. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, cintailah amalan kalian. Karena amalan kalian adalah yang akan selalu bersama kalian nanti, bersama di alam kubur nanti. Karena itu bila meninggal dunia anak Adam terputus semuanya. Pertama yang akan selalu bersama kita adalah sedekah jariyah. Mudah-mudahan sedekahnya teman-teman niatkan untuk ayah bunda. Maka seakan-akan hari ini, detik ini yang mau bersumbangsi untuk bisa ikut kontribusi dengan cara uangnya, walaupun tidak besar, di hadapan Allah tidak ada dana yang kecil teman-teman, semua dilipat gandakan sama Allah. Maka mohonlah kepada Allah, ya Allah kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk ayah dan bunda kami ya Allah, maka jangan kau kurangi ya Allah pahala kami ketika kami mau bersedekah untuk ikut berkontribusi dengan agamamu ya Allah. Karena itu teman-teman niatkan untuk ayah dan bunda dan bahkan orang-orang yang kita cintai termasuk guru-guru kita semuanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Barangkali ketika kita tidak punya ilmu, maka dengan cara uang yang ada itulah berkontribusi kepada orang-orang yang ahli ilmu untuk bisa menegakkan kalimat Allah. Ya. Lalu yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Dan kita termasuk anak-anak yang saleh yang ikut bersumbangsi nantinya. Itulah yang menyebabkan kita menjadi anak-anak yang saleh. Semoga teman-teman yang ikut berkontribusi diberikan ganjaran menjadi anak-anak yang saleh, yang selalu mendoakan ayah bundanya. Itu aja dari saya. Lanjut teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut Bang Ardi, Bang Andi. Ya. Ya udah apa-apa Ustaz Alif disebutin aja totalnya sampai saat ini. Dari siapa? Yang jelas dari Iya, Ustaz Alif. Gurunda Juma itu langsung beliau sendiri yang merespon ya. Gurunda Juma sendiri dari pribadi Gurunda Juma itu 5 JT langsung beliau loh yang memulai loh. Masya Allah. Gurunda Juma memang gimana mau bilang luar biasa itu memang iya. Gimana terus Bang Andi? Ya itu dia. Ya iya, mau bilang nanti dipikir baik-baikin Gurunda Juma itu emang baik, mau gimana coba? Mau bilang Gurunda Juma itu dermawan, emang ternyata iya juga gitu loh. Ya terus gimana? Ini nggak riak sih ya. Kemarin waktu ada salah satu guru ngaji kita ya, yang di Medan itu Guru Nina Yusuf. Itu beliau lagi sakit. Masya Allah Gurunda Juma itu 15 JT loh langsung dari beliau sendiri loh. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Justru kalau fikihnya Bang Handi, orang yang takut ria itu ria. Ya, Al-aslu fil betul. af'ali taqayyadu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan yang namanya hukum syariat. Orang yang takut ria itu ria. Zaman sekarang orang nggak malu untuk mempertontonkan kemaksiatan. Lalu kenapa kita takut untuk mempertontonkan tentang amaliyah kita agar kiranya orang-orang yang pelit hari ini bisa ikut berkontribusi untuk menegakkan kalimatullah. Masya. Jadi jangan kalah kita dengan orang-orang yang mereka dengan nyamannya dan gampangnya mempertontonkan kezaliman, kefasikan. Bahkan mereka mempertontonkan aurat. Maka kalau hari ini ada yang harus kita pertontonkan, kalau perlu dengan bacaan Quran, kalau perlu dengan sedekah, niatkan karena Allah. Counter mereka dengan cara-cara kita dengan syariat. Jangan takut ria. Orang yang takut ria itu ria. Gitu loh. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut.
Masya Allah, betul. Betul juga ya, sebagai bentuk motivasi gitu ya. Ya betul. Tapi izin Bang Hadi, saya aja ya teman-teman ya. Ini teman-teman perlu perlu ketahui ya. Saya aja yang satu grup sama Gurunda Zuma, satu grup nih. Saya sekretaris API nih, Gurunda Zuma ketua pembina nih. Saya aja yang satu grup itu nggak tahu loh Gurunda Zuma itu nyumbang 15 juta itu. Saya lo nggak tahu. Saking Bang Hadi yang ngasih tahu barusan, serius. Saking tersembunyinya, nggak, beliau memang diem-diem nyumbang gitu aja. Masya Allah ya, luar biasa emang Ustadz kita ini. Jadi dana yang terkumpul ini barusan Ustadz Alif share di grup. Ustadz Alif kan juga yang memang tahu luar masuk dananya bersama bertiga itu, Mbak Hendra, Ustadz Alif dan Mbak Juma. Salah satu itu nggak oke, ini itu dana nggak bisa dikeluarkan kan gitu, bertiga mereka. Total dana yang masuk dalam rangka untuk kegiatan debat terbuka nanti itu sudah 11.915.000. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya perlu diketahui juga ya Bang Handi ya, Bang Handi. Ya. Bahwasanya data hitung-hitungan mentah kita kemarin ini perlu dipaparkan nggak Ustadz Alif? Nggak apa-apa, paparin aja. Nggak apa-apa ya. Oh izin standby lagi terima telepon. Oh ya siap Ustadz Alif. Jadi dana yang kalau nanti ada lebih banyak mudaratnya, kalau lebih banyak mudaratnya jauhi, tapi kalau banyak manfaatnya monggo silahkan. Itu aja sih Ardiansyah. Tapi kalau umpama takut ada mudarat yang lebih besar, skip aja, nggak usah. Tapi nanti di grup teman-teman API saja. Tapi kalau seumpama nanti ada manfaatnya untuk teman-teman, karena kebanyakan takutnya ada yang bukan API juga ikut sumbang dan dia pengen tahu, why not, kenapa tidak? Begitu. Tapi ini transparansi yang bermanfaat ini, Tan. Ya silahkan, nggak apa-apa. Makanya yang tahu kan adalah kalian nih, teman-teman yang ada di posisi tampu pimpinan di API. Kalau manfaatnya besar, go daripada mudaratnya. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, skip saja. Kan Siap, yang siap, tahu siap, kalian. siap. Lanjut. siap. Jadi sesuai dengan perhitungan divisi litbang API gitu kan, dan juga yang menginisiasi acara ini gitu kan, itu saya kemarin sempat rapat juga dengan Bang Handi juga, dengan Ustadz Alif juga, dan juga divisi litbang. Dana yang kita butuhkan itu berkisar plus minus ya. Ini belum fix teman-teman ya. Yang sudah terlihat saja sudah 15 juta lebih yang sudah terlihat. Ini belum fix. 15-an lebih lah. Ini belum fix. Nanti fixnya seperti apa atau jumlahnya totalnya berapa, kita belum bisa pastikan karena masih harus kita rapatkan ulang teman-teman. Gitu. Itu sih dari saya, tambahannya Bang Hadi. Silakan saya kembalikan kepada Bang Hadi dan Ustadz Muhammad Ada Hanafi. yang nanya, mau nanya Ustadz terkait perayaan ulang tahun anak, apakah boleh saja atau sebaiknya tidak? Nggak ada tahun itu yang ulang. Tahun tidak pernah berulang. Maka cara Nabi SAW merayakan ulang tahunnya itu dengan cara berpuasa. Maka orang tuanya baiknya berpuasa. Kalaupun toh ada rezeki, niatkan rezeki itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Bertambahnya umur anak, mendekati, semakin kita helan napas kita, tarikan napas kita itu satu langkah kita menuju alam kubur. Berhentinya napas kita berarti kita sudah siap mau dikuburkan. Jadi kalimat-kalimat ulang tahun, sekali lagi saya ulang, tidak ada tahun yang diulang. Tahun tidak pernah berulang. Semakin bertambahnya tahun, maka di situ sebagai orang tua, kalau memang anaknya pengen, kalau bahasa kita ulang tahun, ternyata nggak ada yang namanya ulang tahun, puasalah kedua orang tuanya. Sebagai rasa syukur kepada Allah, anak barangkali semakin bertambah pengetahuannya, dan perbanyak saja orang tuanya sedekah agar kiranya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saran saya abangku yang di bawah. Lanjut teman-teman yang lainnya. Ada yang mau disampaikan Bang Andi? Lanjut Bang Handi. Saya izin tinggal
10 menit dulu teman-teman, mau maghrib di sini. Oke, aman, ntar gantian. Oh, Saya habis itu siap, kan saya siap, di situ lebih dulu, kita masih ada setengah jam lebih, masih 40 menit. Lanjut. Ya kalau ulang tahun itu ya, kalau saya himbau sih ya, hilangkanlah seremoni-seremoni yang berbau kebarat-baratan pemborosan. Belum lagi beli lilin dibakar, belum ada kue nggak dimakan dilempar-lemparin, belum lagi beli telur untuk tepung apa segala macam itu. Pemborosan lah itu. Umur bertambah itu secara dunia, tapi sebenarnya jatah hidup itu berkurang. Betul kata Ustadz Hanafi ya, introspeksi diri, lebih memperbaiki diri ya, lebih baik berpuasa saja. Kalau ada yang berkelebihan ya, apa salahnya sumbangin aja ke anak yatim, daripada beli sesuatu yang tidak dimakan, pemborosan kan gitu. Ini tradisi yang perlu kita kurangi lah. Kira-kira gitu sih saran saya. Makanya Ustadz Arif sama Ustadz Handi sama Ustadz Alif, Ustadz Ardiansa, Kores jangan pernah ngajakin saya untuk main futsal. Kenapa? Kan kalau main futsal itu napas ngos-ngosan itu. Semakin cepat tuh ngelangkahnya ke kuburan tuh. Makanya saya irit-irit, napas nggak mau saya ikut olahraga. Karena sekali semakin banyak nafas yang keluar tuh semakin dekat tuh ke kuburan. Berhenti napas sudah sampai berarti itu. Itu aja teman-teman. Gitu, lanjut. Oke, ada yang minta nomor rek api, Bang Handi. Berapa tadi ya? Saya lupa aku. 75 kali plus berapa ya? 51 770. Nah, ya Ustaz Alif. Lanjut Ustaz. Ya itu betul tuh, udah ada yang typing juga. 7-nya 5 kali, 51770. Oke, lanjut. Ini ngomong-ngomong nih, tadi sudah dibahas belum ya? Kita dapat satu informasi bahwa ternyata dari pihak kawan Kristen, beliau ini seorang akademisi konon, ya bahkan senior dia, sering mengajar, gelarnya S3, yang akan nanti lawan diskusi dengan pihak Muslim. Udah dijelaskan tadi, Ardiansyah? Ya, sudah. Tadi saya sempat teleponan juga sama ya teman-teman lah intinya. Bahwasanya yang pertama, informasi beliau adalah seorang akademisi S3, betul, itu profesor, betul, dan wajahnya insya Allah kita udah tahu gitu kan. Terus kemudian beliau juga ya masih katanya menguasai tulisan Arab katanya. Saya nggak tahu antara menguasai atau tahu ya. Antara tahu atau menguasai mungkin beda ya. Kalau menguasai itu benar-benar tahu mendalam gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar tahu gitu kan mungkin beda ya. Antara itulah. Terus kemudian mantap kalau begitu. Syukur-syukur bisa menguasai lah. Iya benar. Dan yang bikin saya kaget tadi katanya bisa membaca manuskrip Yunani. Wah, mantap ini. Saya seneng, bukan takut ya. Justru saya seneng, ingin mendengar apa jawaban dari pertanyaan saya yang selama ribuan tahun ini belum pernah dijawab oleh teman-teman Kristen. Ribuan tahun, umurku berapa ya? Istriku ketawa. Begitulah, intinya ribuan tahun lah. Tapi begini, yang perlu ya, kita umat Islam ternyata memang perlu mengadakan seperti ini, dan perlu diadakan dialog dengan orang tersebut atau pihak sebelah. Karena ada satu yang sedikit membuat kami merasa kok bisa begini. Itu jadi kan begini, seorang profesor ini ternyata konon yang pernah saya dengar infonya, dia juga turut mengajar di Universitas Islam. Aduh, saya kaget luar biasa. Kok bisa gitu loh. Nah, ini perlu ini. Yang kita khawatirkan adalah generasi kita umat Islam yang dia kuliah secara akademis tapi dapat satu masukan doktrin dari orang non-muslim. Padahal gimana ya? Apakah dia benar-benar bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Islam?
itu kan bahaya. Nanti bisa terjadi paham sinkritisme dalam Sinkretisme, beragama. betul. Nah, itu sehingga anak-anak generasi kita umat Islam yang yang lagi kuliah di universitas malah pemahamannya itu nanti yang ngeri gitu loh. Apa istilahnya apa, Ahi Ardiansyah? Apa Helenisme? Helenisme agak ini ya. Nanti paham Islamnya itu liberal gitu loh ya. Liberal. Jadi, Oke. jadi bahaya itu. Sekuler, Kan sekarang sekuler. aja kita udah mulai resah kan dengan pemahaman orang-orang yang seolah-olah pemahaman dari sesuatu itu benar, berbicara depan umum. Nah, itu sementara generasi kita yang ada yang sedang kuliah atau sedang mengenyam pendidikan, tiba-tiba dikasih masukan pemahaman dari luar dan seolah-olah itu benar. Gitu. Padahal kebenaran tentang Islam, permasalahannya apakah mereka itu benar-benar menguasai. Nah, makanya nanti kita semoga bisa lebih tahu ya sejauh mana arah dia. Oh, ternyata sejauh ini ada sebuah penyesatan yang terjadi yang menyusup atau diberikan pemahaman itu kepada umat Islam sehingga umat Islam mulai bergeser. Yang kita khawatirkan adalah mulai tidak cinta lagi terhadap Al-Qur'annya, tidak cinta lagi terhadap hadis, pelajaran-pelajaran yang ada dalam Islam. Nah, itu bahaya. Ya, betul sekali. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, Ibnu Muljan juga hafiz Quran. Tapi masuk neraka juga kan Ustaz Alif? Hafiz Quran. Orang Ahli hebat Quran itu. gitu. Abu Jahal tuh pintar. Abu Jahal itu kan aslinya Abu Hakam. Kalau kita mungkin gelarnya SH itu. Iya betul. Iya. Ngerti Quran, dia paham Quran gitu. Tapi saya belum menemukan Ustadz Alif. Saya belum menemukan profil beliau secara dari pendidikan tinggi ya. Kalau sudah di S3 itu kebanyakan ya 99% itu pasti dosen. Kan gitu kan. Nah, saya belum menemukan dia itu ahlinya dalam bidang apa itu, saya belum menemukan konsentrasinya. Kalaupun itu diundang di UIN, apakah pihak UIN itu ingin memberikan, biasanya gini, dosen itu biasanya ada namanya dosen terbang. Dosen terbang ini dosen dari luar diundang ke situ, gitu kan, untuk memberikan mata kuliah yang notabene dosen tersebut dianggap mumpuni, gitu Ustadz Alif. Bisa jadi seperti itu aja, dosen terbang, mata kuliahnya apa? Ya yang tentunya sesuai dengan ijazah, gitu kan. Nggak mungkin biasanya mata kuliah yang di luar daripada ijazahnya dia. Makanya saya ingin tahu dulu apa kira-kira pendidikannya dia itu di konsentrasi. Saya tadi ada yang tanya, Ardiansyah kalau lulusan apa? Saya lulusan SMA teman-teman. Lanjut Ustaz Alif. Ya, mungkin itu aja sih kalau dari saya yang disampaikan ya. Yang penting intinya, karena gini ya kawan-kawan, kalau memang kita coba berusaha untuk peka terhadap perkara seperti ini, bagaimana kita melihat sebuah narasi penyesatan yang seolah itu benar, namun itu adalah menyesatkan. Bahkan kan banyak juga testimoni dari saudara kita yang mengatakan padahal dia orang akademisi, dia seorang mahasiswa, saya hampir saja murtad. Karena apa? Karena ada narasi yang begitu menyesatkan ketika menjelaskan ayat Al-Quran dan sebagainya. Endingnya apa? Larinya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang dipenggal adalah ayat-ayat Al-Quran. Itu ada, websitenya resmi ada, aplikasinya juga ada. Dan itu orang banyak yang tersesatkan oleh perkara seperti itu gitu, oleh tindakan-tindakan seperti itu. Nah, secara website, secara online, secara aplikasi sudah mulai ada, dan yang kita khawatirkan yang tadi secara langsung ini loh. Maksudnya tindakan secara langsung, penyampaian secara langsung, ada ayat Al-Quran yang dipelintir maknanya, kajiannya hanya sebatas kata, lalu dipelintir maknanya diarahkan, nih loh Nabi Isa itu begini, makanya dia itu Tuhan, makanya dia begini. Nah, hal seperti itu sudah banyak terjadi dalam penyesatan, baik dari secara lisan di live TikTok, baik secara online website yang ada beberapa website yang menuliskan sampai sekarang, sampai detik ini masih ada kan, baik secara aplikasi juga ada aplikasi yang demikian. Semua narasinya itu Islami, tapi endingnya adalah tentang
Yesus itu Tuhan atau Nabi Isa itu Tuhan. Jadi mereka itu kalau kita berdebat dengan kita, bermujadalah dengan kita, mereka mengatakan, "Oh, Isa dengan Yesus itu beda." Ah, itu cari aman dia. Karena kita apa? Lagi berdebat. Cari aman, dikatakan beda. Tapi di luar itu, buat orang-orang yang sedang membaca, mencari referensi, cari tahu, ternyata mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, diarahkan kepada Yesus. Dikatakan ini tertulis di dalam Injil Matius, Injil A, dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi ya. Kita lihat beberapa websitenya sering kita buka dan sering kita lihat. Nggak perlu kita promosikan lagi lah sekarang. Nah, itulah kenapa kita semua di sini saudara-saudara hadir, guru kami hadir, panglima kami hadir, dan semua yang ada semangat girohnya dalam pergerakan seperti ini, sehingga dibentuklah sebuah yayasan namanya Apologet Islam Indonesia. Maka di sini juga dalam program kita menjalankan sebuah mujadalah atau perdebatan atau perdiskusian itu bukan hanya secara online saja, artinya kita seketemunya di sini atau kita bertemu secara berjadwal dengan kawan-kawan Kristen yang memang ayo kita tunjukkan kebenaran ajaran kita. Jadi bukan hanya tentang online saja, bisa juga dalam perdebatan atau perdiskusian secara offline, artinya secara langsung, sebagaimana juga bagian dari visi misi di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan perdana yang akan dilakukan adalah di akhir atau awal bulan depan, yaitu dengan salah satu profesor yang ada di Indonesia ini dari pihak Kristen. Begitu. Kok jadi panjang banget ya saya ngomong? Oke, Mantap lanjut. Ustadz Alif. Kita semua lulusan SMA versus profesor, teman-teman. Mantap. Lanjut. Jadi ditanya Ardiansah lu S1, S2, S3, saya jawabnya enakan kita jawab. Saya S bom semuanya kita teman-teman. Sebam. Masya Allah. Lanjut dulu Ustadz ya. Di tempat saya udah azan maghrib nih Ustadz. Siap. Lanjut dulu ya. Ini ada Ustadz. WC buntu mau naik ini Bang Ardi. Ustadz inspirasi lanjut dulu. Gimana? Ada WC buntu yang mau naik. Iya nggak apa-apa, naikin aja. Kalau menghujat tendang aja ke neraka. Itu maaf tanya Ustadz, jika kita berguru dengan satu guru tapi ilmunya kita nggak bisa terima, apa boleh ganti guru? Untuk teman-teman semuanya yang di bawah nih masukan bahwa belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk ke dalam diri kita. Nah, ini wadah ini kalau sudah bersih, barang yang masuk yang semula bersih saja bisa terkontaminasi jadi kotor karena wadahnya kotor. Maka saya ulang lagi, sering saya ilustrasikan bahwa segelas ya, kalaulah kita punya gelasnya ini beracun, meskipun diisi nih gelas dengan susu yang jernih, hasilnya susu itu beracun. Makanya yang namanya belajar itu orang yang ilmunya tinggi. Banyak orang-orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia itu tinggi banget, tapi dia nggak jadi nggak jadi problem solver, tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat. Malah yang ilmunya tinggi ini jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Nah, di sini bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya, gitu teman-teman ya. Jadi untuk berguru kepada siapapun, yang penting kita sebagai santri bersihkan jiwa kita, jangan sampai ada di hati ini sifat-sifat jelek, sifat-sifat kotor, iri, dengki, sombong, hilangkan. Kita niat ilmu belajar, supaya nanti ilmu itu al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Ilmu itu cahaya masuk kepada hati yang bermaksiat kepada Allah. Itu saran saya abangku yang di bawah. Lanjut. Terima kasih Ustadz Hanafi. Selamat maghrib Bang Denny. Ya. Ardiansah, PR-nya udah dapat enggak yang saya beri sama kamu? Sholat. Bang Denny, Bang Ardi lagi sholat. Jum'ah? Sama. Oh, Ustadz Al? Sama. Oh, sama semua makan tai. Hah? Sama semua makan tai di sana. Oh. Ya udah. Bang Denny, pegang tangan saya Bang Denny. Pegang tangan saya. Kenapa? Apa dia bilang tadi? Ya, makan tai. Semua katanya Pak Denny dia ini WC buntu makan tai katanya.
Oh, itu seingatku ada loh perintahnya di dalam kitabnya itu. Oh masa ada Ustaz Alif? Saya penasaran ini kayak gimana itu Ustaz Alif bunyinya? Aduh, Saya penasaran bentar ini. anakku ganggu lagi. Ustaz Al, itu PR-mu udah dapat nggak? PR-mu udah dapat? Turun di bawah, dikeroyok kau langsung sama teman-temanku di bawah. Hah? Ustaz Al, Pernah. Udah tahu rasanya kau dikeroyok online? Ustaz Al, PR-mu udah bisa kamu kerjakan PR-mu? Hah? Udah pernah kau rasakan dikeroyok online, Denny? Apanya? Gimana Keroyok PR-mu online. dapat? Hah? Kitab Injil Isa itu udah mana? Apa? Kitab Putus-putus Injil Isa suaranya. itu. Sinyalmu Kitab merah. Injil Isa yang diturunkan Allah itu udah dapat nggak? Tuh, ngomong apa sih? Nggak jelas, putus-putus. Cek. Dia pakai bahasa babi dia. Cek. Kitab Injil Allah itu yang diturunkan Allah sama Isa udah dapat nggak? Memang pernah hilang itu. Loh, kamu katakan kemarin hilang, kata si Juma hilang. Ya kalau hilang, Ya mana sekarang tunjukkan, tunjukkan datanya. Mana kitab Injil Isa itu mana? oh mau ditunjukkan. Ya. Ya contoh satu ya. Saya tunjukkan satu nih. Ya. Saya nggak buka open cam aja. Isa, ajaran Nabi Isa alaihissalam itu tauhid. Kitab Injil Isa tunjukin. Sama kitab tauhid. Mampus lo. Ya, ajaran asli Nabi Isa alaihissalam itu adalah dia adalah utusan Tuhan menyembah kepada Allah. Ajaran asli Nabi Isa alaihissalam itu tauhid. Gitu. Mampus lo, gua kick lo. Itu pertama. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan itu secara oral, jadi nggak ada yang memeliharanya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah untuk Bani Israel mengajarkan tauhid, patuh terhadap hukum Taurat, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Itulah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Cahaya kebenaran. Tapi mereka memang sulit nih kok diskusi karena apa ya? Udah terlanjur ada kebencian. Makan babi, babi itu loh yang dimakan, isi babi itu iblis. Susah itu loh dijelaskan. Lebih baik ditendang, diinjak kakinya, kemudian diinjak lehernya, udah turun mampus kan gitu, udah selesai. Makanya tadi saya bilang Bang Andi, ini orang belum pernah rasakan dikeroyok online. Mestinya kalau dia berakal gitu ya, mikir dong, saya ini pakai Injil, tapi saya mencari Injil nggak nemu. Apa benar yang ditulis Lukas Matius itu adalah itu Injil Nabi Isa? Nah, mestinya dia introspeksi diri dong, masa minta ke kita pembuktian? Padahal kita tidak, sebagai umat Islam, itu bukan panduan kami sebagai umat Islam. Hanya kami mengimani pernah ada diajarkan Nabi Isa. Justru dia adalah landasan dia beriman Injil itu menurut mereka. Mestinya dia dong yang pembuktian. Nah, cara membuktikannya pakai huruf Yunani. Kan kampret. Dia yang memakai sebagai imannya, meminta kita menunjukkan datanya. Ini namanya siksak. Siksak akibat terkebanyakan memakan moncong babi. Tuh kira-kira begitu. Campur kecap. Campur minyak rem. Kalau Anda minta mana Injil asli itu, ya Injil asli itu adalah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa.
Begitu juga di Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan, aku ini utusan Allah. Gitu loh. Itu ajaran asli Nabi Isa. Adapun mengenai syariat-syariat, ya tidak jauh dari hukum Taurat. Beribadah kepada Allah sebagaimana apa hukum Taurat berlaku saat itu. Ajaran pokoknya itu pasti menyembah kepada Allah. Satu, caranya menyembahnya ya bagaimana lu lihat tradisi Yudaisme sekarang seperti itu. Ya, kalau dipoles-poles ya oke lah, ada 3 kali sehari semalam yaitu tefillah. Bagaimana syariat-syariat yang lain ya haram, wajib sunat, babi haram dan seterusnya. Itulah yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Bukan sebaliknya dibolak-balik, orang ini dimatiin terkutuk di siang salib baru dijadiin Tuhan. Itu kan kampret namanya. Tadi yang Nabi Isa ada ajarannya adalah cahaya kebenaran, lu menjadiin gelap mati lampu. Kan kampret lu pade. Dasar pemakan babi lu. Maghrib. Bagaimana? Udah bonyok dia di bawah, udah bonyok ya, udah bonyok. Bagaimana matanya? Matanya masih kebuka matanya? Atau matanya sudah pindah di telinga? Aduh. Udah maghrib di sini. Udah, baru kelar. belum dia rasa ini kalau dikeroyok online ini gimana rasanya. Aduh, lehernya sudah copot. Dia nggak punya leher, dia kan babi. Aduh, WC buntu. Terus dia bilang katanya babi nggak ada lehernya, ngebunuhnya gimana? Dipentung gitu? Iya. Apa ditusbol? Iya. Memang seperti itu, Ustaz Hanafi. Kalau saya lihat biasa kan scroll YouTube, saya lihat makanan yang kayak gitu kan, memang langsung ditusuk memang kayak gimana ya? Nggak ada kayak. Izin di sini baru maghrib, izin. Siap Ustaz Hanafi. Sambil nunggu yang lain, gue ronda subah standby. Saya sambil biasa guyonan. Naikkan. Aduh. Ya, gimana? Mau makan babi kah? Mau makan babi kah? Apa? Mau makan babi kah? Putus-putus, nggak kedengaran suaranya. Alah tenaga. Mau makan babi kah? Lehermu Tadi WC buntu yang datang. Sekarang buka babi yang ngomong. Tadi WC buntu yang datang. Juga muka. Apa-apa saya bilang, lihat sinyalnya. Oten itu kalau naik, kalau bukan sinyal merah, doubling. Aduh, mau debat, mau diskusi, nggak punya data. Sok mau debat, diskusi, beli data 1 MB mana cukup. Jangan di-kick dulu, jangan di-kick. Lumayan, ada mainan. Data 1 megabyte, belum sempat naik ke atas, baru di pertengahan ini kan. Ini kan ada jarak antara di atas komal dengan typing di bawah. Baru di garis ini yang ada Ustadz Alif kan, ada garis kan.
Baru masuk di situ langsung kejedot. Kenapa di mute? Kenapa di mute? Kenapa di mute? Main keroyokan. Apa? Main keroyokan. Mau main keroyokan Keroyokan. sini. Kalau mau Sini. tuh singel satu-satu, jangan main keroyokan. Ah. Singel, Ah, singel. singlet. Nah, main keroyokan. Sini sudah Siapa yang pakai singlet? Kalimantan Timur. Sini, Kalimantan Timur sini. Kuhadapi satu-satu. Nggak ada yang pakai singlet. Saya pakai baju kaos di sini. Masa kau bilang pakai singlet? Sorry dari agak tadi lain host aku doang. nggak lanjut. Ini kenapa sih ini yang baru naik kok panas sekali? Kenapa, Pak? Di mute? Kenapa di mute? Enggak, kenapa? Kenapa? Enggak emosi. Mute dia kan di mute. Kalau main Ada apa? Ada apa? keroyokan, Ada apa? jangan main Ada apa? keroyokan. Mau diskusi atau gimana ini? Hah? Ada apa? Ada apa gimana? Mau singel? Apa itu singel? Nah, sinilah. Berhadapan kita satu-satu. Jangan taunya mentang-mentang anak menghujat, Tuhan jangan taunya menghujat sombong. agamanya orang. Wih, mentang-mentang anak Tuhan sombong, nantang-nantang. Wah, nggak sombong kita ini Bapak. Lah, Jangan itu taunya apa menghujat. Jangan Mentang-mentang menghujat. jadi anak Tuhan. Wah, anak Tuhan kita ini anak baik. Jangan menghujat terus agamanya orang. Kamu kalau Kau kayak dilempar Lumpur batu, Lapindo. kamu kalau dilempar batu balas juga melempar batu ya kan? Kamu dicaci maki, kamu balas juga. Iya. Bukan singel, tapi single. Bukan single gitu loh. Masa Iya, dia bilang jangan saya pakai di-mute, singlet jangan Bang Andi, di-mute, sedangkan jangan saya pakai di-mute, baju. Jangan di-mute. Jangan Betulin di-mute. dulu bahasa Indonesianya baru diskusi. Kalau Iya, bahasa jangan Indonesianya masih belum lancar gimana mau diskusi? Jangan di-mute. Gimana sih kamu nih? Bukan di mute, tapi diginiin, bukan di mute, diginiin nih. Nih, tuh, nggak di mute tapi digituin. Nah, maghrib dulu Pak inspirasi, jangan naikin babi dulu deh, maghrib dulu. Saya nggak tahu, nggak pernah naik dia di sini. Akun baru saya lihat itu Bang Andi. Ternyata akun Singel, bukan single. One by one. Tapi persyaratan itu harus pandai berbahasa Indonesia dulu. Kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia kan harus butuh penerjemah. tuh. Bagaimana mau diajak Iya. diskusi? Modal data Oke lah. 1 MB. Lanjut dulu para guru semua ya. Aku izin di bawah. Ya, Terima kasih. Ustaz Ali bingung apa itu singel? Lah iya makanya. Ngomong singlet atau bukan. Sombong Ya, Ustaz. amat mentang-mentang anak Tuhan ah. Aduh, bener. Datang-datang Kalau main kalau di nantang-nantang. Makassar itu Ustaz Alif single itu artinya mau ajak duel gitu, ajak gelut. Artinya dia itu. Maksudnya dia gitu. Iya. Oke, host dan para guru semua, aku izin di bawah dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar muka lumpur lapindo. Otak sengklek. Gak ada obeng. Apa lagi nih? Saya kira siapa? Bahkan pararan. Saya kira siapa yang naik kan? Oh Rin, oh cewek ini kayaknya. Pas saya naik, oh mak. WC buntu bah. Tahu enggak teman-teman, ada itu motor Mio. Motor Mio kan, Mio yang terbitan pertama kan, Mio J. Yang Mio Sporty. Itu karbunya kalau kotor, biasanya kalau tersumbat, biasanya pas kalau digas langsung meledakkan, duar. Nah, ada kan? Itu karbunya yang buntu kan? Nah, itu. Otaknya itu kayak dia, buntu-buntu.
Aduh. Ada juga orang macam kayak gitu ya. Saya nggak kepikiran loh ada orang seperti itu. Mau diajak diskusi, nggak bisa. Naik ke atas, nggak pakai salam. Kayak gitu ajaran kasih. Kita di atas nggak ngapa-ngapain, hanya ngobrol biasa, tiba-tiba naik, mencak-mencak. Kok kira ini komal taekwondo? Dia kira komal taekwondo, karate. Ini komal diskusi lintas agama. Diskusi naik. Terima kasih Kak Nisa. Cemana mau diskusi kalau kuotanya 1 MB? Wah, baru sel, putus. Dia kan mau ucapkan selamat malam, baru sel, sudah langsung ke pental. Modal dikit lah. Kalau mau diskusi, perbaiki dulu jaringannya. Udah diam host, kamu nggak jelas. Ya udah, sini naik. Ayo, pakai foto cewek, nama titik. Naiklah. Nggak apa-apa ngomong saya nggak jelas daripada masa depanmu nggak jelas. Kan kena tampol lagi kan, kena tampol lah. Ngomong saya nggak jelas nggak apa-apa, yang penting masa depan cerah, yang penting masa depannya cerah kan, daripada kamu typing nggak jelas, muka nggak jelas, madesuh. Tahu madesuh? Masa depan suram. Naikkan aku bang, aku Oten. Yang bilang muslim kau siapa Dismas? Aku Oten. Terus kalau kamu Oten, kenapa? Emang boleh? Emang boleh? Dismas. Sherlock, minta Sherlock. Si kebo tadi itu minta Sherlock. Kayak ngantar paket saja. Dismas. Sirini LS. Kamu suka Oten naik untuk dikeroyok, dipotong-potong, di mute-mute. Iyalah. Memang harus gitu. Yang namanya kan Oten kan memang tempatnya mainan. Iya kan? Dismas, kau tahu kalau di pasar malam itu biasanya ada yang namanya komedi putar kan? Nah, komedi putar itu kayak kamu, otakmu putar-putar. Itu. Aduh. Andai kata, Dismas, kalau di pasar malam kau naik di putar-putar itu kan, komedi putar itu, terus saya yang tolak kan, yang dorong kan, yang sorong. Saya sorongnya bukan pakai tangan, saya sorongnya pakai eskavator. Habis itu langsung saya hentikan tiba-tiba, cik, terbang kau langsung ke angkasa. Dadah Dismas, kau pindah ke alam Merkurius, ketemu sama alien.
Oten berilmu naik. Mana ada Oten ilmunya, nggak ada. Oten yang berilmu itu ketika dia gunakan akal sehatnya. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah disekolahkan supaya makin pintar. Ini Oten ku tengok, jago kali bahas hadis, bahas hadis. Kelihatannya pintar, saking pintarnya kelihatan bodohnya. Aduh. Salam dari Malaysia, salam dari Indonesia. Iya, saking pintarnya manusia saja dituhankan. Coba bayangkan. Itu sudah cara berpikir di luar dari kotak itu. Kalau kita berpikir dalam kotak, menuhankan Tuhan yang tidak kelihatan itu wajar. Masih berpikir dalam kotak kan masih masuk akal. Nah ini para teman-teman dari Kristen ini, aduh, sudah berpikir di luar kotak. Tuhan dijadikan, manusia dijadikan Tuhan. Wah, nggak masuk akal, wah. Di mana rumusnya itu? Mau pakai rumus Pitagoras, mau pakai rumus apapun itu, mau dibolak-balik, mau pakai tambah rumus kimia, biologi, fisika, semua rumus digabung jadi satu. Tidak ada sejarahnya manusia itu bisa dituhankan. Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten mana Oten? Ten. Mana? Ten. Oke. Nah, kalau Bang Ardi udah standby ya ini langsung. Halo Ten, gimana Ten? Halo, selamat pagi kaum Selamat bing. pagi. Kaum bing. Loh, gimana Selamat ini? pagi kambing. Yang bagus Aku domba lah. kok. Kalau diskusi itu yang sopan, baru masuk. Itu yang sopan gitu loh. Narasinya jangan kayak anak kecil, ya. Gitu loh. Saya bisa aja manggil kamu itu dengan sebutan yang nggak enak, contoh seperti babi, itu bisa aja sebenarnya. Yang sopan lah. Tunjukkan kualitasmu. Meskipun kau penyembah manusia, minimal kalau naik ke komal orang itu yang sopan, ya. Ada saya bagi salam. Yang sopan, Kamu ya. bagi salam, saya bagi salam. Ya minimal nggak usah Panggil bilang aku Oten, aku panggil kau kambing. Memang Yesus panggil. Oten. Yesus sendiri panggil. Emang kau bukan kambing. Kristen? Aku Mampuslah kau di mute. Kristen, bukan. Awal-awal sudah takut di mute. Apalah ini? Kok Gimana ngambek? sih? Ih, Bang Ardi baru kali ini saya lihat Oten ngambek. Bang, Yesus yang Mabuk panggil ini. orang yang tidak percaya kepada dia kambing. Percaya Orang yang sebagai percaya apa? kepada dia Coba gini. Siapa? Baru di mute, udah ngambek. Yesus berkata, jika kamu dia, kamu akan binasa. Oh, Wow. Bang Ardi, Yesus berkata, Bang Ardi, tadi yang saya dengar dari Dismas, Yesus berkata, dia binasa. Kena mute. menang dengan mute. Aduh, kasihan.
Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan Bung. binasa oleh Bung. dosamu. Bung, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan, Bung? Yesus bukan diciptakan, Bang. Pertanyaan saya nggak itu. Itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah pencipta atau ciptaan? Kan cuma ada dua tuh. Kalau nggak pencipta ya Soalan ciptaan. kau salah. Kedua-duanya tak bukan. Oke, Soalan berarti kamu Yesus apa? salah. Yesus bukan pencipta berarti ya? Yesus adalah firman yang menjadi Ya. manusia. Firman mati yang di menjadi kayu salib. Manusia. Firman yang menjadi manusia itu apakah pencipta atau ciptaan? Di mana ada ciptaan? Firman Loh, menjadi saya ini tanya. manusia. Iya, firman yang menjadi manusia itu. Kemanusiaan Yesus tidak Bung. diciptakan. Sudah Oh, sejak berarti pencipta. Berarti pencipta. Berarti penciptanya. 1 Petrus 3 ayat 8. Dia saya nggak tanya dibunuh itu. dalam keadaannya sebagai Ngomong terus. Saya nggak tanya itu, Bung. Saya nggak tanya itu. Coba jawab pertanyaan saya. Yesus kan firman, tadi Anda bilang firman. Nah, firman itu posisinya sebagai pencipta atau ciptaan? Jawab. Firman itu Yohanes 1 ayat 3. Baca Yohanes 1 ayat 3. Ditanya apa, jawabnya apa? Saya tanya, firman yang telah firman yang menjadi manusia itu apakah tergolong pencipta atau tergolong ciptaan? Ini simple loh ini. Makanya baca Kalau nggak jawab saya mute. Kalau jawab nggak akan saya mute, tapi kalau nggak jawab saya mute. Ini mau orang gila Iya, saya yang ngobrol. jawab. Iya, nggak apa-apa Bang Adi, daripada kita nggak ada Menciptakan mainan, kita segala mainan dulu. Ya udah, jadi kesimpulannya Tidak ada apa-apa yang diciptakan. iya, sabar ya. Jadi kesimpulannya Yesus ini kan firman yang menjadi manusia. Nah, itu firman yang menjadi manusia itu ciptaan atau pencipta, Bro? Coba dijawab. Kenapa kok muter-muter jawabnya? Langsung aja jawab. Langsung aja jawab, Bro. Firman yang menjadi manusia itu apakah pencipta atau ciptaan? Dibuka mic-nya, Bro. Ya. Firman itu adalah pencipta. Oke, kita sepakat dulu. Kemanusiaan Yesus itu bukan ciptaan. Ya, bukan kita sepakat dulu. Berarti firman adalah pencipta, betul? Betul? Firman itu adalah pencipta. Iya, kita Kemanusiaan sepakat. Yesus tidak diciptakan. Iya. Itu adalah firman menambahkan kodrat kemanusiaan kepada dirinya. Hoi. Ya udah, kita sepakat firman adalah pencipta. Sepakat dulu kita. Sepakat? Betul, sudah jawab. Balik-balik tanya Sepakat. soalan yang Oke, sama. Sepakat. Kalau firman adalah pencipta, yang mati di tiang kayu salib itu apakah pencipta atau ciptaan? Ayo. Salah. Lah, Kemanusiaan salah? Yesus tidak diciptakan. Oh, berarti pencipta. Salah. Apa? Berarti pencipta Firman kan? mana boleh mati, bro? Firman itu adalah Allah. Allah tidak boleh mati. Oh, Allah. Berarti Firman pencipta kan? itu Allah. Yohanes 1 Oh, berarti ayat ciptaan. 1. Hoi. Pertanyaan saya simple. Tadi Anda jawab firman. Yesus adalah firman. Berarti firman ciptaan. Berarti Yesus firman adalah pencipta. Berarti Yesus pencipta, betul? Betul? Ya, Yesus adalah pencipta sebagai firman. Stop. Yesus adalah pencipta. Yang mati di tiang kayu salib Yesus atau bukan? Mute saya ini. Saya belum habis jawab. Yesus atau bukan? Nggak usah kemana-mana. Saya nggak suka jawaban panjang. Saya suka jawaban pendek. Ya nggak suka, saya nggak suka jawaban panjang. Tinggal dijawab. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Jawab. Betul, mengapa? Mute. Jawab. Bang Ardi, tapi yang saya dengar tadi katanya si Dismas ini
Yesus. janganlah mute, takut. Yesus dia binasa. Kalau Oh kamu iya, mute, bagus. Yesus binasa, bagus. mute saya tidak buka. Ya udah, nggak usah buka. Sendirilah. Iya, ya udah nggak usah buka. Udah, Biar di-mute kamu aja. shock sendiri. Iya, iya, iya. Ya udah Shock jawab. sendiri. Iya, ya udah jawab pertanyaan saya. Oh, ketemu. Jawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Betul kan sudah saya jawab. Ya, pencipta Yang mati. mati adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu, Yesus tidak kemanusiaan itu pencipta alam semesta atau ciptaan? kodrat kemanusiaan. Hei, kemanusiaan Yesus itu pencipta atau ciptaan? Jawab. Orang yang paling bodoh sedunia inilah. Ciptaan. Iya, kemanusiaan Yesus itu pencipta atau ciptaan? Woi, Bongong. jawab. Sudah saya jawab. Iya, kemanusiaan Yesus itu tergolong kemanusiaan Yesus. Dengerin dulu kalau ada orang tanya. Kemanusiaan Yesus itu, aduh. Kemanusiaan Yesus itu pencipta atau ciptaan gitu loh. Kedua-duanya bukan. Lah terus apa Yesus ini? Kalau apa sebutannya? Kedua-duanya bukan. Apa sebutannya? Kemanusiaan Yesus tidak diciptakan. Berarti Firman pencipta. itu menjadi manusia, Oke, menambahkan sebutkan. kodrat kemanusiaan kepada diri. Kedua-duanya bukan katanya. Lah terus apa? Alien. Alien rupanya. Nabi Isa lain. Hei, rupanya alien rupanya. Isa lain Rupanya alien. dengan Nabi Isa. Bapak ini udah Yesus adalah firman. sakit ini. Diulang-ulang lagi Yang saudara firman. diciptakan ada Nah, kedua-duanya ini kedua-duanya bukan. Terus apa? Terus kalau bukan pencipta sama bukan ciptaan, apa sebutannya? Coba sebutkan. Apa? bahwa mau paksa-paksa. Gila nih orang. Nah, biar dia malu di Tidak sini. tahu. Tidak pun dia tidak. Dalam mute tidak guna naik sini. Iya, nggak udah guna emang. Nah, bagus, pinter, nyadar juga ya. Nyadar juga dia. Tidak ada guna naik di sini. Ya siapa suruh naik? Siapa suruh naik? Kau kan minta naik tadi. Nah, mampus. Mampus. Ini ada siapa ini? Arnasmar. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang? Islam. Hah? Islam. Oh iya, ada yang mau sampaikan bang sebelum turun? Ada ya? Hah? Nggak ada. Oke, makasih ya bang ya. Iya, makasih. Yuk, assalamualaikum. Salam. Bang Ardi, ada Edis di bawah, ada Edis di bawah. Sampai kiamat kurang 2 hari, Edis nggak akan pernah berani jawab pertanyaan saya. Nih, coba saya undang. Coba kalau Edis berani jawab pertanyaan saya dan bisa nih ya, saya datengin si Edis, saya cium tangannya. Kalau sampai Edis bisa jawab pertanyaan saya, harus pakai data ya, jangan pakai asumsi. Nggak berani kan? Ditolak. Nggak pakai ngerangka kan Ardiansa? Enggak lah. Naik pesawat saya ke sana, tenang aja. Saya datengin, saya cium tangannya Edis. Tapi kalau Edis gak bisa jawab, Edis suruh ke sini cium pantat saya. Berani nggak, Dis? Kabur dia. Edis ditolak sama Edis. Naik lagi, Dis. Naik, Dis. Saya jambak, Dis. Berkali-kali sudah saya jambak kan. Coba, ditolak lagi, saya jambak lagi. Siapa suruh di sini? Mampus, saya jambak lagi. Udah 5 kali teman-teman saya jambak ya. Ditolak terus sama dia. Dia pikir gini, kampret nih Ardiansa emang. Kampret lu Ardiansa gitu katanya. Iya. Enggak, hostnya tahu kok mah kalau aku jambak Edis. Ya host ya, ada kan pemberitahuan di situ?
Ada. Ah tuh. Nggak berani dia kabur kau di sini, kabur saya kuliti kau di sini. Hah? Saya urai ususmu di sini. Sok-sokan kadang buka komal, tanya ke teman-teman muslim, sok-sokan kayak paham Quran. Begitu ada komal muslim gak berani naik, dasar kau. Dia ngajak PK sama cewek-cewek yang nggak tahu apa-apa. Iya, ngajak PK yang notabene tidak bergerak dalam ranah diskusi lintas agama. Betul. Sesekali ngajak PK para kiai-kiai di Indonesia gitu loh. Ketua MUI kayak lu ajak PK gitu loh. Betul. Itu loh. Ketua MUI lu ajak PK sesekali. Kabur Edis. Itu sama halnya dia punya PR matematika. Terus dia bertanya sama orang yang paham tentang olahraga. Gak nyambung lah. Nyambung. PK apa sih? PK itu apa ya? Apa ya PK itu? Itu yang 1 lawan 1 Bang Ardi. Iya. Match. Artinya itu loh, kepanjangannya apa ya? PK lupa aku. Enggak tahu lah. Lupa saya. Nah, pas Edis nyetor kan, Oh, perang ini saya koin. punya soal matematika. Gitu, dia bertanya sama guru olahraga. Gitu, pas dia bilang guru olahraga, push up. Sekejap jam. Edis tuh kalau naik ke Komal Muslim tuh hanya cuman berani bertanya. Dia pasti muter kemana-mana. Katanya firman itu adalah perkataan manusia. Wah, mana tulisan manusia di KBBI? Saya gitu. Muter sampai mana enaknya? Sampai bulan. Izin naik, silakan Pak Robert. Halo Pak. Nah, kalau Pak Robert ini santai orangnya, Bang Ardi. Oh ya udah, aku style dulu ya. Siap. Halo, selamat sore Pak Robert. Selamat sore Pak Robert. Bagaimana kabar saya? Aku ditandai. Aku ganti akun dulu. Siap Bang Ardi. Wah, kacau. Pak Robert, bagaimana kabar Pak Robert? Ya, baik-baik semua, baik-baik. Mantap. Sehat-sehat. Kita tos dulu Pak Robert. Pak Robert, mana tangannya? Kita tos dulu. Tos ya, udah. Salah kena kepalanya Pak Robert. Astaga, maaf Pak Robert. Itu guyonan kita Pak Robert ya. Iya. Lama tawasuo. Iya, Pak Robert kemana aja? Aduh, lama tak jumpa kita Pak Robert ya. Ya betul. Bagaimana kabar Pak Robert? Sehat? Sehat. Gimana? Alhamdulillah. Inspirasi? Sehat Pak Robert, sehat. Tapi kepalanya Pak Robert nggak sakit kan? Apanya? Kepala. Enggak, bercanda aja Pak Robert. Iya, Itu guyonan. Santai aja, santai. Betul. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak. Betul. Pak Robert. Ada saudara saya tuh Andi Slebes. Dia kalau udah lihat saya udah nggak mau dia komen. Dia udah bosan sama saya. Iya. Kalian takut 1 versus 1? 1 versus 1.
Pak Robert, ceramahin dulu itu teman-teman Kristen di bawah Pak Robert. Ceramahin, jangan lagi tuh, jangan menghujat. Teman-teman Kristen semuanya, shalom. Tuh, di siapa tuh? Kalau kalian naik di atas, sopan, santun. Ya, Saya juga santun, teman-teman yang lain juga santun. kita nggak usah debat-debat lah, kita santai aja diskusinya. Betul, nggak perlu menghujat. Iya, Pak apa? Robert ya? Iya, nggak ada edukasi tuh yang kita dapat. Sepakat. Kita kan Ngapain menghujat? Nggak ada gunanya tuh hujatan. Ini cuma diskusi kok. diskusi. Jangan dibawa serius. Iya betul. Nanti kalau Sampai ketemu, ngata-ngatain inilah inilah. iya. Kan kita mau memperbanyak teman kan? Sepakat, Pak Robert, sepakat. Mana tahu kan? Mana tahu kita ketemu di luar kan sambil ngopi kan gitu ya. Betul sekali. Ya, tapi masalahnya di tas saya bawa cyanida, Pak Robert. Dan cyanida yang sudah berbentuk coklat ya. Gitu. Ya, itulah guyonan saya Pak Robert biar teman-teman di bawah juga terhibur ya. Iya, nanti dipikir, waduh ini mau terjadi, udah pasang, semua udah pada pasang kuda-kuda nih, wah, Betul. nggak usah lah, gitu. Santai aja. Betul. Tapi ini yang saya tanya tadi Pak Robert, kepalanya nggak apa-apa kan? Ya, oh, Kepalanya. Iya, masalahnya tadi salah kena Pak Robert tadi tiba-tiba langsung gini kan. Masalahnya salah nangkis jadi. Betul, kita pokoknya santai saja. Andis Lebes dia udah nggak mau nih. Biasanya Kores nih yang Ustadz atau si Alif, siapa lagi tuh? Tadi Ustadz Alif ada, Pak Dia Robert. bagus, dia Cuman beliau di bawah. bagus dia. Biasanya kalau saya ada, dia langsung ini nyamber biasanya. Ada juga si Baal Bang ya. Kores pun juga rehat juga. Oh, Rehat. tapi Ya. ntar kalau udah mulai anget, dia muncul itu, dia kasih. Iya. Oh, saya sapa dulu ya, Pak Robert. Izin ya, izin. Ya, Saya ya. sapa dulu. Ini ada satu tamu. Bang Patrick. Halo. Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana kabarnya Patrick? Kamu lagi ada di mana Patrick? SpongeBob. Kamu Patrick baru nongol. Akun saya keblokir tadi, makanya saya pakai akun Masya Patrick. Allah. Hostnya nggak kenal gua. Salam kenal Pak Patrick. Aduh. Salam kenal Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Mirip kali suara aku SpongeBob ya. Agak lain Pak. Jadi apa yang mau didiskusikan nih Pak? Abah? Ya paling itu lagi. Udah 5 tahun itu juga. Pak Robert. Siap. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan Pak? Apanya ya? Yang mati di atas kayu salib itu manusia. Iya, manusia itu pencipta atau ciptaan Pak? Manusia yang unik. Ya, itu ciptaan atau pencipta? Dia pencipta. Oh, berarti yang mati di tiang kayu salib itu pencipta ya Pak ya? Ya kemanusiaannya, melalui kemanusiaannya. Iya, kesimpulannya kemanusiaannya itu pencipta atau ciptaan? Manusianya ya bukan pencipta. Berarti ciptaan. Bukan juga. Lah terus apa Pak? Dia hanya apa? Dia hanya apa namanya? SpongeBob, SquarePants. Ya bagus, santai aja. Iya Pak, jadi Pak Robert sambil ngopi, santai ngobrol. Tuh.
Iya. Pak Robert nanti gara-gara Patrick kopinya tumpah. Ada Shinchan di sini. Pak Robert, jadi kesimpulannya yang mati di tiang kayu salib itu kan manusia Yesus. Nah, manusia Yesus itu tergolong pencipta atau ciptaan, Pak? Kalau manusianya bukan. Iya, berarti yang mana? Pencipta atau ciptaan? Nggak juga ditulis, dia pokoknya tahu-tahu sudah dipakai itu. Iya. Dari sana. Kesimpulannya yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Ya, kalau pencipta ada ayatnya, tapi ciptaan nggak ada itu. Jadi nggak bisa saya komentarin. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Yesus manusia ya bukan. Berarti ciptaan. Nggak juga ditulis dia ciptaan. Manusia Capek, menginspirasi dia capek lama-lama suaranya akhirnya ngeden akhirnya berak. Iya juga ya, capek juga akhirnya ya. Kampret. Iya. Capek juga gue ngomong kayak gitu. Kalau dan ngomongnya kan nanti kesian itunya. Udah capek gue. Gini aja ngomongnya ya. Asem. Malam minggu kita santai aja Pak Robert lah. Enggak, tapi tadi hostnya nggak kenal lu siapa gue. Enggak. Karena baru saya tahu Bang Ardi ini akunnya Bang Ardi. Baru tahu saya. Iya. Oh, ini akun akun begini dan begitu gitu loh. Paham. Ah, gitu. Menyela. Iya. Ardiansa, saya pikir Ardiansa, bukan ya? Iya, Ardian. Bukan dia. Ardi Patrick ini, Ternyata Pak. dia Ardi Patrick. Ardi Patrick. Jadi gimana Pak Robert? Salam Kita kenal, kan baru sekarang, baru ketemu ya kita ya. iya Nah, betul itu Pak. Ardiansa Pak Robert, itu Ardiansa. Aduh, Ardiansa mah udah sering sama saya, dia ya itu dia. berbobot juga, dia berbobot. Ya itu dia Patrick itu lagi berubah dia. Iya, bobot saya 80 kilo Pak. Nggak sampai 100. Saya 80 juga. Sama kita Pak. Tapi saya iya. terlalu tinggi. Ketinggian berapa Pak? Ketinggian berapa meter? 166 derajat. Itu kok derajat sih? Oke Pak. Jadi menurut Pak Robert belum bisa menjawab ya. Intinya yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan ya? Belum bisa jawab ya? Sudah kan saya bilang tadi, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan Yesus itu tergolong ciptaan atau pencipta? Nah, nggak ditulis sih dia sebagai kalau kemanusiaannya bukan pencipta. Bukan pencipta. Kan di dunia ini hanya ada dua Pak. Kalau nggak pencipta ya ciptaan, betul? Betul. Nah, kemanusiaan Yesus tergolong yang apa? Nah itu saya belum dapat ayatnya itu. Jadi Katanya kalau Bapak barusan bilang di dunia ini hanya ada dua. Kalau nggak pencipta ya ciptaan. Berarti kalau manusia Yesus itu hanya ada dua pilihan. Kalau nggak pencipta ya ciptaan, kan gitu. untuk manusia biasa ya begitu. Tapi kalau untuk dia kan ada ayatnya kan dia bilang dia berasal dari Roh Kudus. Itu aja. Iya, maksud saya gini, kan di dunia ini hanya ada dua gitu loh Pak. Kalau nggak pencipta ya ciptaan, kan gitu. Betul. Nah, menurut Bapak kemanusiaan Yesus itu tergolong yang mana? Kemanusiaan Yesus ya dia dikatakan dia bahwa dia sendiri yang ngaku ya di Yohanes 3 ayat 16 ya. Dia sebagai anak manusia. Berarti kan seutuhnya dia manusia. Kemudian berarti dia ciptaan. Nah, makanya saya belum ketemu itunya ayatnya. Kemudian dia bilang dia adalah anak tunggal. Kan nggak perlu ayat Pak kalau cuman itu Pak. Kalau cuman logika rasional, logika berpikir rasional kan nggak perlu ayat. Cukup kita berpandangan bahwasanya kalau nggak pencipta ya ciptaan. Kan cuma ada dua Pak. Emang Bapak mau nambahin satu lagi apa coba? Nggak, ada keunikan di situ. Jadi kita nggak Ya bisa tergolong yang apa? memastikan bahwa dia adalah ciptaan. Dia cuma ditulis berasal dari Roh Kudus, itu aja. Nah, sesuatu yang keluar dari pencipta itu apa namanya Pak? Keluar ada dalam arti kata-kata, ada dalam arti keluar lahir ya. Lahir itu dalam arti
dia yang ada di dalam. Nah, kalau yang keluar dari kata-kata sebutannya apa, Pak? Pencipta atau ciptaan? Kalau keluar dari mulut itu adalah ciptaan sebetulnya. Ciptaan. Yesus ini keluar dari mulut nggak? Kata itu adalah ciptaan. Yesus keluar dari mulut nggak? Dari mulut Allah nggak? Nggak dibilang keluar dari mulut, dia keluar dari diri Allah. Lah iya, dari Allah kan? Dia keluar dari Allah, berarti kan bukan keluar dari mulut atau. Nah, sesuatu yang keluar dari Allah ini sebutannya apa? Pencipta atau ciptaan? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa itu dia keluar itu dianggap lahir ya. Iya, sesuatu yang keluar dari Allah itu pencipta atau ciptaan gitu loh, Pak. Ada keluar, maksudnya ada keluar dari mulut, ada keluar dari diri. Iya, terserahlah mau keluar dari manapun, yang penting keluar dari Allah itu ciptaan atau pencipta. Keluar kan ada arti keluar dari mulut, kata-kata. Kalau keluar dalam arti teologis itu kan maksudnya seperti jiwa kita keluar, jiwa atau pikiran ya. Itu dalam kalau jiwanya keluar nggak mati, Pak? Nggak, keluar dalam arti bukan kayak manusia kayak kita manusia begitu kan, dia transenden itu kan yang kita nggak bisa nggak bisa kita urai secara ilmiah ya, gitu. Jadi dia keluar dan datang kan, dia bilang. Pak, pertanyaan saya simpel gini loh, Pak. Setiap sesuatu yang keluar dari Allah, apakah disebut pencipta atau ciptaan? Gitu aja loh, Pak. Maka saya nggak bisa keluar dari mana dulu kan, ada keluar dari diri, ada keluar dari mulut, beda kan? Kalau keluar dari mulut apa sebutannya? Itu bisa itu kan kalau udah keluar mulut sudah jadi kata-kata kan, kalau kita manusia sudah jadi kata. Iya, sebutannya apa? Ciptaan atau pencipta? Kita sudah bilang kata-kata yang keluar dari mulut kita ya berarti itu kata-kata yang kita ciptakan kan. Lah ya, ciptaan atau pencipta? Nah, namanya kalau sudah keluar dari mulut kita, kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu ada hasil produk kan. Ya Allah ya. Kan, ciptaan gitu kan. Nah, kenapa kok sulit sekali gitu loh, Pak? Tinggal jawab ciptaan gitu loh, Pak. Kan cepet dong. Ya. Oke, keluar dari mulut berarti keluar dari mulut Allah berarti ciptaan kan gitu. Betul. Nah, kalau Yesus itu keluar dari apanya Allah, Pak? Keluar dari diri. Keluar dari diri, sebelah mananya Allah? Ya, itu kan gini ya. Saya kasih analogi, mungkin sudah pernah nonton film Ghost ya? Enggak, pertanyaan saya simpel, Pak. Keluar dari sebelah mananya Allah? Kan Yesus kan kata Bapak bukan keluar dari mulut, betul? Betul. Nah, berarti keluar dari sebelah mananya Allah? Badan, tangan, kepala, atau apa, Pak? Dari tubuh, seluruh tubuhnya itu kan. Iya. Bisa, membelah jadi dua gitu? Membelah? Tidak. Dalam pemahaman kami, keluar itu bukan arti maksudnya suatu ide atau suatu gagasan ya. Itu gagasan yang keluar, bukan. Iya, Pak. Keluarnya itu dari mana? Dari kepalanya atau dari, kalau kita analogikan, atau dari sebelah mana? Kalau kita sebagai manusia kan kita analogikan berarti gagasan kita keluar dari pikiran atau dari jiwa kita kan. Ya, dari pikiran. Kalau Yesus keluar dari mananya? Izin boleh saya bantu jawab, Pak Robert? Siap. Ya. Boleh. Silakan, Pak. Ya. Selamat sore semuanya, rekan-rekan, sahabat semuanya. Sore. Iya, Sore, Pak. Jadi pertanyaannya tadi, apakah manusia yang disalib? Ya. Bukan apakah. Jadi, pertanyaan saya. Silakan diulang. Ya. Ya, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, apakah pencipta alam semesta atau ciptaan? Ciptaan. Nah, selesai. Berarti Yesus ciptaan kan? Ya. Oke. Bapak Kristen? Nanti dulu saya jawab. Soal agama nanti. Izin nanti di belakangan saya jawab. Oke. Ini diskusi lintas agama, Pak. Kita harus tahu dulu agamanya, Pak. Oke. Anggap saya sama seperti Pak Robert lah. Ya.
jangan dianggap gitu. Bapak Jadi Kristen apa begini. Islam gitu loh. Begini, kira-kira kalau kita WA-an, yang saya ketik kan huruf. Enggak, pertanyaan Apakah saya itu Bapak Kristen atau Islam? Huruf itu saya atau Belum, Pak. Belum. Yang saya ketik itu Belum, diri Pak. saya atau bukan? Gitu. Belum, Pak. Saya belum ke situ. Pertanyaan saya Bapak Kristen atau Islam? Saya Islam, tapi keluarga saya banyak Kristen. Nah, saya hanya bertanya, kalau Islam tuh nggak boleh loh Pak, ngaku-ngaku anggaplah saya seperti Pak Orun, nggak boleh loh Pak kayak gitu Pak. Itu bisa auto kafir loh Pak. Iya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa Iya, minhum. iya. Siapa orang yang menyerupai dari satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Iya loh Dalam Pak. fikih itu al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Ya, asal muasal perbuatan manusia dalam hukum fikih itu sesuai dengan perbuatan dengan terikat dengan syariat. Gitu. Iya. Enggak, begini tadi saya lihat Bapak kan muter-muter Bapak mempunyai satu kali kesempatan lagi loh untuk masuk Islam, Pak. Serius, Pak. Ini soal akidah loh, Pak. Kan tadi saya sudah sebutkan, nanti belakangan saya jawab seperti itu kan. Enggak, tadi Bapak soalnya bilang anggap saja saya seperti Pak Robert. Berarti Pak Robert Kristen, berarti Bapak Kristen kan gitu. Iya, kan saya bukan bilang keyakinan saya sama seperti Pak Robert, kemanusiaannya kan sama seperti Pak Robert. Loh, saya kan tanya agama, Pak. Tadi saya sudah jawab, nanti belakangan saya jawab begitu Pak. Kalau masalah itu aja diperdebatkan sih Pak. Enggak, gini loh lintas Pak. agama, Pak. Lintas Ini agama. diskusi Itu lintas kita agama. Jadi Iya, kita saya bisa sering- tahu musuh kita. saya sering- Kita bisa tahu. Di sini bukan ada cerita musuh Pak, kita bersaudara di sini. Jadi Pak, kan di sini saya perang argumen, Pak. Kalau umpama kita nggak tahu musuhnya itu Kristen atau Muslim, kita mau perang argumennya gimana? Bukan perang yang dalam tanda kutip kita perang. Kita lagi perang argumen. Gitu Oke, loh. berarti lawan argumen bukan musuh Pak ya. Ya, Anda itu sebetulnya sudah paham, tapi kenapa kok jadi muter-muter sih? Kita bingung. Sama aja, Pak. Bukan begini, saya sudah pernah berdiskusi dengan sepupu saya tentang itu tadi. Saya juga terinspirasi dengan Bang Juma Bukan gitu, menanyakan Pak. apakah Izin, Pak. apakah Izin, Yesus Pak. itu ciptaan atau pencipta begitu. Kita udah ketemu jawabannya, kira-kira begitu. Ya izin ya Pak. Maksud saya gini. Ya. Maksud saya gini. Kan dari tadi kalau Bapak umpamanya andai kata masuk terus mengaku iya Bang saya Muslim, selesai Pak kita Pak, nggak perlu debat. Tapi ketika ada orang Islam Pak yang sampai kok dia malu terhadap agamanya sendiri, tidak mau menyebutkan di awal. Malu. Bukan Itu malu Pak Begini, namanya Pak. Alasan saya tidak menyebut di awal itu supaya tidak terjadi batasan dulu begitu. Loh, justru kalau Bapak tidak menyebut gitu, yang pertama, Bapak masuk ke sini, ini kan tahu sebetulnya. Sabar, Pak. Dari tadi Sabar, kan Pak. kita melihat Sabar dulu, Pak. Sabar ada dulu, jarak Pak. begitu Pak, ada batasan karena Sabar dari dulu, Pak. awal Sabar. sudah ada perbedaan agama begitu Pak. Ya sabar dulu Pak, sabar dulu ya Pak ya, sabar ya. Oke. Kita ini diskusi di sini, ini kan diskusi lintas agama. Maka yang agamanya nggak jelas itu pasti kita turunkan Pak, pasti itu Pak. Kebetulan saya di sini moderator juga, tapi berhubung saya pakai akun ini, jadi saya nggak bisa menurunkan Bapak. Kalau andai kata tadi saya moderator langsung saya turunkan Pak. Gitu loh. Jadi kita diskusi lintas agama. Kok Bapak kok sampai bilang di sini ingin kalau mau diturunkan silakan, berarti room ini tidak tidak inspirasi, tidak menampung inspirasi seperti itu Pak. Oh ya enggak apa-apa, Bapak turun aja kalau Iya. sendiri. Turun sendiri aja Pak. Daripada kita melihat Muslim nyamar-nyamar, nggak ada Pak. Siapa yang nyamar? Saya tidak ada nyamar. Saya bilang nanti saya sebutkan di belakangan. Oh, nggak tapi bisa. Anda maksa. Nggak bisa Waduh, Pak. jangan sok keras kau di sini, Patrick. Nggak bisa. Saya dari Kenapa? tadi sudah sopan. Saya juga sopan loh Pak. Kenapa Mau memangnya? menurun-nurunkan kau ya. Udah nggak penting ah. Apaan Nah, orang itu kita buktinya- lagi mau jelas diskusi. Buktinya Bapak turun kan? Udah ujung-ujung nggak beres. Meskipun saya bukan moderator, buktinya Bapak turun kan? Nah, gimana Pak? Enak kan? Agak gue yang turunin karena nggak penting. Kita lagi Iya, mau diskusi bagus. secara akademis. Apa yang mau kita omongin? Kita di sini nggak pengen ngadu-ngadu keras-kerasan. Kalau jawaban Pak Robert diwakili dia yang notabene Muslim, nyambung nggak kira-kira?
Ya artinya dia munafik. Kenapa dia Nah, harus bantu itu. orang-orang sebelah gitu loh? Itu. Bapak nggak usah sok-sokan datang ke sini. Saya nggak peduli Bapak mau advokat kayak mau apa YLBH, saya nggak peduli Pak. Ketika Bapak datang ke sini dengan sopan, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di room ini, maka kita hargai Pak. Tapi ketika Bapak, saya nggak peduli ya, Bapak mau S1, S2, S3, S-teler sekalipun, saya nggak peduli. Ketika Bapak sopan, kita pasti segan. Ketika Bapak nggak sopan, kita tendang dari room ini. Itu. Kita lagi diskusi tentang lintas agama, tiba-tiba dia naik Muslim. Oh, ini gini, saya nggak apa-apa, anggaplah saya Robert. Terus dia mau Muslim, mau bela-bela Robert gitu. Hey, jangan jadi orang munafik gitu loh. Kita lagi diskusi, kita jadi tahu lawannya siapa. Mau ngapain debat sama-sama Muslim gitu loh. Nah, makanya itu. Nggak usah naik Pak. Udah Bapak di bawah aja, Bapak di pojokan Bapak aja. cari buka komal sendiri. Bapak kalau mampu dengan cara inspirasi Bapak buka komal sendiri, edukasi sendiri, itu lebih penting. Saran saya gitu. Jadi jelas kita A B B gitu loh. Jangan jadi bunglon gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gini kan warahmatullahi enak. wabarakatuh. Ini namanya Muslim, salam. Muslim, Tiba-tiba datang salam. contohnya ngomong Muslim dari mana? Enggak, Tautonya saya ngebela. boleh nggak dengar-dengar aja ini Bang, dengar-dengar aja di monitor gitu aja. Kalau monitor, insya Allah bisa dibawa ya Pak ya untuk Iya, sholat Bang teman-teman Futsai. Kristen ya. Bang Futsai, nanti kalau ada hal-hal kritikan nggak apa-apa, tapping di bawah. Kalau iya. kita ada salah kekeliruan, kalau ada masukan, Enggak. saya terima. Saya tadi cuma denger itu tadi orang satu itu barusan tadi. Nggak Jadi apa-apa. Namanya pengen dunia naik itu, saya Bang. pengen saya marahin juga gitu. Iya iya Pak. Jangan, jangan dimarahin, Pak. Tugas kita cuma mengedukasi kok. A B B gitu. Enggak kok pakai ngaku agama Islam aja pakai ngaku-ngaku ibarat gimana sih ini Nggak orang apa-apa, itu mungkin aja sih. Dia lupa di atas langit masih ada langit, dia lupa gitu. Iya. Jadi Iya, ikutan Pak. emosi saya Bang. Siap Pak Bapak nggak Futsai, apa-apa, siap. jangan. Cukup Makasih udah, ya, Pak. Kalau gitu saya Makasih ya Bang Futsai, mudah-mudahan turun. sehat berkah selalu Bang Futsai. Saling bantu saya doa. turun. Sehat selalu, berkah Siap, selalu. siap Pak, siap. Ya, saya Siap, turun ya. Bang Futsai. Siap, Oke, Bang Pak. Futsai. Assalamualaikum, sehat selalu Bang Futsai. Waalaikumsalam. Ya, dia tadi mau ngeles ketika ditanya apa, saya tanya agama. Terus dia bilang, anggaplah saya seperti Pak Robert. Dia bilang, saya manusia seperti Pak Robert. Pertanyaan saya agama kok. Emang lu pikir gue anak kecil? Lu bisa goblokin gue? Dasar. Ya, lanjut aja. Aku jadi bad mood ini. Aku sholat isya dulu lah biar bad moodku hilang. Ustaz Hanafi lanjut dulu Ustaz ya. Ya, ini ada tamu dulu nih. Fatma monitor. Fatma, laki, perempuan, Muslim, Kristen, monitor. Siapa nih? Abang Fatma atau Bunda Fatma ini? Fatma Devara, monitor. Fatma, Mbak monitor. Fatma, monitor. Kukuruyuk, kiu kiu, selebel. Selamat malam. Kiu kiu, kukuruyuk, selebel. Mbak Fatma, monitor. Ya, nah dunia ada kadang orang aneh-aneh ya teman-teman. Bantu Aduh, teman-teman teteh sabar. bayar supaya sabar kita tebak-tebak. Aduh. Ya udah Mbak Fatma ya, izin ya saya turunin. Tapi sebelum turun, Aduh, Bang Robert macam mana kita ini? Aduh mau ngopi kita ini terhambat gara-gara ada, aduh gak jelas kita. ini. Kalau Aduh. saya mah santai aja. Tapi mungkin kalau saya ada tamu di rumah umpamanya datang, mungkin saya berhenti dulu ya. Oh nggak apa-apa Bang Robert, Tapi santai ini aja. tamunya belum datang, jadi Oke, ya mas saya datang tamunya suruh pulang lagi Bang Robert, ngasih Bang Robert. Wah, Iya, tamunya betul. sambut lah.
Komal mah gampang, kapan lagi kita bisa Udah ngobrol-ngobrol. lama ya kita Bang Mamat ya. Sangat lama Bang Robert. Tapi sehat semua keluarga, Bang Robert. Ya alhamdulillah. Mantap, penting sehat. Semuanya. Aduh. Apa Gimana menurut abangku Bang Robert ini dalam diskusi-diskusi yang dari tahun ke tahun ini udah hampir 5 tahun, 6 tahun kita lebih malah. 5 tahun. Gimana loh. pandangan Bang Robert gimana? Saya lihat makin banyak ya, makin menjamur orang-orang yang seperti kita itu. Berarti kan diskusi ini sangat menarik ya. Ya. Jadi maksudnya ya itu memang mungkin sudah musimnya, udah waktunya lah ini memang. Semakin banyak yang teredukasi mungkin ya. Dan semakin banyak yang seperti saya dulu mungkin malas membuka Bible jadi buka. Hai, jadi buka. Rasain lu, Bang Robert males sih lu baca Bible lu, gara-gara itu lu buka deh. Saya dari dulu jujur bilang bahwa tadinya saya ya udah paling kalau ke gereja aja mungkin atau apa ya. Tapi setelah ini hampir setiap hari bisa 10 kali buka. Apalagi kalau udah ngintip-ngintip debat, mau gue lihat dulu bener kagak nih gitu. Betul. Itu jadi motivasi ya, motivasi. Saya kira bukan saya aja ya, mungkin dari agama lain juga begitu ya. Akhirnya tadinya sama ya, Muslim juga gitu Bang Robert. Iya. Nggak semuanya Muslim dari sekian ribu orang ketika masuk di Komal-Komal ada Bang Zuma, ada Ustadz Tahta, ada di Komal-Komal lah. Pada saat mereka ada yang Kristen nanya tentang ayat, mereka jangan-jangan mereka tuh terbersit ingin buka Qurannya lagi gitu loh. Betul. Jadi ada kita lihat sisi positifnya aja konsep itu. Oh iya, harus. Sisi negatifnya memang paling kita diomelin istri, debat. Betul. Udah kopi sampai rokok kagak diisep habis pula gitu loh kadang Bang Robert. Bayangin aja, kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Sampai mau kerja belum sempat tidur. Betul. Ngantuk gitu mah. Jadi memang itu yang sedang saya manage ya. Saya jaga juga mungkin bukan saya aja, saya terus terang aja, keluarga ya. Anak-anak merasa terganggu kok papanya debat aja. Hanya waktunya hampir 70% habis di situ kan. Betul. Ya satu, keluarga kayak terabaikan. Dua, kesehatan kita kan. Kalau udah debat coba lihat, minimum 3 jam loh, minimum 4 jam. Kalau kita startnya, saya kan biasa pakai suara malam itu biasanya kan jam 12 ke atas itu. Betul. Atau sudah jam 5. Ayo. Tapi itu ngasah-ngasah otak itu olahraga otak lu lebih menguras tenaga lo daripada olahraga fisik gitu loh. Betul. Bang Robert. Ini kita tidak menyadari bahwa peringatan-peringatan dari medis ini kan. Hati tidur, katanya ada yang bilang, saya juga masih awam itu, kita tidur dari jam 11, itu produksi gitu, bisa merusak pankreas. Nah itu kan yang bilang begitu. Oh iya juga ya, itu peringatan-peringatan seperti itu perlu kita perhatikan juga ya. Ya tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, saya sehat-sehat, masih sehat-sehat. Yang saya nggak habis pikir nih seperti saudara kita Juma yang saya lihat hampir full time dia di situ ya. Yang lain-lain tuh, aduh itu kesian kesehatannya loh. Dia udah 5 tahun lebih loh, saya tahu banget. Nah itu ya kita saya sarankan ya supaya jangan terlalu istirahat, perhatikan istirahatnya. Dia hampir 1 minggu 7 hari ya dia lakukan. Lihat. Iya betul. Iya, itu jadi ngasah. Apalagi Andi Selebes. Iya Bang Robert, buktinya sampai sekarang ditanya sama Ardiansa masih kayak dulu lagi nih Bang Robert. Kagak kayak kaset kusut, masih di situ-situnya pula ditanya. Itu yang disalib Tuhan apa gimana? Masih muter-muter itu. Enggak ada kaset yang baru. Masih kaset kusut pula ini Bang Robert ini. Aduh, parah bangku ini. Kan saya kan selalu menjawabnya apa yang ada tertulis harusnya kan. Ada pertanyaan tidak tertulis ini kan sama kata tadi kan Bang sama saudara kita Adriansa ini, kalau nggak tertulis ya nggak bisa itu
komen, saya bilang gitu. Sorry, maksudnya Bang Robert yang tidak tertulis maksudnya doktrin gitu. Enggak seperti Dari yang bapak-bapak ditanyakan. gereja ajaran gitu. Kan nggak tertulis itu Nggak, gini, ajaran-ajaran nggak, yang dibawa. Gini kan dia tanya, manusia Yesus itu diciptakan nggak dibilang sih di ayat itu kan nggak dia bilang bahwa manusianya itu diciptakan nggak, cuma dia bilang berasal dari Roh Kudus. Berarti kan nggak diciptakan, cuma dibilang berasal dari Roh Kudus, itu aja. Kalau Nah, pertanyaannya kan tadi simpel itu Bang Robert, kayak kaset kusut dari dulu. Tuhan, nih Yesus ini Tuhan atau manusia, kan itu simpel tuh pertanyaan itu tuh. Kan saya Yesus udah Kristus jawab. ini yang dibilang Bang Robert Yesus ini Tuhan atau manusia, kan gitu doang. Kan saya berkali-kali menjawab, dia ada duinatur, nah itu kan ada ayatnya saya bilang kan. Nah, tapi ya, nah ini memang agak sulit kita mau menjelaskan kepada saudara Muslim yang memang sama sekali tidak mengakui itu duinatur. Nah, Nah, padahal ada coba ayat. menurut Bang Robert, yang menurut versinya Bang Robert yang disebut duinatur itu gimana coba? Jadi gini, dia seutuhnya manusia, dia seutuhnya ilahi, itu ada ayatnya. Yang manusia itu yang mana? Yang ilahi yang mana? Nah, yang ilahinya itu ya rohnya itu kan. Dia kan Rohnya. kalau dijelaskan dia kan hologos itu kan. Atau Oke, sang berarti firman. rohnya Yesus itu ilahi, Ilahi. sedangkan dagingnya itu manusia, gitu. Manusia itu ada ayatnya. Itu di Ya. ada. Maka saya bisa menjawab ada ayat tadi. Tapi Pak Saudara tanya, jangan kita bicara ayat. Jadi waduh, kalau sudah nggak bicara ayat saya asumsi nanti kan. Makanya saya bilang Berarti kalau umpama kedagingannya itu manusia, Tuhannya itu berarti roh Yesus itu Tuhan, gitu. betul kan. Saya Oh bilang, gitu. kan Berarti dia pada saat hologos. disalib, Hah? yang disalib itu ketuhanannya atau kedagingannya? Manusianya? Kemanusiaannya kan dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18. Ah, berarti yang disalib manusianya kan, bukan Tuhan kan? Ada juga di Efesus, ada berapa ayat kok yang menjelaskan. Jadi saya berdasarkan ayat-ayat itu menjawab begitu. Jadi kalau nggak ada di ayat saya nggak berani juga. Itu ayatnya yang bilang 1 Petrus, satu aja saya kasih, 1 Petrus 3 ayat 18. Bukan Paulus loh, itu Petrus pimpinan daripada murid-murid Yesus. Dia yang bilang, nah gitu kan. Dan Yesus juga bilang begitu, bahwa dia adalah duinatur. Yesus yang berkata bahwa dia anak manusia dan dia anak tunggal Allah. Itu kan anak tunggal Allah, orang Israel marah dibilang dia anak tunggal Allah. Itu sudah menghujat Allah, sudah menyamakan diri dengan Allah. Yesus tidak pernah tarik itu jawaban itu. Nah, kita orang-orang Kristen ya berdasarkan apa yang Yesus katakan. Begitu. Oke. Artinya berarti yang disalib itu bukan Tuhan, tapi manusia. Gini. Tuhan melalui kemanusiaannya, itu yang saya jawab. Tuhan melalui kemanusiaannya. Kalau Tuhan yang original, ya nggak bisa disalib, dipegang aja nggak bisa, dilihat aja nggak bisa. Ya berarti, Bang Robert, berarti yang disalib itu kedagingan kemanusiaannya Yesus kan, Iya. bukan Tuhan Yesus kan? Bukan kedagingannya, tapi kan itu melekat kan. Apa yang dia rasakan, penderitaan yang daging rasakan. Tunggu Bang Robert, lu sebetulnya lu yang pusing apa gue yang pusing sih Bang Robert? Sudah 5 tahun kan saya nggak pernah pusing, nggak pernah ini. Oke, gue ulang ya pelan-pelan Robert. Robert, lu lama-lama gue kepret, gue kasih kopi 8 biji lu, suruh minum lu. Kacau nih. Kan dari dulu saya nggak pernah pusing, apalagi tuh saudara-saudara seiman. Mungkin bagus gini Ustaz Hanafi, apa Ya, gimana? bedanya kemanusiaan dengan manusia? Ya, coba itu Bang Robert tuh ada pertanyaan baru tuh. Jangan kayak kaset kusut lagi Bang Robert. Ampun, itu jawab tuh Bang Inspirasi nanya. Bagi saya bukan pertanyaan baru, udah sering ditanya. Iya, udah kita malam minggu sambil ngobrol begini udah. Gua olahraga otak aja gua. Ya maksudnya ya yang pusing ya semakin pusing mungkin ya. Yang nggak pusing ya santai aja. Iya bagus Ya, sih, bener. lebih gampangnya gini Pak Robert. Iya. Yesus ini yang manusia, yang disebut kemanusiaan ini gimana?
Ya dia seutuhnya manusia, dia lapar. Kan kita lihat di tulisan-tulisannya para rasulnya atau para muridnya kan, dia lapar, dia ngantuk, dia sampai Yesus bilang, kamu melihat Yohanes yang tidak makan apa-apa tapi melihat aku yang pelahap. Itu Yesus yang bilang kan. Melihat Nah, aku yang berarti si pelahap. Yesus ini manusia atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya yang Oh, berarti bukan manusia. manusia seutuhnya. Ini memang aneh bagi yang belum paham. Kalau saya sih kelihat Bang Robert nggak aneh karena kita udah hafal. Cuman masalahnya gue kasihan yang di bawah Bang Robert. Gue takutnya dia ngerokok, dia terbalik malah jadi apinya yang dirokok. Nah itu kita informasikan ke mereka jangan sampai terbalik rokoknya. Kan ketemu saya lagi kan enak kan. Iya, gue malas Bang Robert ketemu yang baru-baru hujatan, ujung-ujungnya giliran kita tanya gini, dia emosi kesel, orang bisa ditanggapin dengan happy kok, Iya, ya kan? dengar, ini kan enak kita. Iya. Kita iman kita masing-masing kan, masa kita mau dalam waktu sekejap mau merubah iman orang tuh nggak mungkin. Nggak bisa. Tapi ada ayat di Injil, kalau nggak salah Yohanes yang menuliskan, kalau orang itu nggak ditarik oleh Bapakku, ya nggak mungkin percaya Terus sama ditarik dia. sama siapa? Ditarik sama siapa? Sama mama. Yesus yang mengatakan di Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar Bang Robert. Benar. Kan nggak salah. Jadi yang mau percaya Yesus itu karena ditarik oleh Roh Kudus atau ditarik oleh Bapaknya gitu kan, dia bilang gitu. Baru percaya, tapi kalau belum ya berbusa-busa saya mau jelasin ya. Tapi ini perintah agung sih, saya harus menginformasikan itu. Mau denger nggak denger bagi saya nggak masalah, karena itu diperintahkan kabarkanlah Injil itu, kabarkan. Orang mau denger nggak denger nggak jadi masalah. Yang penting tugas agung yang diberikan oleh Yesus kita sudah jalankan, dan saya nggak punya beban. Dia mendengar saya harus, enggak, kita nggak dikasih beban itu. Kalau dia percaya dibaptis, itu aja Yesus bilang. Kalau dia nggak percaya tinggalkan, kebaskanlah debu yang ada di kakimu, itu aja, nggak ada yang sulit kok. Saya kira mungkin juga di Islam begitu. Lu mau percaya ajaran Islam, ya alhamdulillah mungkin ya. Enggak ya, sama aja kira-kira gitulah. Ya. Berarti clear ya, clear ya, bahwa Yesus itu kedagingannya manusia, Tuhannya roh itu sendiri. Iya, seutuhnya kan dibilang, bukan lagi manusia jadi-jadian. Pertanyaannya, Bang Robert, ya, yang disembah sama Yesus, yang dibilang Bapak ini punya roh nggak? Kan Tuhan itu dia bilang adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang bentuknya roh punya roh. Nah, Bapak itu punya roh ya? Ya Roh Kudus yang dibilang Roh Kudus. Ya, Yesus Bapak itu punya roh, Yesus punya roh gitu. Yesus dan Bapak rohnya adalah Roh Kudus, Roh Allah dibilang kan. Kalau di perjanjian dibilang Roh Allah. Enggak, pelan-pelan. Berarti si Bapak ini punya roh, Yesus juga punya roh, betul nggak? Ya kalau gini, jadi Yesus kan ada di dalam diri Bapa. Yesus ada di dalam diri Bapa. Berarti saat dia ada di rahim Maria, Bapa juga ada di dalam rahim Maria gitu. Ya Allah kan bisa hadir di mana aja, dia bisa hadir, mau di rahim. Ya, berarti kan Bapa ada di rahim Maria, betul ya? Boleh juga, dia kan omnipresent. Oke. Apa kemampuannya si janin ini pada saat itu? Kan jadi Tuhan juga. Kemampuan janin itu apa? Janin kan itu dibilang anak manusia kan, dibilang sama malaikat itu. Anak manusia apa mengandung Tuhan? Bukan dibilang mengandung Tuhan, anak. Loh, tadi bilang katanya roh itu kan ada di janin. Dengar. Ini ayatnya kan mengatakan. Yang saya simak tadi dari Pak Robert, Ustaz Hanafi, Yesus ini ada di dalam Bapa. Ya. Gitu. Nah, berarti
Pada saat berarti Yesus ini berbentuk roh ceritanya atau gimana, Pak Robert? Ketiganya berbentuk roh ya. Kan Yesus yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Bapa, Putra, dan Roh. Itu tiga-tiganya roh. Bentuknya Berarti ada tiga. Berarti ada tiga dong, bukan satu Ada dong. tiga roh, Bukan TH. Sananoli. Ada tiga roh. bukan satu roh. Ngomong inspirasi lu jangan bikin jangan bikin pusing gua lu, Bang Robert aja udah pusing lu nambahin nih. Saya kasih analogi. Saya kasih analogi yang mungkin tidak pas ya, atau tapi ya menurut saya analogi yang mudah ya. Ya coba bikin kalau emang bisa bikin mudah, jangan dibikin ruwet gimana. Makanya saya mau bikin mudah nih. Ya gimana. Ya, di dalam manusia kan ada tubuh. Punya roh nggak tubuh nih? Punya roh dong. Manusia itu punya roh. Kalau nggak ada roh ya mayat kan. Atau gini contoh Pak Robert lah, Pak Robert. Ini Pak Robert. Ya. Nah di dalam tubuhnya Pak Robert, nah kayak gitulah. Nah dalam tubuh saya, oke deh. Dalam tubuh saya ada roh. Ada jiwa. Nah gitu. Ada tubuh. Itu nggak bisa. Itu kan tubuh dan jiwa beda, bukannya berpisah kan? Tidak berpisah. Tubuh dan roh beda, tapi tidak mungkin berpisah. Dia kalau berpisah berarti bukan manusia kan? Esensinya bukan manusia. Nah yang namanya manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Baru itu disebut manusia hidup. Kalau nggak ada, cuma ada jiwa aja. Kalau hanya ada tubuh, ya ada roh, ya dia mayat kan. Dulu Bang Robert, gue lagi pelan-pelan. Lu jangan buru-buru. Gue kepret tumpah lu mestinya lu, kopinya lu. Apa analogi saya terlalu cepat kali ya? Dibuat sederhana lagi Pak Robert. Ya, apa kira-kira? Kan seperti macam kayak saya kan. Nah, di dalam diri saya ini berupa jasad. Nah, di dalam jasad ini badan kan, tangan segala macam. Daging, Nah, ada tulang, ada darah merah, darah putih. Itu disebut tubulah. Di dalam jasad saya ada roh. Betul. Nah, yang saya bingung ini, jiwa ini cemana Pak Robert? Jiwa itu kan pikiran. Jiwa itu kan ada di hati dan di pikiran, gitu kan. Dia melekat di situ. Nah, di dalam tubuh manusia ada hati, ada otak. Nah, jiwa itu dia bersemayam di situ kan. Jiwa itu bersemayam di hati dan pikiran. Maka dibilang itu yang disebut jiwa yang menghasilkan ide-ide atau gagasan. Itu ada di ada jiwa itu ada kalau kita tahu struktur anatomi manusia ya, jiwa itu selalu ada di pikiran ya. Kalau kita berpikir, kita Pertinyi ini pelan-pelan dulu ya. Gue nggak tahu nih kan Bang Robert yang udah kita hampir 5 tahun. Pertinyi ini udah pernah nanya nggak? Atau disimpel lah di Google, jiwa itu apa Bang Robert? Ya jiwa, pikiran itu kan itu susah dibedakan itu ya kalau saya lihat ya. Yaitu jiwa, pikiran itulah. Sebab di Bible banyak menjelaskan berpikir dalam hati. Itu banyak sekali itu ayat itu saya lihat. Di Perjanjian Lama juga Allah berpikir dalam hati. Allah berfirman dalam hati. Allah berbicara dalam hati. Ada itu ayat-ayat itu. Nah seperti kita sering ngomong sendiri. Robert tuh sering ngomong sendiri. Saya besok mau kemana ya? Padahal saya ngomong sama diri saya. Besok saya rencana ada jadwal kesini. Saya kan sedang berbicara sama diri saya itu. Padahal nggak ada orang lain di samping saya. Nah seperti itulah jiwa. Nah, itu maka mereka bilang roh punya jiwa nggak? Kalau roh punya jiwa nggak? Nggak punya lah. Roh ya bentuknya jiwa itu, roh itu jadi gini, roh dan jiwa itu melekat, mereka itu menyatu, ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia, tubuh saya lah. Saya nggak mau pakai kira-kira gitu. Itu menyatu walaupun mereka berbeda gitu kan. Tapi nggak bisa itu pisah. Kalau dia pisah berarti kita sudah roh saya keluar
berpisah dengan saya, habislah saya. Pikiran saya terganggu ya. Tahu sendiri kan orang yang terganggu pikiran, kira-kira begitu. Berarti pada saat itu si rohnya Tuhan itu ada di Yesus, ya Pak Robert, betul nggak? Betul. Kan katanya Pak Robert kan jadi satu. Mereka Pada saat si Yesus ini ke Yerusalem sama Maria, terus dipersembahkan dirinya kepada Tuhan. Pernah baca kan ayatnya? Iya. Berarti itu Tuhan yang mana tuh? Jadi kan dibilang si anak itu diserahkan. Dia sebagai manusia seutuhnya ya diserahkan, itu seremonial saja. Seremonial ya. Itu di Lukas 2:22 Pak Robert. Ya, dia pada umur ke-8 hari dia disunat. Enggak, dia udah hatam, orang udah capek 6 tahun apa 5 tahun dia udah pernah. Makanya gue tanya, kan Pak Robert bilang katanya melekat. Betul nggak? Melekat, mereka nggak Nah pertanyaannya itu Yesus diserahkan kepada Tuhan di sana, berarti sebetulnya merekat nggak? Ya gini, kan yang diserahkan si bayi itu, si anak itu kan, kedagingannya kan. Ya, di situ jadi keteransendenan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya nggak berpisah. Di mana ada Sang Roh, di mana ada Roh Kudus, di situ melekat semuanya. Oh, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus ini semuanya itu ada di dalam diri Yesus, begitu? Ada tamu kayaknya. Gue udah 5 tahun gue Bang Inspirasi sama Bang Robert itu. Kadang gue suka ketawa-tawa berdua sampai jam 2, kadang sampai pagi diomelin sama bininya dia. Emang orangnya nggak pernah emosi Bang Inspirasi, orangnya santai. Memang biasa Pak Robert itu biasa Ustaz Hanafi diskusi sama kita itu biasanya jam 3 pagi, jam 2 pagi. Betul pagi. Jam 3 pagi. Itu kadang biasa jam 3 pagi sampai jam 5 subuh. Itu sama dia lagi Pak Robert. bukan kabur teman-teman. Tadi Pak Robert tuh kalau ada tamunya sama bininya dia kadang suka domelin. Jadi dia kadang kalau ada tamu tuh nggak enak gitu loh sama bininya kan suka domelin. Jadi dia turun gitu. Bukan dia kabur. Orangnya enak kok, nggak ini. Nggak ada di pikirannya, di hatinya kalau ngobrol tuh ada hujatan-hujatan, nggak ada. Gitu. Iya, karena kita pun juga pribadi teman-teman, bahkan teman-teman pun juga di bawah bisa menilai kan seperti apa kan gitu. Tetapi saya pribadi sangat menghormati beliau, sangat menghormati Pak Robert ya, betul. karena beliau santun, enggak walaupun mumet dikit ya kan, ya mau gimana lagi teman-teman, ya udah seperti itu ya. Tapi dia habis ngejelasin biasanya dia ngejelasin dia juga, saya sih nggak pusing tapi ikut ketawa dia. Iya. Bingung juga ya mau jelasin kata dia. Cuman tadi saya lupa minta maaf tadi Ustaz Hanafi sama Pak Robert karena Bapak tos tadi kepalanya kena. Ya, tes. Ya, jadi saya nambahin sedikit ya. Ya betul begitu Pak Robert. Semoga gimana menurut Pak Robert tanggapannya Pak? Terima kasih Bang Bur, Bang Dul. Kagak, bukan itu. Posisinya orangnya itu ada di atas lu nih sekarang. Orangnya udah turun di jewer sama bininya. Oh, udah turun. Ada tamu. Ada gitu. tamunya. Udah pesen dari awal. Ada tamunya Bang Ardi katanya. Oh begitu. Siap. Ada tamu saya turun ya Pak Muhammad gitu. Dulu kalau diskusi jam 3, jam 2 tuh pagi kadang sama dia itu. Iya. Aku kok kangen sama Pak Lamsen ya. Kangen aku sama Pak Lamsen. Iya. Bang Martin, selamat malam, brother. Monitor, selamat malam. Malam. Nih mudah-mudahan Martin ini gue berapa kali ketemu dia, dulunya tuh santun banget nih. Mudah-mudahan nggak terkontaminasi nih Martin. Apa udah mulai Martin ini agak keras-keras dikit ini dia kayaknya. Kalau Martin ini Ustaz Hanafi orangnya slow, dia slow. Iya, mudah-mudahan nggak terkontaminasi dengan yang lainnya gitu loh.
Betul. Dia mudah-mudahan tetap posisi di apa cinta kasihnya itu benar-benar oke. Yes. Betul nggak Pak Martin? Amin, amin, Bang. Wah, amin Karena- orang gua nggak doa. Lu betul nggak gua nanya lu amin lu gua kepret lu ntar nambah kopi lu. Karena saya lebih senang dialog atau diskusi sama teman-teman Kristen walaupun dia nggak memiliki ilmu atau nggak menggunakan akalnya dalam diskusi, tetapi dia santun, punya adab. Nah, saya lebih menghargai orang yang seperti itu, Ustaz Hanafi. Gue bukan cuma menghargai tapi gue salut Bang Inspirasi. Betul, saya Gua angkat salut. topi kalau saya orang macam itu. Dan gue nggak, kalau dia dihujat bahkan sama teman-teman Kristen, sama teman-teman Islam, musuh pertama lu bukan dia, tapi gua. Gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang dia santun, dia nggak pernah menghujat, terus kalau ada teman Muslim malah menghujat dia, musuhmu bukan dia, tapi saya Muhammad Hanafi musuhmu. Gitu loh. Yes, betul. Gitu loh. Karena ngapain kita lindas orang kalau dia sendiri nggak melindas kita kan, gitu. Ya, Ini tanda karena kan- kutip bukan dari mereka, tetapi lawan bicara kita kan, gitu ya teman-teman ya. Ya, kalau ada yang berdalih gini, lah dia dari tadi muter-muter aja, lah muter-muter itu memang cirinya Oten gitu loh, jadi nggak bisa kita atur biar nggak muter-muter ya, memang begitulah jadi bahan lelucon memang, tapi kan kalau dia gitu kan nggak harus juga ada nih sebenarnya teman-teman, cuman saya nggak mau sebut siapa ya, itu meskipun dia muter-muter tapi kan selama dia santun kan ya kita bil hikmah lah gitu loh, tetap bil hikmah lah, jangan sampai apa otaknya santun digas saja terus wah jangan dipukul rata gitu sih saran saya gitu. Betul. Lanjut. Mesti dilihat juga orangnya kan. Saya biasa gitu Bang Ardi, kadang kalau saya dialog sama teman-teman Kristen kan, biasanya lihat oh ini santun, enak ngomongnya nih, berarti bisa ya guyonan dikit kan. Kayak tadi Pak Robert baru tiba-tiba masuk, Pak Robert apa kabar, sehat gini. Wih lama nggak ada kabar Pak Robert, kita tos dulu Pak Robert. Nah, astaga Pak Robert minta maaf, kepalanya kena. Ketawa dia. Ya kalau apa juga paling ketawa itu. Ada apa juga paling ketawa. Hehe, apa? Gimana? Gitu. Lurus-lurus aja orang. Bisa aja. Ya udahlah kita diskusi aja yuk. Di sini ada Martin, Ustadz. Lanjut Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi, Martin. Silakan Martin. Aku mungkin 15 menit lagi izin nyimak lagi ya, karena aku mau beli apa nih, telur yang dikocok terus dikasih kulit itu apa namanya? Martabak ya. Itu. Iya. Risol. Bukan martabak itu. Kesukaan istriku. Oh iya. Ya udah itulah. Itu. Tat Hanafi, ntar kalau aku ke Jakarta temuin lo ya. Males ah ntar gua. Lu kalau datang ngomong dulu, warung gua tutup dulu, gua takut nambah kasbon gua. Lanjut. Siap. Oke, Bang Martin, gimana Bang? Apa yang mau didiskusikan ini? Yuk, mari kita diskusi. Oke, malam Bang. Ini Bang Ustadz Aryan samanya. Kok tawa aja suara gua. Hafal suaranya. Ya tapi saya bukan Ustadz. Nah itu salah itu. Ya lanjut. Silakan Bang Martin. Ayo mau diskusi apa Bang? Oke Bang, kan saya sering masuk ke kemal-kemal Muslim itu ada yang menggunakan ayat Yohanes 16 ayat 12 ini yang tentang roh kebenaran itu Bang. Ya, kenapa Bang? Itu mereka katakan bahwa itu nubuatan untuk Nabi Muhammad, roh kebenaran. Iya. Itu benar menurut Abang?
benar menurut abang gitu ya, atau menurut Bible ini? Oke. Kalau menurut Kristen apa dulu nih? Biar kita punya apa namanya? Kalau menurut kekristenan itu apa dulu yang dimaksud di situ roh kebenaran itu? Menurut Anda sebagai Kristen tuh siapa tuh? Apakah Roh Kudus atau siapa gitu? Ya, Roh Kudus yang nanti akan menyertai para muridnya. Oke. Oke ya. Kita baca dulu ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Kalau nggak salah ini ada ayat lain. Kalau nggak salah roh kebenaran ini tidak akan datang kecuali Yesus sudah pergi dulu, betul ya? Ya, ini juga pernyataan yang dia mau diangkat ke surga di sana. Nah, maksudku gini, roh kebenaran itu tidak akan datang kecuali kalau aku sudah pergi dulu, gitu ya? Iya. Bener nggak? Betul. Artinya kalau Yesus nggak pergi, roh kebenaran datang nggak? Tidak datang. Nah, tidak datang. Karena syaratnya roh kebenaran hadir, Yesus harus pergi, betul? Betul. Nah, berarti kalau pada saat Yesus ada di dunia, roh Kudus udah ada belum? Roh Kudus itu ada, tetapi tidak di dunia. Ya ada kan? Oh, di dunia dong. Itu burung merpati pada saat Yesus dibaptis di dunia tuh, bukan di surga tuh. Iya, betul. Ya kan? Tapi maksudnya dia datang saat kita pakai kata saat datang dibutuhkan, begitulah Bang. Iya, tapi kesimpulannya Roh Kudus sudah datang dulu pada saat Yesus masih ada di dunia, betul? Betul. Nah, berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus adalah bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah datang terlebih dahulu. Syaratnya roh kebenaran ini datang adalah Yesus harus pergi dulu, betul? Gini Bang. Nah, mulai gimana? Roh Kudus ini kan ketika tuh Allah Bapa yang tidak kelihatan itu dia mau bersuara atau menyampaikan sesuatu itu kan lewat Roh Kudus ini. Jadi kapan Allah itu mau contohnya ke Musa misalnya, nah, itu dia sampaikan lewat Roh yang kudus itu. Iya, Martin, lu megang kitab lu nggak? Ada Bible lu nggak, Martin? Iya. Ada, ini saya pakai laptop dulu. Oke, coba lu baca Yesaya 29:10 sampai 12 itu. Yesaya 9 10 sampai 12. Sampai 12. Yesaya 29 10 sampai 12. Coba baca. Menurut Martin tuh kemana itu? Yesaya 29 10 sampai. Sabda Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudinginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang bermeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu bermeterai. Aku tidak bisa membaca. Itu tulisannya aku tidak dapat membaca, itu tulisannya. Sebab kitab itu termaterai kan, betul nggak Martin? Betul. Dan apabila kitab itu diberikan kepada lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Berarti kalau diberikan kepada para nabi yang dia punya skill bisa baca, dia akan mengatakan bahwa kitab ini termatrai. Dan itu bisa terbuka kepada nabi yang tidak dapat membaca. Menurut kamu siapa, Martin? Sebentar, ini perikopnya soal apa nih? Terus kalau seandainya ini untuk apa? Nabi Muhammad, apakah ada cerita yang sama seperti ini, Bang? Di Al-Quran soal Nabi Muhammad ini? Bukan, maksud saya Bang Martin kan sudah buka perikopnya itu tentang apa. Nggak apa-apa Bang Martin, ungkapkan saja, jujur saja tentang mengenai masalah Yesaya 29, 10-12 itu tentang apa. Kan gitu Bang Martin, betul nggak? Kita ini kan ngobrol santai dengan data secara akademis yang kita bawa secara data, bukan secara pikiran kita. Jadi ikutin narasi di Bible itu, betul nggak? Setuju nggak sampai situ dulu Martin? Iya Bang. Ya kan? Jadi tidak perlu ngikuti apa ini. Pokoknya di situ ikutin jalurnya. Dan nanti menurut Bang Martin itu, ya, Bang Martin kan sering diskusi kan, sering dengar bahwa Nabi Muhammad dibilang buta huruf, betul nggak? Iya betul. Nah larinya menurut Bang Martin tuh kemana? Ya saya yang 29, 10, 12 itu kan belum turun Nabi Muhammad. Tapi nubuatan kan sudah ada di Yesaya itu. Oke, ini perikopnya tentang Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Selakala Ariel ini apa lagi? Ini harus baca lengkap dan dipahami dulu nih Bang. Ya udah pelajari dulu. Nanti kalau sudah dipelajari Pak Martin, terus saran saya tuh seperti Bang Jimen ya, kan sama-sama tuh. Saya selalu bilang kita nggak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, nggak pernah. Demi Allah kita dilarang maksa orang untuk masuk agama Islam itu. Karena kita disuruh kalian yang punya kitab Bible pelajari seluruhnya sampai kelar semuanya. Ya, pelajari. Gitu loh, cari tahu gitu loh. Gak pernah kita nyuruh kalian itu di TikTok, apalagi saya dari dulu, dari tahun 90-an kita mondok di belakang UKI, Universitas Kristen Indonesia. Gak pernah. Tapi tolong baca semua Bible-nya, gitu loh. Jadi jangan nanti ketika kita ngasih data terus kita dibilang comot-comot ayat, akhirnya kalian musuhnya ngerasa saya sama Bang Ardiansa, Bang Handi, Arif, Bang Zuma. No. Kalian bantah Bible Anda sendiri gitu loh. Coba cari gitu loh maksud saya. Ngerti kan ya Martin ya? Iya Bang. Siap. Lanjut Bang Ardiansa. Silkhannas alladhi waswisu fi. Iya. Iya gimana Bang? Ini perikopnya tentang bangsa yang buta Bang ya. Dari Yesaya 9 sampai berapa? Iya. 9 sampai 16. Iya Bang. Jadi Yohanes 16:7 coba dibuka Bang. 16:7. Cek. Ya Bang Handi. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini penghibur ini siapa ini kira-kira? Itu dijelaskan di Roh kebenaran juga.
14, 16. Ya, Yohanes 14, 16. Kontradiksi sama ini enggak? Yohanes 14 itu coba dicek. Di sini Yesus berbicara, ya saya tahu itu Roh Kudus kan? Kontradiksi enggak sama ini? Di sini Yesus berbicara, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Di dalam Yohanes 14 itu dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus, betul ya? Betul? Iya, iya. Betul nggak? Iya, betul. Ya, berarti penghibur ini Roh Kudus maksudnya? Iya, kalau penjelasan di sini Roh Kudus ini. Ya iya, padahal Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus pergi, betul? Betul? Iya, tapi nanti ketika Yesus pergi, Roh Kudus itu datang yang menyertai para murid. Loh lah iya. Ia tidak akan datang kepadamu. Datang kan? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pada saat Yesus ada di dunia ini, Roh Kudus sudah ada belum? Sudah datang belum? Gini, maksudnya gini Bang, saat Yesus masih di dunia kan Roh Kudus itu datang bertemu dengan Yesus kan untuk mengambil. Iya. Nah, sedangkan ketika Yesus pergi, Roh Kudus itu datang untuk para muridnya maksudnya. Oh, berarti Roh Kudus tidak menyertai muridnya selama Yesus di dunia, betul? Iya. Oh, berarti apa namanya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ketika Yesus masih hidup berarti nggak disertai Roh Kudus? Iya, itu kan setelah setelah Yesus mati dan bangkit dan diangkat ke surga baru. Iya, berarti intinya kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan ke-12 murid tidak disertai Roh Kudus ketika Yesus masih di dunia. Itu kan para rasul kan? Iya, betul Bang. Berarti para rasul tidak disertai Roh Kudus, betul? Setelah Yesus pergi. Iya, pada saat Yesus ada di situ, pada saat Yesus belum pergi, itu sudah rasul apa belum tuh ke-12 murid Yesus itu? Murid, masih disebut murid itu. Iya, murid. Siapa yang mengangkat murid Yesus jadi rasul? Siapa? Ya, Yesus sendiri. Nah, di mana itu terjadi? Di hari Pentakosta itu Bang. Pentakosta setelah Yesus naik atau belum? Setelah 10 hari. Nah, setelah. Lah, terus siapa yang ngangkat jadi rasul? Bukan Yesus kan berarti? Iya. Ya, bukan. Padahal otoritas tertinggi siapa? Yesus kan? Iya. Nah, berarti ke-12 murid itu berarti ke-12 murid itu nggak sah ya diangkat jadi rasul ya, karena bukan Yesus yang angkatnya, betul? Yang kau katakan tidak sah, kau yang mengatakan. Waduh, udah marah-marah, Mak. Dia. Memang kau memang terus. Sabar dulu, sabar Bang. Gantian kita ngomongnya, gantian kita. Sabar ya. Biar Bang Martin dulu ya Bang ya. Gitu loh. Silakan Bang Martin. Jadi yang ngangkat Rasul itu, yang ngangkat 12 murid itu jadi Rasul itu Yesus atau bukan Yesus? Sebentar Bang Ardi, anak menangis ini. Oh iya ya, anak menangis. Nggak apa-apa. Kadang juga anakku juga nangis kok, sama aja namanya anak-anak ya kan ya. Bang Benyamin kalau bisa kalau datang itu yang sopan gitu loh Bang. Meskipun nggak setuju dengan narasi saya, minimal tuh ditunggu dulu sampai saya selesai sama Bang Martin, baru Abang masuk gitu loh ya. Kalau kayak gini tuh nggak nyaman saya diskusinya. Mungkin bisa diskusi sama yang lain. Nah, aku nggak mood diskusi sama Bang Benyamin. Lanjut yang lain. Ya, itu saran saya kayak gitu, Benyamin ya. Jadi ketika kita masuk diskusi sudah hatuha dengan Martin, jangan disela, karena nanti ketika kita diskusi sudah ada timbul rasa nggak suka, maka sudah tidak utuh kita mau ngobrolnya dari masalah akademisnya, udah emosi. Di hati udah ada timbul kebencian, maka itu nggak bagus diskusi kayak gitu. Kita tujuannya diskusinya untuk edukasi, kok mau yang ada yang percaya monggo, yang nggak percaya nggak ada masalah gitu loh Bang Benyamin. Paham ya Bang Benyamin ya?
Nggak apa-apa, saya sih cuman ibaratnya kalau emang manfaat ambil, kalau nggak manfaat nggak apa-apa buang gitu loh. Cuman saran supaya Bang Benyamin nanti next kalau masuk di Komal-Komal tuh terlihat elegan gitu loh, terlihat gitu loh. Ya. Tapi kalau tiba-tibanya masuk terus ada orang diskusi lagi ngobrol tiba-tiba langsung diselah dengan gaya narasi yang nggak bagus, emosi ya udah nggak bagus kita mau ngelayanin ya. Gitu loh. Ya Ustadz, aku izin turun dulu ya teman-teman. Makasih ya Bang Inspirasi ya. Yuk semuanya teman-teman di bawah, thank you ya. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke Ustadzku. Jakarta makanannya jangan lupa. Siap. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Lanjut. Jibril suruh naik, Jibril QQ ada di bawah, ada Jibril kayaknya itu Bang Inspirasi. QQ Bang Jibril naik QQ. Lu ngapel nggak ada tempat, nggak ada temen, lu mau ngapel kemana lu? Kalau Bang QQ. Jibril mah tunggu request, Ustaz Hanafi. Suruh naik dia, suruh naik. Ngapain di bawah? Ada nggak? Tadi kayak ada tappingan dia. Ada. Beliau ada. Ngapel juga kagak ada yang diapelin, lu di sini aja lu. Ngapain tau? Bang Andi, monitor Bang Andi. Nah, Bang Andi. Ya. Siap, Bang Andi. Ah, ini murid saya udah nongol ya. Martin. Tin. Lagi ada ini anaknya lagi ada anaknya lagi rewel, lagi nenangin. Oh. Bang Benyamin aja nggak apa-apa. Bang Benyamin silahkan Bang Benyamin kalau mau ngobrol sama Bang Handi. Bang Benyamin monitor. Ya. Kenapa? Bang Benyamin. Nggak, kali dia mau ngobrol tadi karena sempat terputus dari Bang Benyamin. Bang Benyamin monitor. Buka itunya mute-nya Bang Benyamin. Tadi ngomong sekarang nggak mau, ayo. Silakan Bang Benyamin, karena udah dipersilahkan. Silakan. Sekarang Bang Benyamin tuh ada Bang Handi, kalau emang mau apa yang mau didiskusikan monggo silakan. Pak Benyamin. Ya, oke. Bang Benyamin. Siap. Ya, kalau baik. Ya, cuma ini saja saya anukan ya. Lanjut Tentang sama Bang Handi ya, Pak Benyamin ya. Ya. Siap. Karena setiap saya masuk ke Komal, yang kalian soroti itu adalah isi Alkitab semua. Sedangkan kalian sendiri bukan orang Kristen. Kok kalian tahu tentang isi Alkitab baru kitab kalian sendiri tidak kalian pahami? Ya. Kalian mau mengajari kami orang Kristen dalam tentang isi Bible kami. Sedangkan kamu sendiri, coba pahamilah isi Quran kamu sendiri. Jangan dimasuki ke Bible kami, sedangkan kamu sendiri kau belum pahami betul apa isinya di dalam. Ya, itu Sudah saja. cukup? Ya. Ya, diam dulu. Tadi di sini diskusi ada Kristen, ada Muslim. Yang memulai itu membuka Bible itu Kristennya. Kami nggak pernah membahas Bible Anda kalau nggak ada Kristen. Kami ngapain boro-boro bahas Bible kalau nggak ada. Itu namanya monolog. Itu satu ya. Kedua, kalau kamu nggak mau lagi diganggu, hilangkan semua istilah Islam yang ada di terjemahan. Pakailah istilah Yunani, ajaran pagan itu. Kalau nggak mau diganggu. Maaf saya potong. Maksudnya apa itu? Memang Islam yang punya bahasa. Islam yang punya bahasa. Ya. Jangan marah-marah nanti kau stroke, santai. Bukan stroke, tapi stroke itu adalah kalian mengaku bahwa bahasa kalian diambil. Aduh, merasanya kamu punya bahasa. Memangnya itu bahasa ciptaan nenek moyangmu. Aduh, kamu juga. Kalau begitu sekarang kira-kira itu LAI itu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu bahasa dunia, bahasa dalam dunia, bukan bahasa dunia. Jangan kau mengatakan bahasamu, jangan kau bilang komen. Kan di Bible nggak ada kata itu, nggak di Bible kamu nggak ada. Gimana tuh? Kenapa kau bilang? Kenapa? Di Bible nggak ada, kenapa pakai coba? Di Bible nggak ada loh. Kalau nyolong ngaku-ngaku aja, kami nggak nangkep kok. Jujur aja udah. Maaf saudara Muslim. Kalau kami tidak memakai istilah Islam, kami nggak bisa nipu dulu. Jujur aja nggak apa-apa. Kata Allah itu di kitab asli kita tidak ada, Bang Benyamin. Tuh Martin udah ngomong tuh nggak ada. Ajarin dia muridku tuh. Sok emosi, sok marah-marah, kena stroke, baru rasa lo. Jujur aja.
Jujur aja bro, kalau kami tidak ke Islam-Islaman dalam terjemahan, ya takutnya kurang diminati gitu loh. Jadi terpaksa nepu-nepu, pakai istilah-istilah Islam lah. Bible sampulnya digantilah menjadi Alkitab, biar keislaman-islaman dikit gitu. Ngomong aja gitu loh, ngaku. Jangan marah-marah bahasa dunia. Bahasa dunia. Acok. Sabar ini ujian teman-teman. Cok jangkrik bahasa dunia. Kenapa sih kalau Theos diterjemahkan itu menjadi dewa, menjadi Tuhan, kenapa sih? Apa salahnya kenapa diganti menjadi Allah gitu? Kenapa? Kenapa harus bohong? Pembenarannya bahasa dunia. Kacau. Oi, Bible-mu itu yang dari Roma, aslinya itu nggak ada kata itu. Kalau kau bawa LAI ke Roma, iya nggak laku. Apalagi nih? Ya, gitu loh. Kristen luar negeri itu Indonesia ini kok Kristennya kok modif-modif gitu loh. Nggak punya jati diri gitu loh. Begitu juga Kristen Arab, nggak punya jati diri, ke Arab-Araban, nggak mau Roma. Padahal bahasa originalnya Roma. Yunani, kenapa nggak mau ke Yunanian? Kenapa kalian Kristen ini sangat tidak mencintai original text Bible-mu? Kenapa kau benci original text Bible-mu sendiri? Kenapa gengsi mempergunakannya? Sebaiknya Kristen ini cintailah original text-mu. Kenapa? Kenapa kalian? Malu kalian? Malu? Malu yang dibawa Belanda masuk ke sini? Malu pakai? Malu sama umat Islam? Jadi saya nggak harus ke Islam-Islaman, malu gitu. Dibilangin dikasih tahu ngeyel, marah-marah pula lagi. Jawabannya bahasa dunia. Ya elah bahasa dunia. Nenek mau kiper lah. Bakar rokok lagi nih. Buka mic-nya kalau mau diskusi yang akademik kek, masuk akal kek gitu loh. Jangan kerjaannya cuma marah-marah. Marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah bro. Diam kan? Diam dia. Ini siapa lagi nih naik? Buka mic terus. Di mute dulu Bang Kris. Kris Walujan. Nah kali-kali dia mau bantu temennya nggak apa-apa coba. Oh iya. Silakan Bang Kris. Bang Kris, Tanggapi. monitor, silakan. Kabur dia. Kabur dia bahasa dunia kabur. Bang Kris, monitor. Sehat Bang Kris? Ya, selamat malam. Kedengaran. Malam, sukses sehat selalu Bang Kris. Silakan Bang Kris, kali ada yang mau disampaikan dari omongan Bang Handi tadi. Silakan Bang Kris. Tadi topiknya apa ya? Topiknya sih nggak ada, cuman tadi Benyamin tuh masuk lagi diskusi sama Bang Ardiansa, Bang Martin, Bang Benyamin tuh langsung menyela, jadi kita udah nggak asik gitu loh Bang Kris. Karena kan kalau diskusi kalau udah dipotong dengan emosi, tanpa salam, tanpa salom, tanpa ada etika, tata krama, tiba-tiba masuk komal terus marah, kan kita langsung jadi bete mau ngobrolnya secara data itu jadi nggak nyaman, kan udah emosi Bang Kris, betul nggak? Iya. Harusnya kan kita ya sudah apa yang ada kebenarannya kita tinggal bagaimana caranya kan gitu ngobrol, nggak perlu emosi kan, betul nggak sih? Iya. Tadi gitu loh Ustaz, topiknya tadi itu gini. Terus Martin diskusi sama Bang Adriansa. Tiba-tiba dia nyeruduk. Ya betul, motong. Terus motong kemudian marah-marah dia. Kenapa sih kalian membahas Bible terus gitu loh? Pernah waktu itu juga Bang Handi. Jadi dia gini loh Bang Handi. Waktu itu Hanafi gitu loh. Kamu kenapa kok sibuk dengan orang? Kita lagi ngobrolin masalah komal saya tentang edukasi rumah tangga. Dia langsung tiba-tiba kayaknya nggak ada apa, tentunya marah-marah. Terus saya bilang, Bang, kalau abang nanti ngobrol masalah lintas agama, nanti di komal yang lain ini lagi ada ibu-ibu lagi bertanya tentang masalah hukum. Enggak, saya pengen tahu kejelasannya. Gini loh Bang, kalau memang kasih analogi. Abang punya motor.
Terus saya kepo dengan motornya abang. Terus abang marah-marah. Kenapa kau ini motor saya? Kenapa Hanafi harus ribut dengan motor saya? Ini motor saya gitu loh. Lalu saya jawab ke Bang Benyamin, masalahnya onderdil yang ada di motornya abang ngambil di onderdil motor saya. Gue bilang gitu. Udah, akhirnya turun dia. Udah gitu doang. Terlalu halus itu, Tat. Itu terlalu bahasa santun banget itu. Tapi sepertinya ini si Benyamin tadi ini itu bahasa Indonesia, bahasa itu dia nggak nyampe. Lebih baik langsung aja bahwa kami tidak akan pernah membahas Bible itu kalau tidak ada Kristen di sini. Ngapain kita bahas? Karena tadi Pak Bro Martin sendiri yang nanya mengenai penghibur itu akan datang, baiklah aku akan pergi, kan gitu. Itu yang dibahas. Marah-marah lah dia. Nah, terus saya tabok lah. Kalau nggak mau dibahas, tidak mau kencang diskusinya, ya hilangkanlah seluruh istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan. Woi, jawabannya apa coba? Dahsyat. Itu kan bahasa dunia. Ye, bahasa dunia. Kira-kira gitu, Pak Kris. Silakan Pak Kris. Ini ada Julius juga nih. Monitor Julius. Ditunggu gantian apa nih? Bang Julius. Pak Julius, apa kabar? Astaga. Selamat malam abang-abang. Malam Bang kemana Julius. aja Bang Julius? Aduh, baru pulang kerja ini abangku. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak Julius. Amin, amin, amin. Aduh, bagaimana Pak Julius masih melayani persembahan kasih? Ya, begitulah bang. Mantap. Di gereja gimana? Di gereja masih melayani Pak Julius? Ya, puji Tuhan masih lah Pak. Mantap, keren. Kita tos dulu Pak Julius. Tos Oke. dulu, tangannya Pak Julius. Tos dulu. Oke, ya. Ayo tos. Pats. Agak lain kok malah hari ini nih. Lalu ada aja kreasinya ini, inspirasi ini. Lanjut Bang Andi. Ya udah, kalau Pak Kris mau nanggapi nggak apa-apa itu. Kalau mau pindah topik nggak apa-apa. Cuma kami sih edukasi gini loh ya. Ya tolonglah Kristen-Kristen di Indonesia ini sebaiknya belajar lah. Minimal original teksnya itu yang substansi lah, sedikit demi sedikit gitu. Cintailah original teks Bible-mu itu. Jangan terlalu terpaku sama terjemahan. Karena menurut kami terjemahannya itu banyak yang keliru. Bisa kita buktikan. Tentu dengan akademik, dengan nada rendah dan bukan emosional. Tapi benar-benar murni akan menemukan kebenaran terjemahan. Nggak ada tendensi apa-apa. Kalau itu sudah dipahami dulu enak diskusinya. Tapi kalau jawabannya sudah ada, ya nanti pokoknya jadi bahasa dunia jadinya kan gitu. Gitu loh Pak Kris. Iya ya. Ini Pak ya, baik Al-Quran maupun Alkitab ya. Saya baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Untuk menyatakan kesalahan, 3. Untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya pikir baik Alkitab maupun Al-Quran itu adalah ilham Allah. Jadi ini ilham menurut tulisan di 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, jadi memang isi Alkitab maupun Al-Quran saya rasa adalah untuk mengajar kita ya. Mengajar kita bagaimana cara hidup kita benar dan baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan kemudian untuk menyatakan kesalahan. Jadi di kedua kitab ini juga menulis tentang hal-hal yang salah yang tidak boleh manusia lakukan. Ya, baru memperbaiki kelakuan, karena memang ketika kita banyak membaca kitab suci ya, kalau kita dapati dalam diri kita ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan ya, ketika kita membaca ya berubahlah kelakuan kita ya. Kalau dulu kita masih pembenci sesama ya, jangan lagi kita membenci, karena kita diajar untuk saling mengasihinya. Cukup Pak Martin.
Jadi saya nyangka ya, kalau Anda membaca Timotius ini sepertinya ini hanya slogan belaka, Bang. Oke lah, Anda ntar makanya didengar dulu, belum ada maksud kan saya ngomong nih. Belum ya. Ya, makanya didengerin dulu supaya dengar maksudnya apa. Slogannya adalah ya bermanfaat untuk mengajari soki. Slogan yang kedua tadi itu menyatakan dan memperbaiki kesalahan, kan begitu ya? Memperbaiki Tapi saya, ya, kelakuan, taruh dulu Bang Kris. mendidik orang dalam kebenaran. Aduh, gantian atuh. Iya. Kan tadi abang kan udah saya lagi. Iya. Saya lihat ini Kristen ini hanya slogan ini Timotius. Tidak ada yang mau mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Padahal kami sudah menunjukkan beberapa kesalahan-kesalahan terjemahan. Jadi ini aja slogan saja ini Timotius yang Anda pakai itu gitu loh. Kan tiap hari kami mau mengatakan bahwa terjemahan itu banyak keliru, banyak salahnya gitu loh. Ya kenapa nggak dipakai ini untuk memperbaiki itu? Saya kan sudah memberi contoh. Mulai dari sampul, terus buka halaman pertama, itu sudah ada yang salah. Sampulnya saja dari Biblos itu dirubah menjadi Alkitab. Ini salah. Kenapa ini nggak diperbaiki? Nyatakan dulu salah, baru perbaiki kesalahan itu. Itu satu. Buka halaman pertama, ada kata Theos, diterjemahkan menjadi Allah. Kenapa ini nggak diakui kesalahan terus diperbaiki, Bang? Ini hanya dua saja dulu ya. Kenapa ini nggak dikoreksi sendiri? Padahal kami sudah memberi edukasi. Tolonglah memperbaiki kesalahannya. Sebelum memperbaiki, akui dulu kesalahan itu. Agar apa? Anda menjadi Kristen benar-benar apa yang diperintahkan sama Timotius itu loh. Gimana Bang? Sampai sini dulu ditanggapi, monggo. Iya, kalau memang penggunaan kata Allah itu ya mungkin disesuaikan pada waktu direvisi atau diterjemahkan ya. Siapa tahu permintaan dari pemerintah harus sesuai dengan penggunaan bahasa ini. Padahal sebenarnya kan Alkitab punya asal bahasa aslinya. Kalaupun digunakan kata Theos ya atau Kurios atau bahasa aslinya itu buat saya tidak masalah. Tapi kita mengingat hanya kata untuk Tuhan saja tetap dan lainnya bisa dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa memahami isi Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kalaupun menggunakan Allah itu, ya saya tidak tahu ya penterjemahnya tahun berapa, ketika menerjemahkan itu siapa dan apakah pendeta-pendeta semuanya itu kan kita tidak tahu. Kita tinggal membaca yang sudah diterjemahkan ya dan sudah direvisi berulang-ulang ya. Ya mungkin setiap berapa tahun ada revisi ya. Ada perubahan terjadi. Saya juga memperhatikan banyak isi Alkitab yang ejaan-ejaan lama itu dengan ejaan yang baru, terjemahan baru sudah direvisi, sudah ada lain kata dan lain arti ya. Seperti yang pernah Bang Suma tunjukkan kepada saya tentang yang tidak diterjemahkan itu tentang mendapatkan istri-istri itu. Gunaika. Ya, itu. Saya juga baru tahu dari diskusi ini kalau ada yang tidak diterjemahkan. Ada juga tentang Yesus makan ikan itu. Sebenarnya di bahasa Inggrisnya juga bukan hanya ikan yang diberikan, tetapi juga honeycomb itu sarang madu kalau tidak salah itu. Nah, cukup Bang. Gantian ya. Jadi kembali ke topik Bang. Tadi sebenarnya data yang Anda bawa Timotius ini bagus banget gitu loh. Ini kalau sering diulang-ulang, ya mudah-mudahan teman-teman Kristen yang lain itu mengakui kesalahan dulu, baru memperbaikinya gitu loh. Sebenarnya ada perintah loh di dalam Bible-nya itu mengakui kesalahan. Apa di sana itu? Ya tadi Anda udah menyebut Theos gitu ya. Ini saya edukasi Anda. Mudah-mudahan Anda ini mau mengakui dan memperbaiki kesalahan. Theos itu Bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu jadinya God. God itu Bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Ya mestinya Theos Bang, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan juga. Kenapa menjadi Allah gitu loh. Ini aja dulu satu kata Bang. Maukah Anda mengakui kesalahan? Dengar dulu Bang. Dengarin dulu Bang izin. Maukah Anda
mengakui kesalahan terjemahan ini dan mau memperbaikinya, Bang. Kalau abang nggak mau berarti anda melanggar. Kalau abang nggak mau berarti anda melanggar apa tadi yang data yang anda bawa itu di Timotius itu, Bang. Silakan. Kalau memperbaiki kan bukan wewenang saya, kan ada LAI ya, ada Persekutuan Kristen. Kalaupun mau dirubah ya tidak masalah buat saya, tapi kan bukan wewenang saya. Kalaupun saya setuju kalau tidak menggunakan kata Allah, sebab Yesus juga mengajar kita kalau berdoa Bapa di surga, begitu, baru minta doa dalam nama Yesus, begitu. Jadi persoalan bahasa ini ya, kalau memang pendeta-pendeta setuju untuk merevisi lagi, menggantikan itu entah pakai bahasa Yunani atau pakai Bapa di surga saja, buat saya tidak masalah, tidak menggunakan kata Allah tidak apa-apa. Oke, Bang. Tapi bukan dengan saya ya. Bang Chris, saya nggak minta anda masuk ke jajaran LAI sebagai pengurus. Saya nggak minta anda menggantikan Anwar Chen sebagai kepala penerjemah. Tapi minimal di sini anda itu berikrar atau kita kesepakatan bersama bahwa anda mengakui bahwa terjemahan itu salah dan memperbaiki kesalahan anda itu, yaitu kembali bahwa Theos itu diterjemahkan adalah Tuhan. Saya nggak minta anda masuk ke jajaran LAI gitu loh. Biarlah mereka kalau nggak mau nggak apa-apa. Minimal satu persatu lah orang tidak melanggar Timotius ini gitu loh. Saya ini mengarahkan anda tidak melanggar apa yang ada di Bible anda itu. Slogannya itu sangat benar gitu loh. Menyatakan kesalahan dan memperbaikinya. Dan minimal anda menyatakan oh iya ya, salah, terima kasih telah memperbaikinya. Ya itu aja, nggak ada yang lain kok. Nggak perlu anda saya perintahin ke LAI ngamuk kan, nggak perlu kan gitu. Kira-kira gitu, Bang. Ya udah gitu aja. Kalau memang tidak harus menggunakan Allah, buat saya tidak apa-apa. Saya juga berdoa nanti tidak akan menggunakan Allah, karena memang kita berdoa menyebut Bapa kami di surga, begitu. God. Kalau Lord juga, Lord dan God itu apa bedanya, Pak? Anda tahu bahasa itu kan, bahasa Alkitab. Oke. Nah, syukurlah kalau Bapak ya konsisten sama Timotius yang anda baca tadi, artinya anda mengakui kesalahan terjemahan itu dan memperbaikinya, bahwa Theos itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Saya nggak usah lah, itu urusan anda mau dewa mau Tuhan. Sebenarnya kan kalau mau ke dalam lagi itu ya Theos itu sebenarnya adalah dewa. Tuhan itu kalau bahasa Yunaninya Arkontas. Tapi itu kan intern anda. Yang penting jangan mempergunakan kata Allah, itu aja. Kalau ini sudah anda apresiasi, mengakui kesalahannya, memperbaiki, artinya anda tunduk terhadap Timotius tadi. Itu aja sih. Yang kedua adalah kalau Lord itu ya, Lord itu Tuhan. Terus kemudian berasal dari Kurios. Ya Kurios ya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi itu kan kalau masalah Kurios, masalah Lord itu intern anda. Kami nggak mau ganggu, nggak bersinggungan dengan Islam kok itu. Ya, mau anda misalnya nih Yohanes 13:13, you call me teacher and Lord, kan gitu bahasa Inggrisnya. Kalau Yunaninya itu ponete Kurios. Anda mau ganti menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan, ya monggo, itu intern anda. Saya nggak mencampuri itu karena tidak menyinggung istilah Islam. No problemo, kata orang Italiano. Kira-kira begitu, Bang. Lanjutkan kembali. Oke? Ya, oke. Itu aja. Enak nih Pak Kris nih, jujur. Jadi nggak perlulah anda menjadi LAI segala macam. Mereka lah yang bertanggung jawab. Kemungkinan LAI gagal kali membaca Timotius itu tadi. Artinya apa? Semua tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki dan menyatakan kesalahan dan memperbaikinya. Mereka kok udah tahu salah, nggak mau memperbaiki kesalahan. Nah, anda ini malam ini jujur gitu loh. Ya thank you banget gitu Pak Kris. Anda bijak dalam hal ini diskusi. Kita nggak gontok-gontokan karena cuma satu kata, masa ribut 60 hari sih? Kan nggak juga toh. Cuma satu kata loh, kejujuran. Masa kita mau ribut-ribut sih? Itulah Pak Kris. Makasih ya Pak Kris.
Oke. Ya kalau udah begini nggak bisa diskusi lagi gitu loh teman-teman. Legowo gitu loh. Topik Ya, lain lah. jadi sekarang tinggal Bang Handi jelaskan dulu kata Allah itu dari mana supaya kami juga yang di bawah juga belajar. Allah itu adanya di dalam Al-Quran. Allah sendiri memperkenalkan namanya kepada Nabi Muhammad SAW di Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kata Allah itu ya adanya hanya di Al-Quran. Di kitab suci manapun kagak ada kecuali Al-Quran. Itu jawabannya. Jelas? Oke Bang Andi, tunjukin mana ayatnya Allah berfirman di Al-Quran. Wih, banyak banget loh Allah berfirman. Terus yang berfirman di Al-Quran siapa? Enggak ada gak? Tunjukin. Kejadian 1 ada, kejadian 1 itu. Bukan di Al-Quran, Al-Quran. Oh, di Al-Quran ya. Di dalam surat Al-Hijr ya, di sana jelas ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Artinya apa? Bukan Allah berfirman. Menurunkan itu artinya berfirman dia. Enggak Allah berfirman ada. Ini loh Allah menurunkan Al-Quran, dia juga yang menjaganya gitu loh. Bukan berfirman, Allah berfirman. Menurunkan itu artinya dia dengan cara menurunkan itu berfirman, namanya berkalam kepada malaikat. Diam dulu, kau bertanya. Kalau bertanya itu kita jawab, Anda diam dulu. Kalau udah jelas, Anda lagi lo gantian bicaranya kan gitu. Kenapa jadi Anda yang bertanya, Anda yang rese gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya berkalam kepada malaikat Jibril, itu namanya berfirman. Firman ini kan bahasa dunia. Ini firman ini bahasa apa sih? Kan gitu ya. Firman ini bahasa yang ditemukan dijadikan area publik untuk dimengerti. Artinya itu berkalam. Ya, dalam bahasa sederhananya berbicara. Kalamullah, kalam Allah begitu. Jadi Allah itu berkalam. Kalau di Indonesia itu berfirman, gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya? Ya berbicara, ini bahasa sederhana ya. Malaikat Jibril mendengarkan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya isi Al-Quran itu kalam Allah. Jadi bersumber dari Allah gitu loh. Kira-kira begitu teman-teman semuanya ya. Ini saya bukan ustadz sih, saya cuma memberitahukan dengan bahasa sederhana saja. Untuk lengkapnya mungkin Ustaz Hanafi yang bisa berbicara. Silakan Ustaz. Oke, teman-teman, saya sambung tentang mengenai masalah kalam Allah. Apa itu kalam? Nah, di sini kan banyak nanti ada narasi, lalu bagaimana wahyu itu disampaikan kepada melalui para malaikat, bahkan kepada para nabi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ingat, karena suara dan huruf itu hanya bisa muncul dari jism, sehingga mengatakan Allah itu bersuara sama saja mengatakan bahwa zat Allah adalah berjism. Selain itu, suara dan huruf adalah sesuatu yang mengalami perubahan dan berupa sesuatu susunan, ya. Ini adalah bukti bahwa suara adalah makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Jadi suara itu hudus, sedangkan Allah bukan hudus, bukan makhluk, ya. Adalah sebuah kemustahilan bila zat Allah itu melahirkan makhluk. Ini menurut Islam ya teman-teman. Maka dalam surat Al-Ikhlas dikatakan dan dinyatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan.
Bahkan dikatakan oleh Imam As-Sanusi menjelaskan bahwa kalimat itu tidak melahirkan dalam surat tersebut adalah zat Allah yang mana tidak mengeluarkan eksistensi apapun dari dirinya. Bahkan teman-teman, ilmu modern itu menetapkan bahwa hakikat suara itu adalah gelombang getar dalam frekuensi tertentu yang mengalir melalui media yang dapat diopresi ya. Nah, semisal udara dan air atau melalui media benda padat dengan benda padat dan juga dengan mode propagasi atau proses pengiriman. Secara Allah aja nggak butuh itu. Ya, Allah nggak butuh itu. Jadi suara selalu membutuhkan benda fisik yang bergetar sebagai sumber gelombangnya dan selalu membutuhkan media semisal. Ya, atau apa itu berupa udara, air ya untuk sampai pada tempat lain. Nah, itu suara. Ya. Nah, pertanyaannya Allah itu bagaimana kalamnya Allah? Bila sautin wala harfin. Tanpa suara, tanpa huruf. Lalu ketika ditanya seperti apa nantinya, berarti Allah itu menurunkan wahyu kepada para malaikat dan juga kepada para rasulnya, para nabinya. Bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari ayat 458. Apa katanya? Wa hadza hasilu kalami ma yanfis sauta minal a'immati wa yalzamu minhu anna Allah lam yusmi ahadan min malaikatihi wa rusulihi kalamuhu bal alhamahum iyyahum. Ini adalah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini adalah konklusi pendapat para imam yang menafikan, yang meniadakan adanya suara dari Allah. Ya. Konklusinya apa teman-teman? Akhirnya konsekuensinya gimana? Bahwa Allah tidak memperdengarkan kalamnya dalam bentuk suara ataupun huruf pada seorang malaikat pun atau rasul. Tapi mengilhamkan pada mereka, bukan dengan cara suara dan huruf, tapi berupa diilhamkan. Itu pendapat secara Ahlus Sunnah wal Jamaah secara di Islam tentang masalah kalamullah. Begitu menurut saya yang sangat fakir ilmu dan miskin ilmu ini teman-teman. Silahkan dilanjut kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallah. Dia itu pengen begini loh. Dia ingin jadinya seperti according menurut Yohanes, menurut Lukas, according dia maunya begitu. Kalau firman itu kan bahasa Persia kalau nggak salah ya. Ya Ustaz, ya bahasa Persia itu. Makanya kan kalau bertanya dengan muslim, bahkan nanti Bang Martin atau Bang Kris kalau nanya orang muslim sedunia, mau Cina ke, mau Taiwan ke, mau di pedalaman selama dia muslim, tanya, Tuhanmu siapa? Pasti serentak menjawabnya sama, Allah. Semua orang-orang yang dia beriman dan agamanya Islam, dimanapun negaranya, ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka mengatakan Allah. Nah, Allah itu di Islam adalah nama. Makanya disebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan ketika satu dunia umat Islam ditanya, kalau Hanafi, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami sangat mudah dan gak perlu muter-muter menjawabnya. Kami hanya menjawab, wahai saudaraku, kau bertanya tentang Allah di mana, kapan, dan seperti apa? Kami akan jawab, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Clear. Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaannya. Bahkan laisa kamislihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Ya, dengan Allah Maha Suci, Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Tidak akan mungkin Allah yang Maha Suci merendahkan dirinya. Seperti itu teman-teman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Masya Allah. Bang Andi, saya izin bertanya sedikit lagi. Ntar dulu. Jadi firman itu bahasa Persia, artinya apa? Keputusan atau perintah. Terus kalau dibawa ke KBBI, firman itu adalah perintah Tuhan. Ya. Nah, makanya di dalam Indonesia itu, karena terjemahnya ke Indonesia, makanya di setiap yang mau dikemukakan itu, ya Allah berfirman.
Artinya ini semua yang kami kemukakan berasal dari Allah gitu loh. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan mana Allah berfirman. Ya Al-Quran itu firman Allah kok, kalam Allah gimana sih? Jadi pertanyaannya ini kok sepertinya meragukan kalau Al-Quran itu kalam Allah gitu loh Ustaz. Mereka ini memang apa ya, memperbodoh dirinya dulu baru bertanya. Iya. Dijelaskan ngeyel gitu loh. Itu kira-kira. Gak apa-apa, nanti teman-teman yang mau Buddha, Hindu, baik yang Kristen mau yang ateis mau agnostik, klik aja di Google apa itu wahyu. Cari Ya, tahu dulu sebutannya definisi daripada wahyu itu seperti apa. Ya, sebentar Bang Kris ya. Jadi apa cari tahu di Google supaya dengan bahasa Indonesia secara runut dia memiliki disiplin ilmu. Ketika nanti dia sudah tahu definisi-definisi bahasa yang dia akan tanyakan, sangat mudah. Karena itulah kalau Allah yang Maha Suci itu tidak akan mungkin sama seperti kita. Ya. Kalaupun toh nanti dia bertanya tentang di Al-Quran tentang bahwa hal-hal yang masalah ayat-ayat yang ada nanti di situ ada berupa yang harus diterjemahkan, tanya kepada yang ahlinya di Al-Quran. Ya, jangan kita bernarasi bahwa Tuhan itu seperti kita gitu loh. Kan yang bikin pusing kita hari ini, detik ini teman-teman, karena apa ya, menyamakan Tuhan itu pada dimensi kemanusiaan, itu yang membuat kita hari ini jadi seringkali jadi ruwet, jadi mumet, ya. Karena kita masih mempersoalkan Tuhan itu sama seperti manusia, itu yang bikin kita jadi ruwet sekarang. Secara Allah itu bukan ciptaan, Allah itu maha segala-galanya. Nggak bisa untuk didefinisikan seperti makhluk. Kan gitu ya teman-teman. Tapi saya kembali lagi kepada teman-teman, mau Anda Buddha, Hindu, ateis, agnostik, mau Kristen, mohon maaf, saya tidak akan mengganggu keimanan kalian. Mau nyembah siapapun silahkan. Bahkan saya selalu katakan, Anda nyembah sendal jepit Anda, kancing baju kalian Anda sembah, saya tidak peduli, gitu loh. Dan silahkan itu keimanan kalian, gitu loh. Nah maka ketika ada di komal-komal yang seperti ini, yang kita lagi didiskusikan adalah critical text, gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut. Mau nanya nih, sesuai dengan bunyi Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi memang pengertian kita Kristen ini, baiklah kita ini jamak ya, lebih dari satu ya. Jadi kalau menurut kami sih Allah Bapa dan Yesus itu bersama-sama dalam penciptaan ya. Nah jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah dengan memperhatikan tubuh jasmani kita manusia yang punya otak, punya kepala, punya tangan, punya kaki dan lain-lain. Nah itu juga berwujud pada Yesus. Nah jadi dengan mengenal Allah ya, bagaimana wujudnya ya, kita hanya membandingkan ya seperti kita lah tubuhnya, tapi rohnya itu lebih ya, bukan seperti roh manusia biasa. Jadi ya kami memang menganggap bahwa waktu penciptaan Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Makanya kalau saya cenderung ke Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, tetapi mereka adalah dua oknum ya. Bapa di surga lebih daripada Yesus. Ya, oke, cukup. Itu ya. Ustaz izin Ustaz Hanafi ya, karena di mute dulu Bang, biar nggak feedback. Lanjut Bang Handi, lanjut. Di mute dulu Chris, karena salah ngomong feedback suara. Host bantuin mic dulu ya tanya. Kalau kejadian 1 Beresit itu 126 itu Bang, memang Kristen memang menerjemahkannya atau menafsirkannya berbeda dengan bagaimana Yudaisme menafsirkannya. Kalau Kristen ya seperti Anda itu tadi, Yesus dan Bapa itu bekerja sama menciptakan. Bahkan Anda mengatakan pencipta itu menciptakan 11-12 ciptaannya dengan dia, sesuai serupa dengan gambar rupa kita. Padahal kalau Yudaisme menerangkan, bagaimana saya pernah mendengarkan Rabbi Tobias Singer gitu, bahwa
Waktu penciptaan manusia itu Adam, itu ya, maksud serupa dengan gambar kita itu artinya itu bahasa majas, bukan bahasa yang sebenarnya. Artinya apa? Adam itu diberi penglihatan, bisa melihat, tapi tidak maha melihat. Diberi telinga, bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar, tapi tidak maha mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu maksudnya bahasa majas. Bukan berarti sang pencipta itu menciptakan manusia persis sama yang diciptakan dengan penciptanya. Ya nggak bisa begitu. Anda jangan pakai kitab orang, Anda salah gunakan dengan konsep bagaimana di sana ada Yesus, ada Bapa. Nah itulah yang sering dipakai mereka. Ini konsep Trinitas yang ada di kitab orang. Padahal yang punya kitab nggak begitu cara menjelaskannya. Tapi is okay, kita nggak melarang kok, nggak ada urusan itu. Anda lah ada Yahudi yang ribut. Kami umat Islam ya hanya edukasi saja sih. Kira-kira begitu dari saya Ustaz Anabi. Makasih. Oke, di sini ada guru saya juga, guru kita Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Ya, teman-teman, mumpung ada tambahan guru, jangan lupa tetep layar teman-teman. Gini ya Bang Kris dan juga Bang Martin, tentang mengenai masalah, saya tadi dari awal sudah bilang, saya tidak peduli kalian mau mengakui dengan keimanan kalian, monggo, tapi ya toh sesuaikan dengan original teks ya, karena kita yang lagi dibahas, didiskusikan adalah critical text dari kitab suci itu. Ya, paham ya Bang Kris? Jadi kalau nanti dengan Bible itu juga nanti ada hal-hal yang bertentangan, mumpung ada nanti ada Ustaz Tahta. Kalau Anda bertanyanya nanti teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, dan Kristen mau, dia bertanya tentang masalah akidah di Muslim, kami mudah cara menjawabnya. Karena itu di Islam itu cuma ada 10 dari sifat Tuhan ini yang tadi Anda bilang bahwa sesuai dengan gambar Tuhan. Karena memang manusia ini sudah diciptakan sama Allah tuh laqad karramna bani Adam. Laqad sesungguhnya kita ini udah dimuliakan sama Tuhan. Bahkan ada sifat-sifat rububiyah pada diri manusia itu. Ya. Contoh tadi udah dijelaskan sama Bang Handi bahwa kita itu melihat, tapi kalau Tuhan Allah ini maha melihat. Kita ini mendengar, tapi kalau Tuhan maha mendengar. Kita ini bisa berkata-kata, kalau Tuhan itu maha berfirman, maha berkata-kata. Bahkan kita itu punya iradah, tapi Tuhan itu muridun, maha berkehendak. Nah kalau iradah yang ada pada diri kita sebagai manusia, ya Bang Kris dan Bang Martin dan teman-teman yang di bawah, iradahnya manusia itu adalah cara manusia itu berkonsentrasi kepada Allah. Jadi iradah itu merupakan amalan atau latihan seseorang jalur makrifat. Pendekatan menggunakan akal, panca indera yang ada akal ini agar dapat menyatukan perasaan dan kehendaknya kepada Allah. Itu yang iradah ada pada diri manusia. Makanya kata Allah di Al-Qur'an, Allah tidak akan merubah. Apa gimana setelah ana lupa nih. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya gitu loh Bang Kris. Karena itulah kalau nanti Anda bertanya tentang tauhid, akidah, kami tetap mengedukasi ke bawah. Teman-teman muslim belum tahu barangkali tentang akidah. Kita ada yang namanya nafsiyah. Maka kalau ditanya di situ apa itu nafsiyah? Kalau kita menjelaskannya di situ ada wujud. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Karena itulah yang dia dibilang, kalau di Kristen bilang alfa dan omega gitu. Jadi artinya Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Nah nanti ketika bertanya tentang masalah Allah, tadi semudah itu kita Islam itu menjawab. Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Seluruh dunia akan mengatakan, abangku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Nggak mungkin. Karena dia akan merendahkan dirinya yang maha suci dan maha besar ini. Nah, tapi kalau di Kristen kan nggak apa-apa, Tuhan jadi manusia, yaitu keimanan Anda. Tujuan kita di sini mengedukasi, itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan kalau mau dilanjut Ustaz Tahta atau guru-guru yang lain.
Ya kira Pak Kris itu perbedaannya antara penafsiran daripada kejadian 126 itu. Itu kira-kira. Memang kita berbeda bro cara menafsirkannya, silakan. Ya kita kan Kristen itu menerima apa yang memang sudah disampaikan oleh saksi-saksi ya, murid Yesus salah satunya Petrus. Di 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kemudian di 2 Kolose 1 25-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi ini berbicara tentang memang keberadaan Yesus itu sebelum dunia dijadikan. Nah makanya kami yang Kristen itu ya, karena murid-murid Yesus yang menulis ya, yang menyaksikan langsung apa yang difirmankan oleh Yesus, dan mereka menyaksikan langsung segala peristiwa yang menimpa Yesus, mereka menyaksikan langsung segala nubuat-nubuat tentang keberadaan Yesus. Nah, jadi kami Kristen memang hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab dan dalam Bible ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab hal-hal yang belum dipahami dalam Perjanjian Baru, kita bisa buka di dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu, jadi artinya Alkitab ini ditafsir oleh kitab itu sendiri, bukan mengikuti pandangan orang. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi sebelum lanjut saya ke Ustaz Tata dulu ya. Sebagaimana Anda tadi penjelasan Anda Ustaz, sebenarnya ini sebelum kita diciptakan apakah kita sudah ada Ustaz? Silakan Ustaz Tata dulu. Ini biar tinggi ilmunya dikit nih. Silakan Ustaz. Iya, di dalam syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfuz. Dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Baik berupa kisah Nabi dan Rasul. Azab yang menimpa suatu kaum. Pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul. Tentang penciptaan alam semesta dan lain-lain. Ya, maka ini kalau dalilnya wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. An-Naml ayat 75. Jadi kalau ya Yesus sudah diceritakan sejak dahulu kala, ya bukan cuma Yesus, semua para nabi. Ya, makanya pernah dengar nggak Musa debat dengan Adam? Kata Musa, wahai Adam, gara-gara engkau kami akhirnya di dunia. Coba kamu jangan melanggar, pasti kita di surga. Apakah kamu mau menuduh aku, menyalahkan aku, padahal sudah ada ketetapan di Lauhul Mahfuz sebelum aku diciptakan. Nah, kayak gitu itu. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak masalah mengatakan Yesus sudah ada ceritanya dari dulu sebelum dunia. Ya memang bukan cuma Yesus. Kalau dalam Islam semua para nabi itu sudah ditetapkan. Nanti kamu akan menjadi nabi di tahun sekian. Ya, kayak gitu. Kalau dalam Islam itu. Makanya kalau dengar-dengar kayak gitu kami tidak kaget. Karena kami tahu dalil-dalil seperti itu. Gitu. Lanjut. Oke. Pak Kris, menurut Anda menurut Anda di kejadian 126 itu, siapa sih yang menciptakan alam semesta? Bapak atau Yesus? Atau bekerja sama bro? Kalau kita ke Amsal 8 ya, Amsal 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi, aku ada. Nah, jadi Yesus itu menyaksikan penciptaan bumi, langit dan bumi. Jadi saya bukan pertanyaannya menyaksikan atau tidak. Siapa yang menciptakan manusia di kejadian 126 itu? Bukan saya minta siapa yang saksikan. Diulang ya. Siapa yang menciptakan manusia Adam ini di kejadian 126? Bapak atau Yesus atau kedua-duanya kerjasama gitu loh. Jadi berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi berarti Yesus dengan Bapa dan anak. Baiklah kita. Jadi Bapak beryesus. Jadi Adam. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini kan jamak. Kalau hanya disebut saya, cuma Bapa di surga, ya Bapa di surga saja. Oh jadi yang menciptakan ada dua, Bapak dan Yesus. Bapa dan Yesus bersama-sama itu. Iya, ada dua yang pencipta toh. Ya kalau memang ditulis demikian, kita harus mengartikan apa lagi?
Ya berartinya ada dua Tuhan yang menciptakan Adam, Bapak dan Yesus kan gitu. Akan ada ayat kitab juga katakan, aku adalah awal dari semua ciptaan. Ya Yesus udah juga itu aja sih Bang, diciptakan. kejujuran ya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kita lanjut jelas gitu loh ya. Iya, memang kalau menurut pemahaman saya mereka berdua sama-sama Bapa dan Anak dalam menciptakan. Ya berarti penciptaan manusia ini ada dua Tuhan, Bapak dan Yesus, dua-duanya Tuhan gitu ya. Saya tidak menyimpulkan dua Tuhan, ya. Kan Bapa di surga itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sebelum dia menciptakan alam raya ini, langit bumi dan segala yang kita lihat di udara itu di langit, nah Yesus awal dari semua ciptaan. Ya berarti sudah ada mereka bersama-sama supaya Bapa di surga punya teman, makanya dia disebut anak Allah, ya. Jadi ini menurut Anda ini Yesus ini ciptaan atau pencipta? Ya memang ada ayat aku mengatakan aku adalah awal dari semua ciptaan. Jadi makanya waktu dia dicipta, sebelum langit dan bumi dan alam raya dicipta, memang dia lebih dahulu. Oh begini nih, paham. Jadi Bapa di surga menciptakan dulu Yesus. Iya. Jadi dia tinggal berdua, biar Bapak ini punya teman di surga bersama Yesus. Nah, kemudian waktu Bapak ingin menciptakan Adam, dipanggillah Yesus kerjasama kan gitu ya Bang ya? Ya sudah bersama-sama itu. Nah gitu. Tapi sebelum manusia kan mereka cipta malaikat dulu. Udah paham kita. Jadi diulang ya. Jadi Bapak ini di surga sebelum menciptakan segala sesuatu dia ciptakan dulu Yesus supaya Bapak ini di surga. Ntar dulu bang gantian. Diulang lagi deh. Jadi ini teman-temannya menurut Pak Kris nih, sebelum penciptaan semuanya ini ada, Bapak di surga diciptain dulu Yesus biar Bapak ini punya teman di surga. Nah waktu ingin menciptakan manusia diajaklah Yesus untuk membantunya dia atau kerjasama dalam hal menciptakan Adam. Gitu ya Bang ya? Iya. Nah gitu. Jelas. Oke. Itu iman Anda loh, kami nggak mau ganggu loh. Iya nggak apa-apa lah. Itu di saya Amsal 8 ya, di Amsal 8. Jadi pertanyaan netizen dari di bawah nih, kalau begitu bukan ada manusia pertama, Yesus manusia pertama Bang. Itu berbeda ya. Oh gitu. Gimana nih? Makanya sekalipun dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Tapi kan dalam hal ini memang karena Yesus sudah dicipta lebih dahulu, memang murid-murid Yesus juga menyebut dia anak Allah ya. Karena waktu ya Yesus sudah ada di surga bersama malaikat-malaikat sebelum iblis itu dicampakkan ke bumi, dia itu bersama-sama Yesus di surga. Sebelum dia memberontak, dia karena kesombongannya ingin menyamai yang maha tinggi, dia bersama-sama Yesus di surga. Makanya ketika ketemu di bumi, Yesus kenal iblis, iblis juga tahu siapa Yesus. Makanya jadi gini loh Bang, jadi Yesus ini sepertinya diciptakan dua kali. Diciptakan dulu di surga itu belum berbentuk Yesus secara totalitas, belum punya fisik dia, betul ya? Bukan dicipta dua kali. Iya, ntar dulu, saya belum selesai. Jadi Yesus ini diciptakan dulu rohnya di surga, belum berbentuk Yesus secara totalitas, belum ada fisiknya toh. Betul apa betul itu? Kemudian sesudah itu ya kemudian sesudah itu Gabriel ini mengantar tadi ini Yesus yang berbentuk roh ini yang menemani Bapak di surga, meninggalkan Bapak di surga. Jadi Bapak tinggal sendiri. Gabriel nganterin rohnya Yesus yang diciptakan tadi ini masuk ke dalam rahim Maria. Kemudian di dalam rahim Maria, roh tadi ini yang menemani Bapak di surga dibungkus dengan fisik. Dilahirkanlah Bunda Maria menjadi jasmani dan rohani. Apa begitu? Iya, bisa begitu. Nah, bisa begitu. Hebat juga ya, gitu lah ya. Tapi it's okay, no problem. Jadi Gabriel ini mengantar Yesus loh masuk ke rahim Maria. Nggak mungkin dong roh jalan sendiri.
Kan gitu. Bukan Gabriel mengantar, Gabriel hanya memberitahukan bayi yang dilahir dari kandungan itu dari ruh Allah ya. Jadi bukan Gabriel mengantarkan, dia hanya memberitahukan kepada Yusuf dan Maria. Terus ini roh yang tadinya ini menemani Bapak di surga ini pergi sendiri masuk ke dalam rahim. Ya, kita kan tidak tahu dikatakan lahir dari roh Allah, dari Roh Kudus itu, ya. Kita kan tidak bisa melihat rohnya entah seperti apa roh itu. Yang jelas dikatakan bayi yang dikandung dari dalam kandunganmu berasal dari roh Allah. Kita kan tidak bisa katakan seperti baik. roh. Tapi roh di dalam diri Yesus ini kan yang sudah dikandung nih, roh dalam diri Yesus ini itu roh ciptaan ya, bukan roh Bapak itu sendiri ya. Betul ya? Kalau dikatakan dari roh Allah, ya berarti dari Bapa juga kan, dari kealahan itu. Beda Bang, roh dari Bapak dan roh Bapak beda Bang. Kalau ada kata dari berarti roh dari Bapak. Tapi kalau roh Bapak berarti roh Bapak yang ada di situ. Beda loh ada kata darinya Bang. Nah, masalahnya kalau Yesus turun ya sebagaimana adanya ya, kemana-mana saja Yesus itu disertai oleh malaikat ya. Cahaya kemuliaannya itu tidak sanggup oleh manusia berdosa untuk memandang. Ya paham itu Bang. Ya ini diputusin dulu nih. Diputusin dulu Bang. Roh yang ada dalam diri Yesus ini roh Bapak atau roh dari Bapak? Kita mau katakan roh dari mana, hanya dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Nah, enggak ini loh Bang, ini sederhana Bang. Yesus ini kan di dunia ini ada jasmani, ada rohaninya nih. Iya. Ya, ini tadi rohaninya kan ini udah diciptakan di surga sebelumnya bersama Bapak nih, nemenin Bapak nih. Menciptakan Adam. Kemudian roh ini turun ke muka bumi, masuk ke dalam fisiknya Yesus melalui kandungan Maria. Nah, pertanyaannya apakah masih konsisten bahwa roh di dalam diri Yesus ini roh ciptaan Bapak atau roh Bapak itu sendiri? Yang mana Bang yang benar? Kalau roh Bapa itu kan roh Bapa, roh Yesus ya roh Yesus. Oke, berbeda. Cukup udah paham. Jadi roh di dalam diri Yesus adalah roh tadi yang diciptakan Bapak yang menemani Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Artinya bukan Bapak yang ada dalam diri Yesus, tapi roh ciptaan Bapak sebagaimana yang dijelaskan di Bible di Zakaria 21 nomor 12:1 kalau nggak salah. Iya, kan gitu ya. Jadi kan mudah dipahami gitu. Jadi mengenai Yesus itu kenapa ada kealahannya kan kita sudah tahu dasarnya dari situ. Kan ada orang kan bertanya apakah sejak kapan ketuhanannya Yesus ada? Nah, jadi kan ya sejak lahir lah. Saya bacain dulu Bang ya, Zakaria 12 nomor 1 ya. Gini ya. Ya sebagaimana tadi Anda mulai dari awal ini, terakhir ini biar ke Ustadz. Jadi sebagaimana tadi menjelaskan bahwa Bapak itu menciptakan dulu Yesus biar menemani dia untuk menciptakan manusia. Kemudian di Zakaria 12:1 firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi di dalam diri Yesus ini adalah roh ciptaan Tuhan, betul ya? Betul ya Pak Kris? Iya. Oke, sip. Jadi kita juga harus pahami bahwa memang berbeda roh Allah dengan roh manusia ya. Hidup yang diberikan kepada manusia itu berbeda dengan rohnya Allah ya. Jadi kita sendiri sebagai manusia, kita manusia kan punya roh kemanusiaannya kita. Ya, kita bisa bernafas, bisa hidup, ya, bisa berpikir, ya. Sama dengan roh Yesus, Bang. Yesus kan juga manusia, sama dong rohnya dengan kita. Ya. Jadi kalau roh Allah kan kita akan nyambung nanti ke roh kebenaran. Jadi kalau roh Allah menyertai rohnya Yesus itu ya di dalam kemanusiaannya, nah berarti setiap apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman, ya, firman yang dari Allah itu. Nah, jadi baik, saya pergunakan dulu Ustaz saya dulu. Ustaz Tata masih monitor Ustaz? Ya.
Ustaz, itu roh sebenarnya itu roh ciptaan atau Tuhan itu roh? Apa perbedaan? Bisa dijelaskan di sini, Ustaz? Silakan. Ya, pertama roh itu ya ciptaan sesuai Zakaria 12 ayat 1. Makanya ada juga Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, ya, mereka tercipta. Nah, karena memang rohnya kita ini kalau dalam Bible, ya, ibaratkan rohnya Allah. Makanya nanti kalau meninggal, roh ini kembali ke Allah. Mana dalilnya? Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, jasad ini kan dari tanah kita ini. Sedangkan roh dari Allah. Makanya dalam Pengkhotbah 12:7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Maksudnya apa? Daging ini awalnya dari tanah, karena Adam diciptakan dari tanah. Dan roh kembali kepada Allah. Makanya dalam Islam itu, Pengkhotbah 12:7 ini sama dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kalau orang meninggal itu. Jadi segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Caranya kembali gimana? Jasad Allah ciptakan dari tanah, ya dikubur, kembalikan lagi ke tanah. Roh karena pemberian Allah kembali kepada Allah. Ini sama dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Kalau dalam Islam, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sama kayak itu ciptaan itu ya. Oke, lanjut. Jadi udah jelas ya Pak Kris, jadi di dalam diri Yesus ini adalah roh ciptaan. Jadi Yesus ini adalah jasmani dan rohaninya adalah ciptaan Tuhan. Kalau sudah ciptaan Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Kan clear toh Pak? Sederhana toh? Ya, biasanya kan di Alkitab ya, di Perjanjian Baru itu banyak disebut sebagai Tuhan, karena memang murid-murid Yesus tahu bahwa dia adalah anak Bapa di surga, dan Bapa di surga disebut Tuhan. Nah, sehingga mereka tahu Yesus berasal dari Bapa, mereka juga menyebut dia Tuhan. Nah, perihal apapun terjemahan Lord atau diartikan Tuhan atau Tuhan, ya, yang jelas ini kita ini hanya berpatokan pada yang sudah diterjemahkan, karena memang nabi-nabi di Matius rasul-rasul ya, Matius, Markus, Lukas, Yahya sampai Wahyu itu memang Yesus disebut Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Nah, jadi kalaupun Yesus mengatakan barang siapa sudah melihat aku sama dengan sudah melihat Bapa, karena memang roh yang sama ada pada Bapa, ada pada Yesus. Jadi sebenarnya itu berbicara tentang firman juga. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus itu memang berasal dari Bapanya. Jadi Yesus pun memperkenalkan kepada manusia bahwa kita menyembah Bapa di surga. Tetapi kalaupun kita meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi oke, cukup. Silakan Ustaz, ditanggapi Ustaz. Ya, ditanggapi dulu. Ustaz Tata ditanggapi, silakan. Pertama, tadi Bang Kris mengatakan Yesus itu ada sisi ketuhanan karena dia dipanggil anak Allah gitu. Nah, sebenarnya kata anak Allah itu kalau zaman dulu sebutan bagi hambanya Allah yang taat. Ya, contohnya, atau manusia pilihan gitu. Kalau kaum ya kaum pilihan. Makanya Israel itu disebut anak Allah karena Israel itu dulunya bangsa pilihan. Keluaran 4:22. Salomo juga disebut anakku, kata Tuhan. Ya. Nah, ini di dalam 2 Samuel 7:14. Bahkan orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah juga. Roman 8:14. Jadi tidak masalah Yesus anak Allah, bukan berarti dia Tuhan. Terus kata-kata kalau berdoa pakai namaku, kata Yesus. Sebenarnya kalau dalam Islam itu tawasul itu. Coba di dalam Islam itu ya. Orang kalau berdoa tanpa solawat, ibaratkan ngirim surat tanpa perangko. Dulu kalau ngirim surat itu kan ada amplop, ada perangko.
Makanya umat Islam ketika sholat, ketika berdoa pasti diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad gitu. Diakhiri dengan sholawat. Karena sholawat itu supaya doa kita itu mudah terkabul. Ya, karena Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Nah, sehingga kalau zaman dulu pakai Yesus, karena Yesus utusannya Allah. Gitu. Jadi semua para nabi itu umatnya itu bertawasul pakai nabi itu. Makanya misalnya umat Islam ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri dengan sholawat. Ya, bukan berarti memakai namaku, bukan gitu. Tapi supaya doa itu mudah dikabulkan memakai nama Nabi Muhammad gitu. Atau zaman dulu memakai nama Yesus. Bukan berarti Yesus dengan Nabi Muhammad Tuhan, bukan. Tetapi kekasihnya Tuhan. Sehingga ketika berdoa bawa nama itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kenapa orang Kristen ya percaya bahwa untuk sampai kepada Bapa dikatakan tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi oleh karena itu orang Kristen itu percaya ya, kita akan dapat keselamatan hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Nah makanya kalaupun kita ya dikatakan masih ada nabi lain ya, kita belajar Al-Quran ya, terus kita akan baiknya kita yang disempurnakan di Al-Quran itu kita pelajari ya, karena di Al-Quran adalah menyempurnakan. Nah akan berbeda dengan pernyataan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Jadi kita tidak mungkin menjadi Islam karena dasar ini ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun di dalam nama lain. Nah, jadi itulah kekuatan orang Kristen ya, walaupun dikatakan ya mungkin Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang harus kita dengarkan. Nah, tetapi kita Kristen ini hanya berpatokan di sini. Tidak ada nama lain ya yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Begitu. Oke, tunggu dulu. Ini saya alihkan ke Gurunda. Gurunda aktif. Ya. Oke, Ya, lanjut Guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil data dulu dari Al-Quranul Karim karena saya melihat ini adalah diskusi yang sangat baik. Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ayat suci Al-Quran ini meneguhkan kemudian bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa menghendaki kufur atau kafir atau ingkar, hendaklah dia kufur atau kafir. Artinya bahwa Allah memiliki potensi untuk menjadi jahat atau menjadi baik. Potensi itu ada pada diri manusia. Dengan kata lain bahwasanya roh yang ada pada diri kita ini itu tergantung bagaimana akal, bagaimana iman kita, dan bagaimana agama kita membimbing kita kepada keselamatan. Contoh, ketika umat Islam dikatakan bahwasanya Nabi Isa yang disebut saudara kita Kristen itu adalah Yesus, adalah makhluk ciptaan Tuhan. Pijakan ini kemudian berubah ketika saudara-saudara Kristen menganggap pencipta langit dan bumi ini adalah roh. Ini adalah kebatilan. Karena roh itu ciptaan, tapi saudara Kristen sudah diajarkan sesuatu dogma yang sangat luar biasa.
Nah, kita lihat kemudian di dalam Yohanes 4 nomor 24. Kembali kepada kebenaran itu sudah dituangkan, yang mau ikuti kebenaran silakan, yang mau ingkar terhadap kebenaran itu silakan. Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu roh. Di situ ada kata Allah. Di sini kalau berbicara mengenai roh berarti identik dengan kata pneuma. Pneuma katanya. Tuhan itu roh, barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Tuhan di sini dikatakan Tuhan itu adalah roh. Tuhan di sini adalah roh. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu di sini dalam bahasa Yunani-nya juga sama, pneuma. Berarti kalau kita menggunakan akal sehat, Yohanes 4 nomor 24, Tuhan itu adalah hantu. Dan barang siapa menyembah Tuhan haruslah menyembahnya dalam hantu dan kebenaran. Ini kita harus jujur mengakui. Roh yang disebut di dalam Yohanes 4:24 sebagai kata pneuma, hantu atau setan, di dalam Lukas 24 nomor 37 juga disebut pneuma. Maka jelas yang dikatakan oleh Islam, pneuma itu pneuma itu adalah roh, dan roh itu adalah ciptaan. Roh itu pasti ciptaan. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, Tuhan itu adalah pneuma, Allah itu pneuma, Theos itu pneuma. Ini keliru. Ini keliru besar kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu adalah roh. Kenapa saya mengatakan demikian, saudaraku? Di dalam Lukas 11 nomor 40 coba kita lihat. Hai orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bukankah Tuhan yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Bagian dalam ini maksudnya esoten, bagian dalam sisi kemanusiaan. Apa itu? Ruah. Berarti Dia yang menciptakan ruh yang ada pada diri manusia. Satu lagi dalam Kolose 1 nomor 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan ini? Ruah. Dalam bahasa Yunani disebut eratos. Lalu segala sesuatu yang tidak kelihatan ini ksito, diciptakan. Berarti unsur yang tak terlihat pada diri manusia itu adalah ciptaan. Terakhir, mohon izin 30 detik terakhir. Kejadian 6 nomor 3. Apa kata di sana? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia itu roh Tuhan. Kalau Yesus disebut Tuhan karena rohnya adalah roh Tuhan, maka semua manusia di atas muka bumi ini boleh disembah oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa? Karena pada diri setiap manusia ternyata itu adalah roh Tuhan. Demikian sementara, silakan. Jadi begini ya, kalau memang kita manusia di dunia ini memang diperhadapkan juga pada roh-roh ya. Memang ada roh setan juga ya, bisa mempengaruhi manusia ya. Karena memang di dalam Alkitab juga ada ayat mengatakan bahwa musuh pengikut Kristus ialah memang ada disebut pemerintah-pemerintah. Dalam hal ini kalau ada aturan yang bertentangan dengan peraturan Tuhan, ya itu berarti jadi musuh kita. Dan juga roh-roh di udara, karena memang malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer itu ya, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia pada kebenaran. Nah, jadi bermacam-macam cara yang dibuat oleh setan dan pengikutnya untuk tidak memperhatikan tertuju pada roh kebenaran itu. Jadi oleh karena itu manusia kita yang menjadi pengikut Kristus juga yang percaya Yesus ya,
kita akan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang bukan dari kebenaran Yesus. Nah, itu sebenarnya pekerjaan dari roh-roh yang sudah ada di dunia ini ya, yaitu roh yang sudah dibawa-bawa oleh malaikat itu ya, yang diturunkan dari surga karena dia itu sombong ya, si Lucifer atau iblis atau setan ya. Pengikut-pengikutnya juga berusaha bagaimana cara supaya manusia di dunia itu ya akan menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Nah, oleh karena itu Yesus katakan bahwa aku akan mengirimkan kamu Roh Kudus, Roh Penolong, yaitu Roh kebenaran. Nah, agar supaya kalau orang-orang yang mendengarkan, mengimani apa yang disampaikan Yesus dengan kebenaran-kebenarannya, nah kita manusia tidak akan terpengaruh dengan apa yang tidak benar ya, yang disuguhkan oleh setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi begitu, kita harus memiliki iman dan memiliki roh kebenaran itu supaya kita tidak bisa menyimpang ya dari jalan kebenaran. Jadi sekarang kan banyak di dunia ini ya, banyak daya tarik duniawi ya, yang bisa menggagalkan, menggugurkan keimanan kita ya, yang dapat mengubah kita yang dulunya setia kepada ajaran-ajaran kaidah-kaidah dalam Alkitab maupun Al-Quran ya, kaidah-kaidah kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kita dipengaruhi oleh hal-hal duniawi di sekitar kita ya, nafsu makan ya, nafsu birahi dan segala nafsu apa saja. Kita dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Makanya kalau roh kebenaran itu ada tertulis di dalam hati dan pikiran kita, nah berarti kita manusia dikatakan imannya kuat ya, tidak akan berbuat dosa kalau kebenaran itu sudah dalam akal budi kita sebagai manusia. Saya kira begitu sedikit. Iya, baik. Ya, menarik memang kalau kita berbicara mengenai roh. Karena di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 perintahnya, ujilah setiap roh. Sejauh saya mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari Bible, roh ini tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ada roh yang baik, ada juga roh yang jahat. Jangankan kita manusia biasa ini, kepada nabi saja, nabi orang pilihan Tuhan, itu Tuhan pun mengutus roh jahat kepada mereka. Contoh misalnya di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan Elohim telah menaruh roh jahat ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi di sini kalau kita lihat ini rasisnya, Tuhan menentukan malapetaka dengan cara Tuhan menaruh roh jahat di dalam mulut nabi. Ya. Jadi roh jahat ini maksudnya seker dalam bahasa Ibrani, artinya roh setan atau roh pendusta. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar percaya, hanya berdasarkan kemudian perasaan, insting, halusinasi, angan-angan, khurafat, mimpi semata, maka orang tidak akan pernah bisa mengatakan dirinya itu benar tanpa didukung oleh pengajaran para nabi, didukung oleh ajaran siapa yang menjadi duta atau utusan Tuhan di atas muka bumi ini untuk memberitakan kebenaran tersebut. Kalau di Islam, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Allah sudah menyatakan dengan sangat jelas, katakanlah bahwa Roh Kudus yang telah menyampaikan Al-Quran kepadamu dengan hak atas izin Allah. Sehingga nampak kemudian di Islam itu secara akidah, syariat, dan aturan-aturan ibadah itu benar-benar
teruji bahwa itu adalah perintah yang terlontar langsung dari lisan Nabi yang membawa Islam itu sendiri. Nah, sedangkan Kristen ini, mohon maaf, Kristen itu mengaku pengikut Yesus, tapi sampai 2000 tahun lamanya, sampai hari ini 2024 tahun, tidak ada kemudian jembatan yang menghubungkan antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Maka sering muncul pertanyaan, utamanya dari Bang Suma sendiri, roh apa yang merasuki orang Kristen sampai orang Kristen itu beribadah, mengibadahi, menghambakan diri kepada Yesus? Roh apa rupanya yang merasuki? Karena nabi-nabi aja itu dirasuki oleh roh jahat menurut 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10, di situ diterangkan roh setan yang diutus oleh Allah kemudian menuju kepada seorang utusan bernama Saul. Jadi roh setan, roh jahat yang berasal dari Elohim itu berkuasa atas Saul. Tuhan sendiri yang mengutus roh jahat itu kepada Saul. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara Kristen, bahwa yang menciptakan iblis, yang menciptakan seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Mau dia roh jahat, mau dia roh baik, itu semua diciptakan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakan itu sebagai alat penguji kepada manusia. Di dalam Yesaya 45 nomor 7, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan iblis atau evil. Jadi Tuhan menciptakan iblis tak ada salahnya. Yang salah itu kita yang ikut kepada pengaruh iblis, padahal kita sudah dikasih akal. Makanya Al-Quran mengatakan wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditebarkan, kebenaran sudah didatangkan. Siapa yang mau ikuti kebenaran silakan, siapa yang mau menolak kebenaran itu silakan. Menolak kebenaran berarti ikut kepada roh jahat, mengikuti kebenaran berarti ikut kepada roh kebenaran. Nah, sekarang permasalahannya adalah roh apa yang merasuki saudara-saudara kita Kristen ini sehingga mereka kemudian menyembah anak manusia yang adalah juga ciptaan. Jasadnya ciptaan, rohnya ciptaan. Tak ada unsur bahwa dia itu adalah ilahi atau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tak ada sedikit pun. Demikian. Ya, jadi kalau saya ya Kristen pribadi ya, memang kita itu percaya ya Yesus itu diutus dari Bapa untuk keselamatan. Nah, jadi sebagaimana disebutkan di dalam kitab Injil, kisah 3:38 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi berdasarkan ini juga ya kita percaya bahwa setiap apa yang difirmankan oleh yang keluar dari bibir Yesus itu juga berasal dari Allah. Jadi Yesus itu sebenarnya memberikan teladan dalam hidupnya bagi kita ya manusia agar supaya kita bisa beroleh selamat. Hanya satu hal yang paling menonjol yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya adalah tengoklah aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi artinya manusia itu sepintar apapun dia ya, apapun titelnya, setinggi apa, harus memiliki kerendahan hati. Karena salah satu contoh kesombongan yang tidak dapat dipertahankan di surga adalah apa yang dilakukan oleh Lucifer itu. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, dia angkuh, dia tidak mau tunduk pada hukum-hukum Tuhan, sehingga dia diturunkan dari surga. Makanya kehadiran Yesus di dunia bukan dengan kemewahan, dengan semuanya, baik lahir, kehidupannya dari kecil sampai dewasa sampai besar, dia tidak menunjukkan hal-hal yang istimewa, tidak berpakaian yang indah-indah, tidak menunjukkan suatu hal bahwa
dia datang sebagai raja, tidak. Nah, karena memang itu tidak ada bagian, kalau kesombongan tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Makanya Lucifer itu diturunkan karena keangkuhannya itu. Jadi makanya Yesus katakan, tengoklah aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi contoh teladan hidupnya. Dia tidak suka yang jahat. Dia hanya mengajarkan muridnya untuk melakukan apa yang baik. Jadi ketika kita membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita memperhatikan hal-hal negatif dan positif ya yang terjadi. Nabi pun bisa bersalah ya karena manusianya. Jadi kita ambil baiknya, kita ambil benarnya dari setiap peristiwa yang terjadi, baik nabi-nabi maupun pada zaman kerasulan ya. Jadi itu hikmah yang benar, kebenaran, kebaikan itu yang kita petik dari ketika kita membaca firman Allah, bukan kita mengambil hal-hal negatif untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab maupun Al-Quran, hal-hal yang benar dan baik itu yang harus kita laksanakan sesuai petunjuk-petunjuk kedua kitab ini. Saya kira begitu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak benar ya yang dilakukan oleh seperti Daud ya, ada hal yang dilakukannya pada zaman dulu menyimpang dari kehendak Tuhan, tetapi dia bertobat. Nah, jadi kesalahan-kesalahan daripada nabi-nabi yang terjadi dahulu karena manusianya, tapi endingnya mereka bertobat. Si Nebukadnezar juga sejahat-jahatnya dia, tetapi akhirnya dia bertobat juga. Jadi itu yang harus kita perhatikan, karena kita manusia di dunia yang ada sekarang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kelemahan ya. Manusia itu cenderung berbuat dosa. Nah, tapi ketika firman itu sudah terukir di hati kita, pikiran kita ya, di roh kita, dan kebenaran ada dalam kita, berarti kita tidak akan lagi berbuat dosa. Saya kira itu yang paling utama. Jadi menjelang hari ya di mana dunia ini akan berakhir ya, Tuhan tidak menuntut kita memberikan harta yang banyak atau uang yang banyak. Dia hanya mau manusia itu bertobat. Saya kira itu ada kesamaan dengan kitab-kitab lain ya. Dan ada tambahan. Ya, jadi kalau sepintas kita mendengarkan khutbah-khutbah seperti ini, itu memang sisi luarnya menarik. Karena penuh dengan nasihat, penuh dengan hikmat. Tapi sesuatu yang nampak baik di luar, itu belum tentu juga bagus di dalam. Karena pondasinya memang sudah keliru dari awal. Tinggal dipoles aja kemudian, supaya nampak pengajaran itu adalah benar. Contoh misalnya seperti yang saudara kita sampaikan barusan, memang itu bagus, tapi kembali kepada pondasi agamanya. Apakah dengan mempertuhankan Yesus itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Mengibadahi dia itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Menganggap dia mati terkutuk itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Kalau itu semuanya salah, maka benarlah justru kemudian ketika orang memuji Yesus berlebihan, tidak sesuai dengan ajarannya, maka Yesus sudah pernah mengatakan itu. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia terhadap kalian. Kalian memuji aku dengan mulutmu, tapi perbuatan yang kalian lakukan adalah perbuatan perintah manusia. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, atas perintah siapa kemudian mendudukkan Yesus ini untuk diibadahi? Sementara Yesus sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Jadi kalau cuma hanya menggunakan seragam seperti orang-orang Yahudi, ya seperti ahli Taurat, menampakkan tampilan sebagai orang yang alim, tetapi kemudian perilakunya tidak mencerminkan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan, ya percuma. Maka dari itulah kemudian kita kembali kepada tema, Yesus itu ciptaan, Yesus itu roh yang diciptakan, Yesus itu manusia yang diciptakan, Yesus itu daging yang diciptakan.
Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, pada diri manusia, di luar maupun di dalam, itu semuanya adalah ciptaan. Saya mengatakan bahwasanya di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia. Berarti kalau yang ada di dalam diri Yesus itu roh Tuhan, maka yang ada di dalam diri manusia lainnya juga adalah roh Tuhan. Kenapa orang lain tidak dituhankan? Kenapa hanya Yesus saja? Sementara dalam diri manusia lain juga roh Tuhan juga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, ini kalau sudah dijabarkan seakurat begini, dijabarkan berdasarkan data, berdasarkan dalil yang ada dalam Bible, maka muncul kemudian yang katakan, meskipun orang itu menunjukkan bahwa dia pintar, dia cerdas, kalau di dalam dirinya tidak ada ini dan itu, itu cara-cara penyesatan. Lalu yang dijelaskan itu adalah data yang ada dalam Bible, itu yang disangka. Kalau itu menurutnya salah, disangka. Kalau tidak bisa disangka, ya katakan aja bahwa ajaran saya memang bertentangan dengan isi kitab saya. Selesai. Kalau hanya sekedar ngomong, begini, kebenaran itu begini, tapi tidak ada dalil penguat. Bahwa Yesus itu Tuhan, dalilnya mana? Yesus itu pencipta, dalilnya mana? Tak ada dalil-dalil itu semua. Nah, inilah yang saya katakan biasa kepada teman-teman sekalian di beberapa forum. Orang-orang Yahudi itu memiliki aturan main dalam beribadah, dalam bertuhan, tetapi mereka tidak menjalankan aturan main itu. Orang Kristen tidak punya aturan main, tapi mereka bikin-bikin aturan main sendiri. Mana aturan mainnya menyembah Yesus? Tak ada. Aturan mainnya ibadah minggu? Tak ada juga. Natal? Tak ada. Makan babi ada? Nggak ada. Tidak bersunat? Nggak ada. Nggak ada. Tak ada semuanya, tapi dilakoni. Kalau Yahudi ada, tapi ditinggalkan. Itu perbedaannya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi punya aturan, tapi mereka tidak laksanakan. Kristen tidak punya aturan, tapi mereka bikin-bikin sendiri. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang kita lihat hari ini. Demikian. Iya, betul-betul apa yang disampaikan tadi betul. Makanya kita ini sesuai Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tidak semua yang dikatakan di dalam Kristen itu, tidak semua ya. Ada pengecualian. Kalau saya lebih cenderung ke apa yang dikatakan Yesus, yaitu hukum Allah dan kesaksian Yesus. Itu permanen di dalam kitab Wahyu. Jadi kita ini menuruti juga hukum-hukum Allah. Jadi kalau orang lain memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat, kalau saya memilih hari ke-7 hari Sabtu hari Sabat. Nah, karena itu memang hukum Allah. Dan jadi di dalam Wahyu 12 ayat 17 ya dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini adalah satu pengecualian ya, karena saya juga tunduk pada hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi itu memang yang Tuhan inginkan itu. Kalau memang diperintah Allah sucikan hari Sabat, hari ke-7 Sabtu, janganlah ke hari Minggu. Karena memang sudah hukum ini sudah permanen ditulis oleh jari Allah tangan langsung dan diserahkan kepada Musa. Karena menjelang hari penghukuman juga dikatakan dalam kitab Wahyu, ada beberapa murka yang akan terjadi ya. Tapi yang dinasihati kepada kita adalah yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi itu yang utama. Kalaupun saya berbeda dengan Kristen yang lain, yaitu mereka lain, saya lain. Tapi hanya pedoman dan patokan saya hanyalah apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Dia tidak membatalkan hukum. Ya, sebelum langit dan bumi lenyap tidak satu pun batal. Jadi itulah saya pemelihara Sabat, bukan hari Minggu. Itu sudah jelas saudara. Saya sudah sering ketemu Bang Suma di room-room yang lain, dan saya sebenarnya senang ya melihat ketika walaupun ada gesekan sedikit dalam pemahaman Alkitab ya.
Ya, itulah. Ini menarik ya kalau diskusi di room-room ini, di room yang dibuka oleh apalagi di inspirasi kehidupan ya. Juga di room-room yang lain ada ustadz, ada mualaf-mualaf, saya diskusi enak ya. Tidak suka bantah-bantah. Saya sebenarnya tidak suka debat. Saya hanya suka sharing dan buat suatu perbandingan antara kebenaran di Alkitab maupun di Al-Quran. Dan saya tidak suka mencari-cari kesalahan ya, letak-letak kesalahan di mana, kekurangan apa di kitab ini, tidak. Karena kalau kita manusia mencari kesalahan, kita akan temukan kesalahan. Kalau kita cari kebenaran, kesalahan akan nampak karena kita sudah melihat kebenaran, yaitu jadi sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu juga disebutkan di dalam firman Tuhan. Saya kira saya akan beristirahat. Terima kasih buat teman-teman di room ini ya, kita sudah diskusi enak, santun, dan saya menghargai juga Bang Sumah ya, juga fakta ya yang sering saya lihat juga di room yang lain ya. Terima kasih saya bisa komunikasi baik dengan kalian. Semoga kalau ada hal-hal yang salah yang saya ucapkan, saya mohon dimaafkan, dan kalau bisa di kesempatan yang lain kita juga bisa bahas tema yang lain. Kalau saya dianggap baik untuk diajak berdiskusi. Sekali lagi terima kasih, saya mau turun, mohon maaf. Halo, ini sudah. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih ya Bang Sumaya. Saya mau turun, nanti kita jumpa di waktu yang lain ya. Ya. Ini saudara inspirasi ini nggak ada tidur, istirahat dulu dong. Belum ada tidur. Siapa? Inspirasi. Dia tidur mano dia. Tidur ayam dia. Pemecah rekor ini. Lawannya kurang menggigit, tidak tega dengernya. Iya deh. Tadi diulang lagi. Tuhan itu roh. Padahal roh itu juga disebutkan ketika di Lukas 24 nomor 37, murid-murid ketakutan karena melihat hantu. Hantu di situ Yunaninya pneuma. Tuhan itu roh, roh di situ pneuma. Antara setan dan Tuhannya tidak bisa dibedakan karena sama-sama roh. Gimana caranya membedakan Tuhannya mereka ini? Tuhan adalah roh, hantu juga roh, setan juga roh, iblis juga roh. Cara membedakannya? Jadi ini dielus-elus dulu. Cara membedakan ini yang kita nggak tahu. Tapi tadi ada kejujurannya sedikit sih. Tapi kejujurannya ini membuat dia semakin blunder juga. Pertama dia bilang gini. Jadi sebelum penciptaan semua itu ada, jadi Bapak ini menciptakan dulu rohnya Yesus. Biar Bapak di surga ini punya teman. Berdua lah dia di surga. Jadi waktu menciptakan Adam itu, Bapak dan rohnya Yesus ini kerjasama menciptakan Adam. Matinya. Nah, setelah Bunda Maria cukup umur, gitu ya, Gabriel ini diutus memberitahukan nanti ini roh ciptaan Bapak ini mau masuk untuk jadi anakmu. Assalamualaikum Bang, dari Zigzag Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Juma nggak nyimak dari awal gitu? Itu. Oh, kau masih menderita kubaco. Jadi dia juga membetulkan tadi itu Zakaria 12:1 itu, Bang. Ya, bahwa ya roh di dalam diri Yesus itu ciptaan Bapa. Gitu. Tapi
ditambahin lagi ya. Udah ciptaan Bapak memang, tapi dia juga Tuhan. Nah ini dia nih persoalan lagi nih. Aduh. Terus apa bedanya dengan di Markus 5 dengan mereka ini, saudara kita ini? Apa bedanya Bang Andi? Nah, itulah saya juga, kalau dia sopan sih kita sopan, kalau dia arogan juga gimana gitu ya. Serba salah mereka ini. Paling tidak kita sudah menjelaskan tadi ya dalam Yohanes 4 nomor 37 ya kalau nggak salah ya. 34 nomor Yohanes 4 di situ diterangkan nomor 24 bahwa Tuhannya mereka itu roh. Roh di sini bahasa Yunaninya pneuma. Kemudian di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid ketakutan karena mengira melihat hantu. Hantu di sini juga pneuma. Berarti Tuhan mereka sama dengan ya itulah. Alamak. Oke, Bang Andi. Iya, tanya-tanya. Kemarin tuh pekerjaan rumah kamu itu loh, antara akal dan iman bagaimana? Udah bisa menemukan? Sabar, sebelum ke situ saya mau tanya dulu Bang. Oh ya, silakan. Soal nama Allah tadi yang di awal kita bahas tadi. Tadi setelah mendengar penjelasan Abang tadi dengan tadi Bang Suma sempat menyebutkan Nabi yang membawa Islam itu. Tadi Abang Handi katakan bahwa nama Allah itu diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya bahwa sebelum Nabi Muhammad ada dan sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi, itu orang-orang yang hidup sebelum Nabi itu memanggil Sang Pencipta ini dengan apa ini Bang? Jelaskan dulu Bang Juma, 2 versi nih Al-Quran dan di luar. Silakan Bang Juma aja deh. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh misalnya di dalam surah As-Zukhruf. As-Zukhruf tepatnya di ayat 87. Di situ jelas dengan terang dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah? Ayat ini menerangkan bahwa perkataan dan perbuatan orang-orang musyrik pada masa itu bertentangan. Mereka kemudian beribadah kepada berhala, tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, dia mengatakan Allah, menunjuk ke langit. Artinya bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang jahil itu pun tahu bahwasanya mereka sudah diperkenalkan Tuhan, nama Tuhan oleh keturunan, oleh kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sudah tahu bahwa pencipta itu adalah Allah. Terbukti dengan mereka ketika ditanya, apakah berhala ini yang menciptakanmu? Tidak, yang menciptakanmu siapa? Allah. Mereka menunjuk ke atas. Artinya mereka paham. Nah, sehingga di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, di situ dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Kayak gitu ayatnya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang terdahulu itu, ya, orang-orang musyrik ini, itu mereka mencampur adukkan antara keyakinan yang sudah ditanamkan kemudian oleh para nabi lebih dulu
Dalam hal ini Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, sampai kepada mereka yang adalah keturunan daripada Nabi Ismail dari nasab Khedar. Itu jelas-jelas mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak menyembah. Kami hanya menggunakan berhala ini untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi petunjuk di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang ada pada masa itu mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka sudah mengenal Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai alat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama seperti orang Roma, mereka tidak menyembah patungnya Yesus, tapi mereka menjadikan patung Yesus itu sebagai alat media untuk mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Begitu juga orang Quraisy, orang jahil, orang yang bodoh. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya beribadah, seperti apa caranya berhubungan dengan Allah, maka mereka mengambil media-media berhala atau patung-patung berhala untuk kemudian mereka menyembah kepada Allah. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah orang Quraisy, orang musyrik pada masa saat itu sudah mengenal bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Demikian. Oke, Bang. Artinya bahwa sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan Islam, dan tadi Bang Handi jelaskan bahwa nama Allah itu diperkenalkan oleh Nabi Allah kepada Nabi Muhammad. Nama Allah ini kan sudah ada sebelumnya kan, dari awal yang seperti Abang jelaskan tadi. Kemudian kenapa dipersoalkan nama Allah itu dipakai di dalam Alkitab? Itu kira-kira kenapa itu, Bang? Iya, jadi gini, Bung. Allah itu adalah nama, sedangkan di Bible Allah itu dijadikan sebagai gelar. Coba contoh misalnya, engkau tidak menyembah selain daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu salah, karena Allah itu nama. Harusnya itu ilah atau Eloah atau El atau Saddai, Al-Saddai. Nggak boleh menggunakan Allah, karena Allah itu nama. Nah, sedangkan di dalam Kristen, Allah itu diambil untuk dijadikan sebagai gelar. Itu kelirunya itu di situ. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kalau di kitab saudara, Allah itu diambil untuk dijadikan sebagai gelar. Contoh misalnya dikatakan begini dalam kitab saudara, tidak ada Allah selain Tuhan. Dibalik, padahal yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu sifatnya masih umum, maka dia harus merujuk kepada yang khusus, yaitu Allah. Masa tidak ada Allah selain Tuhan? Apa maksudnya itu? Yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu baru tepat. Tapi Kristen balik-balik. Karena sebenarnya nama Allah itu diambil hanya untuk sebagai tameng. Selayaknya orang Roma, orang Yahudi, orang Roma, orang Yunani mengambil perjanjian lama hanya untuk tameng, untuk mengajarkan penyembahan dewa-dewa mereka kepada bangsa yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Saya ulang, perjanjian lama itu diambil hanya untuk tameng, agar bangsa Roma mengajarkan ajaran penyembahan dewa-dewa mereka kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku yang ada di bawah kuasa kerajaan Romawi pada saat itu. Iya, maksudnya gini. Terlepas dari dia Allah ini sebagai nama atau gelar, hanya kan tadi kita sudah sepakat bahwa nama Allah ini sudah ada sebelum Islam datang. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa ketika kami gunakan harus minta izin dulu ke Islam begitu loh? Gini saudara, tidak ada harus minta izin, karena Allah itu adalah Tuhan Anda juga.
Tuhannya orang ateis, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya alam semesta. Allah itu Tuhan satu-satunya yang menciptakan kita. Tak ada yang melarang Anda menggunakan itu, selama penamaan nama Allah ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Mau tidak Anda saya mengambil nama Yesus lalu saya tempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya Yesus Brahma, Yesus Krishna, Yesus Wisnu, Yesus Zeus, Yesus Mitra, Yesus Horus. Tentu itu akan menyakitkan hati saudara. Kenapa? Karena ketika sebelum disebutkan penyebutan Zeus, Brahma, Krishna, itu kata dewa. Berarti Yesus diidentikan dengan dewa. Pasti tidak cocok. Begitu juga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu tidak cocok. Itu nyakitin kita. Itu menyakitin kita. Tapi kalau ditempatkan pada tempatnya ya tidak masalah. Karena Allah itu memang Tuhan yang menciptakan kita semua. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Allah mengutus para nabinya. Mengutus juru selamat pada masing-masing umat. Yang disebut nabi, yang disebut rasul. Begitu kaidahnya yang benar. Jadi kalau orang Kristen mau menggunakan kata Allah, silakan. Tapi tempatkan pada tempat yang sebenar-benarnya. Jangan dipakai pada tempat yang tidak sesuai. Begitu bang. Oke. Kalau tadi abang katakan semua berhak memakainya, oke itu saya terima. Hanya kalau apa? Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu di ayat Alkitab di mana tuh bang ya? Apakah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Di kitab saudara itu kan jelas dikatakan bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada Allah selain aku. Nah itu apa maksudnya? Allah Bapa, Allah Anak. Itu kan konsep di Kristen sama seperti Trinitas. Itu jelas itu dikatakan dalam kitab saudara. Bahwasanya ketika orang-orang Kristen ini menyebut kemudian Tuhan mereka, mereka selalu menggunakan kata Allah di depannya. Contoh misalnya di dalam kitab saudara, ada nggak yang bisa menunjukkan teman-teman? Di mana mereka menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Markus 1 nomor 1 ya. Benar ya? Coba Anda lihat di sana. Padahal itu adalah penambahan. Itu nggak ada sebenarnya. Di original teksnya itu tidak ada Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Nggak ada itu bang. Hanya ditambah-tambahkan saja. Dek, tolong dek di pasenya, iya. Begitu. Jadi tiga pribadi ini sebelum disebutkan itu mereka saudara-saudara Kristen selalu menamainya dengan kata Allah. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Nah itu mereka sebut dengan Tritunggal. Ya maksudnya gini bang, apakah ada kalimat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu di dalam Alkitab? Ada. Tunggu ya. Ada yang bisa nunjukkan tidak? Markus 1 ayat 1. Kemudian Matius 6 nomor 26. Ini teman-teman kalau dimintai tolong pada diam. Apa Matius 1 berapa? Markus 1 coba Bang Andi. Penyebutan 1, ya, penyebutan Allah Bapa. Markus 1 nomor 1. Iya. Kalau Yuk anak Allah. Oh, ya, Injil Yesus itu ya. Semestinya kan bukan anak Allah di situ. Oh, iya. Aduh, sorry. Lagi nggak konsentrasi saya Bang Andi. Makate iya ini.
maka hati lehernya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Theos sebenarnya ya. Iya. Itu pun tidak ada Bang Andi. Iya, kalau ketika digunakan anak Allah ini artinya tidak mencederai Allah itu sendiri kan Bang? Kalau dikatakan sebagai anak Tuhan atau anak Theos atau anak dewa, tidak. Tapi kalau disebut sebagai anak Allah itu mencederai Bang, karena Al-Quran itu menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya, maksudnya bukan Allah punya anak apa seperti kita punya anak itu Bang, tapi ini kan kata-kata apa seperti. Iya, maksudnya gini loh. Kita semua ini kan juga tak ada masalah. Tak ada masalah kalau Kristen menggunakan anak Tuhan, ya, atau apa, anak Theos atau anak dewa, silakan aja. Tapi kalau dikatakan anak Allah itu berarti merembet ke Tuhannya umat Islam gitu loh. Itu nyakitin hati kita. Karena Tuhannya umat Islam itu tidak punya anak. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sepemahaman saya anak Allah ini bukan berarti anak Allah beranak, bukan juga seperti itu Bang. Ya, kenapa tidak menggunakan anak Tuhan? Kenapa harus menggunakan anak Allah? Sedangkan Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Kalau anak Tuhan, Tuhan itu kan artinya sesembahan kan Bang? Anak sesembahan Bang. Betul. Tapi nanti tujuannya belum jelas kalau kita pakai anak Tuhan itu, anak Tuhan. Anak siapa maksudnya nanti? Anak sesembahan. Ya. Kan Tuhan itu cuma satu. Siapa yang Anda anggap Tuhan? Kalau Tuhan Anda itu satu dan satu itu adalah Yesus, berarti dia itu adalah anak Yesus, kan gitu. Kalau yang Anda maksud Tuhan satu itu adalah Bapa, berarti kan anak Bapa. Kalau yang Anda maksud Tuhan satu itu adalah Roh Kudus, berarti kan anak Roh Kudus. Jangan katakan anak Allah. Karena anak Allah itu berarti masuk ke dalam ranah keislaman. Contoh aja Bang, sederhana. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara ya. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini sebenarnya menyakitkan hati kami. Karena sebenarnya yang terjemahan sebenarnya itu adalah namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa kemudian tokoh-tokoh agama Anda Tuhan di situ diganti menjadi Allah? Karena ingin menghilangkan kesan kalau Allah itu adalah Tuhan. Tapi Allah itu hanya gelar, bukan Tuhan, tapi gelar. Allah itu bukan Tuhan, tapi hanya gelar Tuhan. Itu sebenarnya yang ingin dijual. Yang mau dijual oleh tokoh-tokoh agama Anda itu menghilangkan kesan kalau Allah itu adalah Tuhan. Tetapi Allah itu hanyalah gelar Tuhan. Penyebutan seperti manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, iblis, bumi, langit. Hanya gelar-gelar kayak gitu aja. Sedangkan Tuhan bagi kami itu adalah Allah. Allah itu Tuhan kami di kitab saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Maksudnya apa? Kenapa harus Allah? Kenapa tidak menggunakan kata Tuhan? Seakan-akan kitab Anda ini lupa ingatan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan. Harusnya kan yang jelas itu, kalau Kristen ini tidak rasis, harusnya kan namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa harus nyakitin kami? Bukankah kami ini saudara kalian? Bukankah ajaran kalian ajaran kasih? Kenapa harus menghancurkan batin dan iman kami? Itu loh permasalahannya, kenapa debat ini selalu terjadi.
Coba Anda buka 1 Korintus 8:6 itu. Apa bahasa original teksnya di situ sebenarnya? Dari tadi aku mendengarkan banyak suara-suara aneh-aneh di sini ya. Gak bisa di-mute dulu kah? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sedangkan Allah di situ Theos. Kalau bunyinya begitu saya juga katakan salah itu kalau bunyinya. Ya, itulah yang terjadi, Bang. Itu coba Anda buka Bible yang Anda pegang sekarang. Kalau seharusnya hanya ada satu Tuhan saja ya. Nah, itu baru tepat sekali. Itu pun original teksnya adalah Theos. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa harus menggunakan kata Allah? Dan sudah gitu ngotot. Oh, kami lebih duluan. Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Kristen lebih dulu daripada Islam. Loh, kenapa jadi kesurupan kayak gitu? Jelas-jelas Allah bagi kalian itu bukan Tuhan. Allah bagi kalian itu hanya apa? Hanya gelar saja. Kenapa tidak dihilangkan? Bukankah kalian agama kasih tahu bahwa saudara-saudara kalian itu menyembah Tuhan yang bernama Allah? Ejaannya A-L-L-A-H. Mereka baca Allah karena mereka menggunakan tajwid. Mereka menggunakan makhraj huruf berdasarkan kaidah bahasa Arab. Mereka kemudian menyebut Allah itu dengan lafaz Allah. Kristen menyembunyikan identitas Tuhannya Islam dengan menyebutnya Allah. Kenapa tidak ganti saja dewa? Karena Theos itu sebenarnya artinya dewa. Kalau Tuhan itu artinya dalam bahasa Yunani akontas. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja, yaitu Bapa. Nah, sebenarnya yang ingin dijajakan oleh Romawi itu. Makanya Bung, kalau kita belajar, coba betapa banyak kemudian Masya Allah, betapa banyak kemudian nama-nama Tuhan yang diperkenalkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi tentang apa yang mereka sembah. Tapi semua itu ketika masuk ke dalam bahasa ajaran Romawi, bahasa yang digunakan oleh penjajah Romawi pada saat itu, maka semua istilah-istilah El, Eloah, Elohim, Eloah, Shaddai, Safaot itu berubah seketika menjadi apa? Theos. Kenapa dia harus berubah menjadi Theos? Karena penggiringan kepercayaan menuju kepada sembahan orang Roma. Yang tadinya sembahan Yahudi adalah pencipta alam semesta yang mereka sebut sebagai sebutan El, Eloah, Elohim, Elohai dan seterusnya. Seketika itu diingkari, ditolak ketuhanannya. Lantas kemudian yang dijadikan Tuhan itu ada satu, yaitu Theos, dewa. Makanya melalui revisi-revisian Perjanjian Lama itu baru kemudian nanti disandingkan dengan Perjanjian Baru di abad keempat. Karena Perjanjian Lama harus mengikuti keinginan Perjanjian Baru. Bukan Perjanjian Baru yang harus ikut ke Perjanjian Lama. Tidak, Anda keliru. Orang Kristen keliru kalau mengatakan itu. Tidak. Yang ada adalah Perjanjian Lama milik Kristen itu harus mewarnai Perjanjian Baru. Harus didikte oleh Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tak berkutik. Makanya sembahannya orang Yahudi, El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai dan seterusnya harus masuk mengikuti keinginan penguasa Romawi pada saat itu. Maka semua gelar-gelar Tuhan, pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel dihilangkan. Semua diganti menjadi Theos. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang menyembah Theos berjaya. Nah, tengoklah kepada konsep agama saudara. Contoh, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos mengambil daging, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Apakah Theos yang dimaksud di sini adalah El, Eloah, Elohim, Elohai? Bukan. Itu pure 100% yang datang mengambil daging, yang datang mengambil rupa, menjadi rendah dan mati di atas tiang salib
itu murni adalah Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani yang mereka sebut Zeus atau kadang mereka menyebutnya Hercules. Bukan lagi Eloa, bukan lagi Yod-Heh-Vav-He, bukan. Itu yang terjadi, Bung. Makanya istilah-istilah Trinitas muncul di agama saudara. Makanya kemudian konsep-konsep Romawi Yunani ada di agama saudara. Dewa datang menjadi manusia, itu adalah hal biasa bagi Roma dan Yunani. Tapi kalau Elohim datang menjadi manusia, jangan pernah harap, jangan bermimpi. Itu tidak dianut oleh agama para nabi. Dewa datang menjadi manusia. Dewa ini 100% manusia, dewa ini 100% dewa. Itu udah biasa. Bahkan mereka menggambarkan dewa-dewa mereka sepotong manusia, sepotong binatang. Itu biasa bagi mereka. Tapi ini tidak disifati oleh Eloah, El yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya kalau kita itu berpikir, kalau Kristen ini agama benar, kenapa mereka tidak bisa rangkulan dengan agama Yahudi? Kenapa berbeda 340 derajat? Kenapa? Kalau memang Kristen ini agama benar, Katolik ini agama pertama dari ajaran menyembah kepada Yesus, dan itu adalah agama benar, maka mereka akan satu tempat ibadah, mereka akan satu kitab, mereka akan satu nabi, mereka akan satu Tuhan. Faktanya? Enggak. Yang mereka sebut Bapa itu roh bagi orang Kristen. Bagaimana mereka yang menyebutnya Eloah, yang menyebutnya El, yang menyebutnya Elohim? Apakah roh? Tidak. Apa buktinya? Baca Yeremia 10 nomor 6. Yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-He itu tidak serupa dengan roh. Sedangkan Kristen yang disebut sebagai Bapa itu adalah roh. Apakah sama? Tidak. Makanya saya katakan, sebenarnya kata El, kata Eloah, kata Elohim, kata Elohai, itu ada ejaannya dalam huruf abjad Yunani. Sejatinya kata Eloah itu begitu masuk ke dalam bahasa Yunani tetap aja disebut Eloah. Tidak boleh diganti. Tetapi karena ingin dijual, yang ingin dipaparkan kemudian oleh bangsa Romawi sebagai penguasa pada saat itu, bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi yang ingin dijual kemana-mana, tapi yang ingin dijual adalah sembahan nenek moyang mereka, yaitu Zeus. Makanya kata-kata Eloah, Elohim itu dihilangkan. Nah, muncul di Indonesia, kok tiba-tiba ingin mengambil kata Allah? Gak boleh. Apalagi digunakan pada tempat yang tidak berkesesuaian. Nah, jangan heran kemudian ketika orang Yahudi, maaf nih, meludahi orang-orang Kristen ketika mereka lewat di jalan kudus yang mereka katakan sebagai jalan yang suci. Gak boleh lewat. Kenapa? Karena dianggap orang Kristen ini penyembah dewa. Kitab mereka diambil oleh Ptolemy II, Kaisaran Ptolemy II, diambil, diterjemahkan dalam Septuaginta. Septuaginta bergeser kemudian disesuaikan dengan apa yang kehendaki oleh penguasa pada saat itu. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Makanya sekali lagi saya katakan, nama-nama Tuhan orang Yahudi itu musnah sirna, berubah menjadi Bapa saja. Siapa yang dimaksud dengan Bapa di sini? Roh. Sejak kapan Yahudi menyembah roh? Sejak kapan para nabi menyembah roh? Sejak kapan Abraham menyembah roh? Sejak kapan Musa menyembah roh? Tak ada. Yang menyembah roh hanya Yunani, Romawi. Makanya di Wahyu 5 nomor 7 dikatakan, inilah ketujuh roh Elohim, roh Theos yang diutus ke bumi. Siapa Theos ini? Apakah dia Elohim? Bukan. Apakah Eloah? Bukan. Apakah roh Elohim itu bertanduk 7 bermata 7? Tidak. Yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu adalah sembahan-sembahan Romawi kuno dan Yunani kuno. Itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi bukan kesalahan Anda sebenarnya, tetapi ada kesalahan pendahulu-pendahulu saudara. Begitu masuk ke Indonesia diperparah lagi dengan yang duduk di lembaga kitab sana tuh. Yang tadinya dewa diganti menjadi Allah. Yang tadinya Tuhan diganti menjadi Allah. Kasihan kami ini umat Islam. Iya, kasihan. benar. Iya. Harus Anda benarkan itu kalau Anda berpikir dengan jelas. Demikian. Salah satu ayat yang kemarin ada diskusi di teman-teman koma lain itu, mereka tunjukkan ke saya bahwa di Mazmur 82 ayat 1 itu di situ ditulis
Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Apa tuh namanya? Salah kan? Ini menurut saya salah menerjemahkan kan. Karena saya baca di terjemahan kunonya itu Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para dewa. Di sini di terjemahan barunya Allah berdiri di sidang ilahi di antara para Allah. Nah, sekarang saya tanya nih kepada saudara saya nih. Kira-kira yang menerjemahkan ini orang pintar atau orang cerdas? Jujur, mereka orang terpelajar atau mereka adalah orang-orang yang ya sama seperti orang-orang yang tidak pernah sekolah? Jujur, Bang. Saya jawab dalam hati saja, Bang, ya. Mereka ini orang-orang pintar. Mereka ini orang-orang cerdas. Bukan tidak mengerti antara original teks dengan kata Allah. Bukan tidak ngerti. Tapi memang ada tujuannya, Kamase. Memang dia punya tujuan. Menyesatkan umat Kristen sendiri dan juga menyesatkan orang Islam yang awam yang tidak paham tentang itu. Kita kan sering mengatakan tuh, kenapa Kristen itu tidak tampil menggunakan seragamnya sendiri? Kenapa harus tampil menggunakan seragam agama orang? Kan gitu. Alangkah eloknya Nusantara ini, bangsa kita ini, kalau Kristen kemudian dengan berdiri tegak menggunakan seragamnya. Islam juga demikian. Subhanallah. Rangkulan kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Tapi faktanya apa? Saudara-saudara Kristen kami yang kami kasihi menikam kami dari belakang. Pedih loh itu. Kalau kami mengambil Yesus, lalu kami pelihara kemudian sesuatu di dalam Al-Quran kami seperti misalnya yang disebut dalam Quran itu sapi, lalu sapi ini kami ganti dengan nama Yesus. Itu nyakitin orang. Sama ini yang Anda lakukan, yang kitab saudara lakukan. Dewa diganti Allah. Nyakitkan itu, sangat menyakitkan. Untung saja Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga kita kemudian umat Islam ini menunggu kapan saudara-saudara Kristen ini bisa sadar. Kapan saudara-saudara kita yang ada di lembaga Bible Indonesia itu bisa sadar untuk tidak menyakiti hati kita. Itu, Bang. Saya kira itu sesuatu yang perlu ditelaah dan disampaikan kepada lain untuk mereka sadar diri. Betul, karena banyak kesalahan penerjemahan kalau menurut saya. Ya, betul sekali. Oke. Bisa diterima, Bang. Intinya bahwa tadi Abang sudah mengatakan bahwa semua berhak memakai tapi tergantung penggunaannya supaya jangan menyakiti agama lain kan? Benar sekali. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ini saya sudah minum Kombantrin 2 papan loh padahal. Kombantrin itu bagusnya tuh. Jadi gimana, Chris? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani bismillah. Alhamdulillah. Kok segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dasuma, Bang Handi, Ustadz Kores, Ustadz Tahta. Lanjut. Iya, Pak dosen. Chris, kamu saya hitung ya. Kamu 16 jam di sini baru ngomong loh. Aku tidur jam 10:30 Bang Handi. Sejak pagi nggak ngomong loh dia. Kalian bangun pagi, aku tidur pagi. Wow, ya juga sih. Ayo. Jadi itu ya, Martin, tolong dikasih tahu ke WhatsApp keluarga, WhatsApp komunitas gereja, WhatsApp kolekte dan pemuda gereja gitu. Mari kita kembali ke kitab suci kita gitu, ke bahasa asli kitab suci kita. Jangan menggunakan kata-kata yang ke Arab-Araban. Karena Tuhan kita Yesus tidak pernah ke Arab. Nah, gitu harusnya Martin. Oke. Tolong dikabarin. Sampai ke PGI kalau perlu. Ngapain juga kalian pakai ala Bapa, ala Putra, ala Roh Kudus. Theos gitu. Theos Bapa, Theos Putra, itu baru bangga dengan pengajaran Yesus gitu. Yesus nggak pernah ngajarin bahasa Arab, Bre.
Gimana Tin? Diem dia. Oke lah. Mantap, oke, sip. Di bawah komunikasi turun saja. Nah, ntar lu, Tin, kemarin kamu ini kan akalmu sebenarnya itu berfungsi. Cuman imanmu ini yang kadang-kadang membelokkan akalmu gitu. Gimana? Sudah ada jawabannya, Tin? Jawaban apa maksudnya? Ini loh, Res. Martin ini, secara akal, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau iman, Yesus itu Tuhan. Nah itu loh, dia belum bisa menabrakkan gitu loh. Ya ini sih memang apa ya, titipan-titipan bapak-bapak pendeta, pengajar-pengajar Kristen Denom TikTok juga kan. Kalian kalau mengimani Yesus Tuhan jangan pakai akal gitu. Harus pakai iman. Nah itu pinter sekali gitu. Itu racun yang sangat pinter sekali. Karena sekalinya pakai akal, Islam semua orang-orang Kristen ini gitu. Makanya harus dipertahankan imannya. Cuma nanti jadi kontradiksi Bang Andi. Nanti jadi kontradiksi. Kenapa? Kalau memang pakai iman nggak pakai akal, terus ngapain lu ngomong panjang lebar gitu loh? Karena ngomong panjang lebar itu otak dipakai, bukan iman yang dipakai, otak yang dipakai. Akhirnya kontradiksi sendiri kan keimanannya, gitu. Kalau soal itu iman diutamakan itu gini Bang. Contohnya kayak kita baca riwayat kisah penciptaan di Alkitab. Nah, Allah menciptakan matahari, berfirman terus jadi dan sebagainya. Itu kan kita tidak perlu mencari tahu lagi, kita tinggal percaya saja. Ya masuk di akal nggak? Ya kalau kita pakai akal dulu, tempatkan akal di depan, berarti tidak masuk akal. Nah, kenapa nggak masuk akal gitu? Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta, di mana nggak masuk akalnya? Nah justru itu, Allah kan kita belum pernah lihat ini Bang. Loh, ini penglihatan atau pengakalan yang kita bahas? Akal itu apa yang artinya bahwa yang masuk di akal lah. Nah, itu dia masuk di akal, bukan masuk di mata gitu kan. Kalau misalnya masuk di mata, Julius Caesar kan Soekarno rahimahullah gitu. Jadinya nggak masuk di akal karena nggak pernah melihat kan gitu konsepnya jadinya. Makanya jangan dicampur-campur akal-akal mata-mata gitu loh. Akal berpikir, mata melihat. Nggak sesuatu yang kita lihat itu nggak sesuatu yang masuk di akal itu wajib harus dilihat. Gitu. Iya, tapi kalau kita pakai akal duluan maka tidak masuk di akal, karena tidak perlu dicari tahu lagi, tinggal percaya saja bahwa Allah yang menciptakan matahari, itu sudah selesai. Apa itu ngomong apa itu? Nah sekarang gini posisinya ya, kalau misalnya kita mau pakai iman saja gitu kan, kalau iman saja ya berak sapi juga bisa jadi Tuhan. Nggak usah pakai akal, pakai iman. Berak sapi itu Tuhan. Kalau enggak spaghetti melayang berwarna pink itu tidak terlihat dan itu adalah Tuhan. Kan bisa kayak gitu. Ya tidak seperti iman itu. Soalnya. Ya iyalah. Nggak pakai akal. Ya kalau ada yang mengimani tai sapi sebagai Tuhan tidak masalah juga kan. Nah itu kan jadinya apa? Nggak bisa melawan, nggak bisa menahan kebenaran gitu loh. Kebenaran ini tidak bisa melawan kesesatan jadinya kalau pakai iman saja. Makanya harus pakai akal gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengcounter orang-orang yang ngomong bahwasanya berak sapi itu juga Tuhan. Nah gitu my bre. Tapi kan faktanya tidak ada. Lah fakta itu akal bukan iman bre. Kena lagi kan? Iya, tapi tetap tidak bisa kalau kita letakkan akal di depan semuanya jadinya tidak masuk akal gitu. Nanti kalau akal di depan semuanya jadinya tidak masuk akal gitu. Artinya kalau kita pakai akal, kalau kita pakai akal 1 tambah 1 itu 3. Nah, itu urusan lain lagi, itu kan bisa dibuktikan. Misalnya Musa menerima 2 batu Lot. Siapa yang menulis di batu? Apakah malaikat punya ballpoint terus dia padu ke batu? Tinggal kita percaya saja bahwa itu Tuhan yang atur semua. Nah itu, ketika lu nggak bisa menjelaskan, artinya lu pakai iman saja gitu. Sedangkan Yahudi bisa menjelaskan hal tersebut, gitu kan? Bisa Yahudi menjelaskan hal tersebut gitu. Kenapa Musa sampai 40 hari di atas? Karena nyari batunya susah, nulisnya itu susah. Makanya di atas itu 40 hari gitu. Itu kata Yahudi. Nah apakah Yahudi kalau pakai iman? Apakah Yahudi ngejelasin itu pakai iman? Enggak, pakai akal gitu. Kok bisa pakai akal? Iya, karena dari Musa ngajarin sesuatu yang terjadi 40 hari di Gunung Sinai, diajarkan kepada generasi di zamannya, diajarkan lagi ke generasi berikutnya, generasi berikutnya.
Itulah akal gitu loh. Dengan akal iman lu terjaga, dengan akal lu bisa membantah semua hujatan yang datang kepada iman lu. Akal dulu, Bre. Berarti doa batu laut itu yang menulisnya Musa. Masa batunya dari sorga datang? Nggak gitu, Bre. Kecuali Hajar Aswad baru dari sorga. Kalau Allah batu itu batunya batu dunia. Kenapa kekristenan nggak tahu yang kayak gini? Ya karena kekristenan itu nggak tahu kalau Torah itu sebenarnya dua. Dalam Yahudi itu Torah tertulis, Torah lisan gitu. Loh, Torah lisan itu kan bukan dari Tuhan. Ya kata lu, kalau kata Yahudi enggak, karena lu nggak bisa bahasa Ibrani. Itulah kenapa kalau di Keluaran itu Yahudi itu ketika Tuhan berfirman, telah kuberikan kepadamu Taurat, begitu. Kok Taurat bukan Torah? Ya karena jamak dua, ada dua. Nah ini satu ini yang nggak diketahui. Gimana supaya tahu? Pakai akal, bukan pakai iman. Justru kalau saya pikir-pikir dulu, waktu saya tidak percaya jadinya itu. Lah iya, karena itulah maksud gua gitu. Kalau lu beriman Kristen, lu pakai akal, akan jadinya tidak beriman gitu. Karena nggak mungkin Tuhan pribadi tiga gitu. Kapan Tuhan ngomong pribadinya tiga? Pakai akal dulu. Kita mau pakai iman. Nggak pernah tertulis Tuhan ngomong pribadinya tiga. Diimani tiga. Itulah sesat, Bre. Iman tanpa akal itu apa ya? Sesat jatuhnya. Yesus adalah Tuhan gitu. Lah kapan ini Tuhan di Perjanjian Lama ngomong ada sosok yang lain yang Tuhan juga yang bernama Yesus itu? Oh enggak, Yesus itu kan firman-Nya yang menjadi manusia. Kapan Tuhan yang ngomong firman-Nya menjadi manusia? Ini yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau pakai akal tuh jadi nggak beriman lu. Jadi lu benar itu. Ya, kalau topik soal ketuhanan ini saya terlalu sering di sini, jadi coba nanti kita lain dulu kalau ketuhanan. Enggak, gue nggak ngobrolin ketuhanannya, gue ngobrolin imannya gitu. Gue ngobrolin imannya. Maksud gue, ketika lu ngomongin iman, itu sah, itu boleh. Karena semua agama pasti ngobrolin iman gitu. Cuman kalau lu ngomongin iman bukan dari Tuhan, artinya lu fitnah. Iman lu berangkat dari fitnah. Lu fitnah Tuhan lu imani fitnah tersebut. Nah disitulah sesatnya gitu. Kalau kok fitnah, nah, nggak ngerti kan? Gue jelasin lagi, gue ngulang gitu. Contoh misalnya, kekristenan mengimani Yesus adalah yang menciptakan langit semesta. Karena Yesus itu dulunya firman. Sebelum menjadi manusia dia firman. Nah gitu kan, Kristen ngejelasinnya dengan penuh kasih kayak gitu. Nah Islam ini ngedengerin oh aja dulu. Ya udah yuk kita baca yuk. Di Kejadian 1 penciptaan sampai habis lah, sampai nabi terakhirnya Yahudi Maleaki ya kan gitu dibaca. Dari Kejadian 1:1 sampai Maleaki 4 ini mana Tuhan yang ngomong firman-Nya ini namanya Yesus nanti pas jadi manusia? Mana Tuhan yang ngomong kayak gitu? Mungkin di Perjanjian Baru mungkin di Perjanjian Baru ada tuh yang disebut-sebut Bapak ini ngomong firman-Nya menjadi manusia. Kita cek lagi Bapaknya ngomong. Udah jarang banget ini si Bapak ngomong. Mana ini Bapak ngomong Yesus ini dulu adalah firman-Nya yang kemudian menjadi manusia gitu. Nggak ada sama sekali anjir. Nah itulah maksud gua, ketika Tuhan yang nggak pernah ngomong sama sekali tentang itu, kalian fitnah. Tuhannya ngomong begitu, diimani. Nah itulah iman dari fitnah. Kalau firman menjadi manusia saya rasa ada itu. Bapak nggak yang ngomong? Ya namanya firman pasti dari Allah. Oh iya, yang ngomong firman-Nya itu menjadi manusia, firman-Nya ini adalah Tuhan sendiri, itu Tuhannya sendiri nggak yang ngomong? Coba pengen tahu gua. Terus cerita Allah nyuruh mereka bertemu Maryam itu gimana? Baru nyadar kan? Nah, iya gitu, memang harus dibalikin lagi ke Al-Quran gitu supaya berhenti sampai sini bahasannya gitu kan. Bukan di Alkitab juga ada kan kisahnya hampir sama. Loh, Tuhannya ngomong nggak kalau misalnya ini yang di Perjanjian Baru Tuhannya ngomong nggak itu anak yang akan lahir itu sebenarnya firman-Nya Bapa. Nah gitu. Itu firman-Nya saya itu jadi manusia. Ada nggak Tuhan yang ngomong kayak gitu? Ya ada lah. Nah di mana? Kalau ada salah gua. Tapi kalau nggak ada terima kenyataannya. Kalian mengimani sesuatu dari fitnah gitu. Kan di dalam Al-Quran juga ada tuh tentang kalimat Allah. Isa dari kalimat Allah. Terus kenapa Al-Quran nggak ditempel di belakang kitab Wahyu?
Anda bukan maksudnya saya mengatakan bahwa di Al-Quran juga ada yang mengatakan yang sama dengan Alkitab. Artinya lu tidak mengimani Al-Quran kan? Sekarang coba perjanjian baru lu ada nggak? Firman ini adalah Tuhan itu sendiri, firman ini menjadi manusia. Tuhannya ngomong kayak begitu ada nggak? Ada. Nah, di mana? Supaya gua salah nih. Supaya gua salah. Sebentar, ya kalau mesti buka lagi. Silahkan dibuka. Gua kasih waktu 3 minggu. Oke, 3 menit saja. Oh, 3 menit, oke. Ya, Ikhwan, ini ke perpus dulu ya. Si siapa namanya? Si Martin Chris. Silakan Bang Handi diisi dulu. Ini Umar nelpon. Udahlah Chris, pakailah akalmu bro. Bedakan antara manusia dan Tuhan. Jadi aja Chris, saya mau nanya lu, Anda memakai apa membedakan manusia dan Tuhan? Pakai iman atau pakai akal? Akal, Bang. Gimana? Akal. Untuk membedakan manusia dan Tuhan jelas pakai akal. Pakai akal. Tetapi untuk memahami pekerjaan Tuhan pakai iman. Ntar dulu kayak pekerjaannya. Jadi pakai akal. Jadi akal dulu yang memfilter, meneliti. Nah, setelah akal memutuskan, oh ini loh manusia, ini loh Tuhan. Baru kemudian dipercaya, baru diimani. Betul ya? Saya lahir dalam kondisi Alkitab itu kan sudah ada, tinggal saya membaca saja. Saya tidak perlu berpikir lagi. Enggak buang dulu ke Alkitabnya deh, enggak pakai Alkitab dulu nih. Gitu ya. Kita refresh dulu deh. Kita refresh dulu gitu ya. Anggaplah kita mundur kita di zaman Yesus nih. Coba bayangkan kita di zaman Yesus. Martin ada, saya ada. Oke? Bisa direnungkan? Iya. Renungkan. Tiba-tiba Yesus datang di depan kita. Manusia ganteng begitu. Terus dia nggak ngomong apa-apa. Secara akal yang datang itu manusia atau Tuhan? Menurut akal Anda itu, Martin? Ya kalau dia datang berdiri saja ya pasti beda ceritanya lah, Bang. Berarti dia adalah manusia berdasarkan akal, betul? Betul. Betul? Betul, Bang. Ah, betul. Nah, seiring dengan perkembangan, kita masih hidup nih. Wah, kita lihat dia bermujizat. Tiba-tiba dia bisa menghidupkan orang mati. Lazarus lah misalnya. Kita lihat dia, wih, hebat sekali nih anak orang. Bisa menghidupkan orang mati. Secara akal dia masih tetap manusia atau bukan lagi manusia? Menurut akal kamu, Tin? Masih manusia. Masih manusia. Jadi selamanya dia, apapun dia lakukan, dia adalah manusia. Manusia, Bang. Manusia. Sekarang kita ada di zaman modern nih. Kita tidak ada di zaman itu. Tapi ada bekas-bekasnya. Anggaplah tertulis di Biblemu seperti itu. Nah, apakah akalmu itu masih menganggap dia adalah manusia waktu dia bermujizat, atau kamu berubah pikiran? Bagaimana, Tin? Masih manusia. Itu secara akal, betul? Ya memang di Trinitas itu kan dia manusia, Bang. Oke. Nah, sekarang coba tak masukkan imanmu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Tetap manusia. Ah, sekarang ada kemajuan. Artinya Yesus bukan Tuhan. Karena Anda ini sudah fungsikan akalnya. Oke, Tin? Di Trinitas itu memang dari dulu Yesus itu manusia. Kemudian nanti dia naik ke surga. Nah, itu yang nanti dia sudah dianggap sebagai Allah itu sendiri. Mau dia Trinitas mau enggak? Yang jelas itu kan Yesus itu bukan Trinitas. Dia kan personal, satu. Oke? Ya betul, tetap satu, Bang. Tujuannya satu kepada Allah itu sendiri. Nah,
Jadi Yesus itu pribadinya Yesus tetap satu, nggak ada samanya di dunia ini, betul? Yes. Oke. Jadi Yesus itu tetap dia berdiri sendiri, satu pribadi, sidik jarinya jelas, identitasnya jelas. Dia adalah manusia. Nah, manusia. Sekarang kita melangkah nih tahap kedua. Bisa nggak ini manusia disetarakan dengan Tuhan? Coba secara akal dulu. Saat dia di bumi tidak bisa, Bang. Manusia tidak bisa. Artinya tetap selama di bumi tidak ada yang bisa ya menyetarakan Tuhan itu, termasuk Yesus nggak bisa disetarakan dengan Tuhan. Oke, selama di bumi lah. Oke dulu ya, bertahap. Jadi ini akal masuk, akalnya masuk, imannya juga oke, betul? Betul. Tidak mungkin nanti kita makan bersama dengan Tuhan kan waktu itu. Entar dulu, ini masih di bumi dulu nih. Jadi imannya, akalnya masuk, imannya juga enjoy. Jadi saling berkesinambungan, artinya sinkron gitu loh. Akalnya sehat, imannya juga mantap. Karena manusia ini tidak mungkin setara dengan Tuhan. Deal? Yes, betul. Deal. Nah sekarang Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Dia udah menurut di Bible udah pernah mati, terus dihidupkan kembali ke surga. Nah sekarang secara akal, apakah Yesus di surga ini tadinya manusia di bumi berubah menjadi Tuhan atau tetap dia menjadi manusia? Coba akalnya dulu. Kalau sudah di surga ini sudah di luar batas kemampuan kita nih, Bang. Karena yang mengutus roh kebenaran itu kan Yesus. Nah dulu jangan dulu mengutus. Ini kita jangan kerjaannya dulu nih. Dia ini di bumi secara akal dia manusia. Ya. Imannya juga enjoy mengatakan manusia. Jadi sinkron antara akal dan iman. Nah sekarang sampai di surga nih Yesus. Menurut akalmu, apakah tetap dia sebagai manusia makhluk atau dia berubah? Coba pakai akal menjawab. Sebentar ya. Kalau kita pakai akal, nanti sebentar saya tanya begini. Nabi Isa itu diangkat ke langit ngapain di atas? Maksudnya Nabi Isa ke langit gitu? Ya, kan di Al-Quran dikatakan dia di atas. Karena kemauan Sang Pencipta menyelamatkan dia, dibawa ke langit kedua. Tetap dia adalah Nabi Isa, belum berubah dia. Iya Bang, maksudnya gini. Nah, gitu ya. Kita pakai akal kan? Iya, itu akal berdasarkan juga data, yaitu harus diimani gitu loh. Jadi nggak merusak akal ini dengan iman. Sinkron kan gitu ya. Dia contohnya Bang Fandi nih, Bang. Dia kan seperti Bang Fandi, seperti saya, fisiknya seperti. Terus dia diangkat ke langit kedua. Sudah ribuan tahun ini dia ngapain di atas? Dia buat apa? Dia duduk-duduk saja. Wah itu nggak bisa. Kita tidak perlu cari tahu lagi, Bang. Kita tidak perlu menggunakan akal lagi sih. Kita percaya saja lah. Kalau kita pikir-pikir ngapain dia di atas tuh sudah ribuan tahun. Oke, bagus. Kamu udah mulai maju kalau begitu. Jadi hal-hal yang goib itu nggak perlu terlalu dipikirin. Apa yang telah dilaksanakan sebagaimana yang terjadi itu kita nggak boleh mempertanyakan terlalu jauh. Misalnya Nabi Isa alaihissalam di langit kedua lagi ngapain ya? Itu pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Memang di situ iman masuk. Iya betul. Oke, begitu juga Yesus. Tapi kalau kita mau fungsikan akal kita, ini orang berubah bentuk nggak sih? Dia berubah status nggak sih? Yang dipertanyakan kan statusnya nih. Nah kalau menurut iman Islam sebagaimana datanya, tetap dia statusnya adalah manusia utusan Tuhan. Oke, baik yang ada di bumi waktu itu maupun setelah terangkat di langit kedua. Nah Yesus ini juga di bumi dia adalah manusia utusan Tuhan. Menurut kamu statusnya ini sampai di surga berubah status nggak dia? Tetap dia manusia utusan Tuhan atau berubahkah dia menjadi Tuhan? Gitu loh, iya Bang, itu di luar kemampuan saya. Tapi yang tadi dikatakan di Yohanes bahwa yang mengutus roh kebenaran itu yang kemudian dikatakan teman-teman Muslim itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad.
Sementara di situ dijelaskan bahwa yang mengutus roh kebenaran itu adalah Yesus. Udah, bukan itu yang saya bahas, Tin. Kan tadi kamu udah bahas sama Bang Juma itu. Nanti pasti larinya ke sana. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ini kita membahas ini, Yesus ini sekarang jadi apa di surga? Mau sembuh rusak lagi, mau sembuh rusak lagi. Gerakan mesin itu kena. Gini Pak Ustaz. Pak Ustaz gini, kan Bang Andi tanya Yesus di surga itu ngapain? Saya terus mau jawab apa? Masa saya sudah ke surga baru saya lihat. Martin, coba pakai akal Martin. Mungkinkah Tuhan butuh surga Martin? Sedangkan surga itu ciptaannya. Mungkinkah Tuhan itu butuh surga? Berarti bersaran surga dong daripada Tuhannya. Ngadi-ngadi Martin. Kalau Tuhan menciptakan surga itu di mana dalilnya tuh Bang? Iya, pertanyaannya artinya Tuhan yang maha segala-galanya butuh surga gitu. Ini bagus ini Ustaz Hanafi. Iya, Di mana- makanya, apa lanjut. dia tanya di mana tertulis Tuhan menciptakan surga gitu katanya. Oh, Bagus itu. bagus. Enggak, maksudnya dia nanya di Bible ya. Maksudnya dia nanyanya ke Bible bukan Al-Quran. Iya, Ustaz Tahta yang tahu tuh. Mainkan Ustaz Tahta. Apanya? Mantap, woi. Di Bible ada nggak surga diciptakan, Ustaz? Tahu di Bible gimana? Di Bible, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada nggak surga diciptakan gitu? Nggak nemu? Nggak nemu gue juga. Iblis aja gak ada diciptakan di Bible. Ya, jangankan iblis, malaikat nggak diciptakan. Kalau iblis itu sepengetahuan saya bahwa malaikat yang apa namanya? Berontak. Nah, ini salah pahamnya mungkin gini loh ya. Kalau di Islam itu jelas, bukan malaikat jadi iblis yang menyimpang, bukan. Memang iblis dengan malaikat itu awalnya di surga, Ajazil itu. Tapi karena tidak mau sujud, diusir. Kalau malaikat kan sujud dia. Tapi kalau di Bible, malaikat yang menyimpang akhirnya jadi iblis. Padahal dua sosok yang berbeda. Ya. Tapi dua-duanya ini dulu makhluk yang taat kepada Allah. Malaikat, makanya Ajazil itu luar biasa ibadahnya sampai malaikat itu nangis, ya Allah kok bisa ya kamu ini Ajazil, kamu itu loh taat banget kepada Allah. Bahkan kamu dijadikan panglima ketika memusnahkan jin di bumi. Tapi kenapa kamu sekarang ini malah menyimpang? Sampai gitu malaikat itu. Tapi kalau di Bible malaikat menyimpang jadi iblis. Padahal enggak. Iblis dan malaikat dua sosok yang taat kepada Allah awalnya memang gitu. Itu masuk akal kalau dalam Islam. Lanjut. Oke, mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik. Udah gini aja, Tin, lu coba ada nggak sih pertanyaan lu paling sadis yang membuat akal lu berfungsi dengan jernih gitu loh. Ada nggak kira-kira? Apa ya, sabar. Kayak Karor suaranya Martin ini. Iya, Martin ini baik loh, Tad. Ini Martin ini kagak kayak Karor di Zoom itu. Karor suka nanya-nanya. Martin ini baik loh nanya, Ras. Ini saking baiknya dia tidak pernah tidur pagi waktu siang. Ya jelas lah karena malam. Saya mau jangan menyambung tuh biar. Kenapa, Tin? Bener nggak? Apalagi Martin kalau tidur, Tad. Sabarnya minta ampun kalau dia tidur. Sabar dia. Oke, gini. Jadi gimana? Yang sama-sama kita tahu bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah hanya dengan berfirman saja itu kan cuma Adam dengan Isa. Jadi tanpa melalui proses itu tinggal Allah berfirman jadi. Allah berfirman jadi kan cuma yang pertama Adam dan yang kedua Isa terakhir. Dan menurut saya itu adalah nabi terakhir setelah
Yesus itu adalah utusan terakhir. Tidak ada yang lain lagi, Bang. Jadi yang pertama Adam diciptakan melalui firman, kemudian yang terakhir Isa atau Yesus. Setelah itu tidak ada. Anggaplah misalnya nih. Itu dulu ya, Tad. Lanjut. Jelasinnya. Ini nanti. Anggaplah misalnya nih, lu kesampingkan dulu deh Islam, Al-Quran dan hadis ya, lu kesampingkan deh gitu ya. Anggap saja ajaran Nabi Isa alaihissalam saja, atau Yesus lah yang kau anggap itu. Kira-kira kalau kamu mau melamar istrimu, calon istrimu, kau terus kawin dengan dia, kau pakai ajaran siapa? Coba ulangi, Bang. Itu Robert itu siapa? Robert itu. Siapa aja dulu? Pak Robert. Habis ini dulu Pak Robert ya, izin dulu ya Pak Robert ya. Oke. Oh, Kakek Robert. Santai aja, santai. Jadi gini lah Tin ya. Anggaplah kamu nggak mengenal Islam. Ya memang ya, terus kamu nggak mengenal Al-Quran dan hadis gitu ya. Saya ulang ya. Anggaplah pengajaran Yesus saja yang 3,5 tahun itu. Oke? Kamu kan berpegang di situ tuh. Iya. Nah, kau ada gadis yang kau mau lamar jadi istrimu. Nah, bagaimana cara memulainya? Siapa yang mengajari kamu? Bagaimana prosesi hukumnya kamu mengawini istrimu? Siapa yang ngajarin kamu? Prosesi mengawin istri. Siapa yang ngajarin? Saya belum tangkap maksudnya, Bang. Mana ya caranya yang bahasa Indonesia loh Tim? Anggaplah ini kan kamu nggak mengenal Islam. Oke, sekarang kamu berpusat pada ajaran Yesus 3,5 tahun itu, betul ya? Iya. Nah, sekarang kamu ingin melamar gadis menjadi istrimu. Terus ada prosesi pernikahan, perkawinan. Hukumnya seperti apa? Nah, siapa yang ngajari kamu gitu loh? Sumbernya dari mana kau ngawin istrimu? Siapa yang ngajarin? Coba. Niru ayam aja, Den. Dikejar-kejar kena, udah jadi gitu. Niru ayam. Gimana coba? Sedangkan ini saya tambah ini, sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin cara kawin loh. Nggak ada loh Yesus ngajarin. Hanya nanti kalau Nabi Abraham itu siapa yang nikahin tuh, Bang? Larinya juga kan ke nabi yang lain, gimana prosesinya? Lu mau ikut acara apa secara Yahudi gitu? Kan pertanyaannya sama saja kan? Nabi yang lain itu siapa yang nikahin? Bukan itu masalahnya. Ini sekarang ini loh. Betul, Bang. Pertanyaan itu kan sama saja sebenarnya. Ya mereka itu menikah sesuai syariat mereka di zamannya, Tin. Yang lu samain di zaman dulu, di zaman para nabi. Ini di zaman now. Itu loh pertanyaannya. Siapa yang kau tiru? Siapa yang kau tiru? Siapa yang ngajarin lu gitu loh? Gak ada wong tuan saya udah nikah gitu loh, Tin, biar enak. Nah, tinggal jawab. Gak ada karena Yesus gak ngajarin. Artinya pertanyaannya sama saja dengan Nabi Ibrahim siapa yang nikahin, kan begitu, sama saja pertanyaannya itu, Bang. Ya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam menikah itu sebagaimana adatnya, perintahnya di waktu itu. Itu loh ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi bagaimana para nabi sebelumnya menikah. Ya seperti itu apa adanya. Ini di zaman sekarang ini loh, nampak di depan mata. Itu loh. Ya Pak Yusuf juga menikahi Maria kan nggak tahu kita bagaimana caranya. Tapi kita kan nggak boleh menistakan, kita boleh mengadili. Salah apa enggaknya dia mereka itu kan gitu. Nah ini di zaman sekarang ini loh, siapa yang ngajarin lo? Itu loh maksudnya, Tin. Oke, paham? Saya lahir dengan sudah ke budayanya begitu ya, saya ikut saja, Bang. Ya berarti kau ikut budaya, nggak mengikuti ajaran Yesus karena Yesus nggak ngajarin. Makanya perlu lagi kata Yesus, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dia akan selalu datang menyertai kamu. Karena Yesus memang ngajarin itu syariatnya belum lengkap. Hukum perang dia belum ngajarin.
hukum riba belum ngajarin, hukum bagaimana menikah dia ngajarin, banyak sekali yang dia tinggalkan, belum sampaikan. Itu maksudnya, Tin. Masa kamu nggak mau mengerti sih maksud saya? Tapi alasan itu tidak masuk di akal, Bang. Gini. Udah ganti pemain, Tin. Ya udah. Silakan Bang Andi, itu Om Robert, Om kita dulu di. Ya silakan Pak Robert, mau ditanggapi Pak Robert, nanti ditanggapi Ustaz Tata. Silakan Pak Robert. Ya, biar dengan Bang Juma aja. Tentang pernikahan dalam Kristen kan? Ya. Itu ada di ini tertulis itu kalau saya lihat ada di Korintus ya. 2 Korintus berapa itu? Artinya Paulus lagi yang memberikan aturan ya, bukan Yesus. Paulus dapat referensi dari ajaran kasih itu kan, dari tentang Kristus kan. Persoalannya ini Pak Robert, Yesus kan nggak pernah ngajarin menikah, nggak pernah memberi contoh. Coba kita baca di Korintus, nanti itu referensinya ada. Nah, secara ini memang nggak ini, tapi nanti ada ditulis di Korintus berapa sama tentang pernikahan ya. Korintus, dan itu luas itu nanti sampai ke perjanjian lama itu masalah. Ya nggak Korintus ke perjanjian lama nggak connect Pak Robert, nggak ada hubungannya Korintus. Korintus kan untuk Korintus. Nah, tunggu pernikahan, tunggu. Tadi sudah itu pernikahan. Ya sambil nunggu gimana Ustadz ini hukumnya. Kasih waktu dulu, saya bisa yang lain dulu ya. Iya, silakan nyari dulu. 3 menit lah ya. Oke. Iya. Supaya saya nggak berasumsi. Ya ditanggapi Tad. Ya terima kasih. Tata ditanggapi. Apanya tanggapi? Ya ditanggapi mengenai kok nggak ada ajaran Yesus, gimana ngajarin orang menikah loh sama Kristen itu. Iya, memang apa ya, ajaran Yesus kan cuma 3 tahun. Makanya banyak yang ingin aku sampaikan tapi kamu belum dapat menanggungnya. Atau maksudnya, tapi aku sudah mau diangkat oleh Allah, ibaratkan gitu. Ya sudah selesai sampai sekarang tugasku sudah. Tapi nanti akan ada ya yang meneruskan. Kalau dalam Al-Qur'an itu As-Saff ayat 6 itu. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada nabi setelahku. Ya, yang diutus untuk seluruh dunia, yaitu Ahmad atau Muhammad. Ya benar itu, setelah Nabi Muhammad ini datang, memang sempurna. Buktinya, ayat yang terakhir yang turun ke Rasulullah setelah itu wafat beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya sempurna itu apa? Umat Islam jangan khawatir, apapun, sekecil apapun ada dalilnya gitu. Ada caranya. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnah. Kalian tenang ya, aku meninggalkan 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnah hadis. Ya udah, aman kita. Beda dengan Martin, ditanya apapun, tidak tahu saya Tata. Karena Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Gitu. Ya Kristen kayak gitu. Apa-apa udah punya dalil. 3 tahun. Ya. Kalau Nabi Muhammad berapa? 22 tahun lebih. Itu. Lanjut. Menurut Pak Robert dilanjutkan oleh Korintus, oleh Paulus. Gitu Pak Ustaz. Syariat itu, ajaran-ajaran itu harus melalui utusannya Allah. Allah memberi ajaran kepada manusia melalui utusan. Siapa utusan di situ? Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Yesus wa rasulan ila bani Israel, untuk Israel. Melalui Yesus. Bukan melalui Paulus ya. Kalau Paulus beda lagi itu. Ya, berarti Paulus utusan dong. Yang utusan itu Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah ini ajaran yang sebenarnya. Hanya saja dia ditolak. Gak ada. Utusan sudah tidak ada. Tiba-tiba ada orang memberi syariat. Bukan Nabi. Ya penyesat itu namanya. Sama seperti Nabi Muhammad misalnya. Dia sudah wafat.
Tiba-tiba ada orang yang menambah-nambah syariat, bid'ah itu namanya. Wong dia bukan utusan kok nambah-nambah. Firman Tuhan itu sudah cukup ketika para nabi itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, ya udah Nabi Muhammad Quran hadis, gak boleh nambah-nambah lagi. Orang-orang setelah beliau, sahabat, tabiin, tabi'in, gak boleh nambah. Gitu lah ya. Jadi menurut Ustaz Tata, apa yang disampaikan Paulus itu tidak berkesesuaian dengan apa ajaran Yesus, begitu ya? Iya, seharusnya kalau ada orang mengaku-ngaku pengikut Yesus yang meneruskan ajaran Yesus, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini kan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mereka meneruskan Quran dan hadis yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan menambah ajaran lagi, tapi meneruskan ajaran yang sudah dia terima dari Rasulullah. Ya, kalau Paulus kan enggak. Paulus itu malah lebih banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Paulus daripada Yesus. Coba manusia mengalahkan utusan gitu. Ya. Lanjut. Ya, itu jawabannya Pak Robert. Udah ketemu Bang? Halo. Ya, gimana Pak? Ya. Kalau Yesus mengajarkan kalau kita sudah nikah, ya tidak boleh lagi bercerai, itu dia ajarkan. Jadi kalau sudah menikah itu yang diajarkan. Jadi kalau masalah pernikahan itu kan kehendak daripada kedua pihak, itu suami dan istri. Kemudian Yesus nggak ceritakan bagaimana cara, tapi Yesus langsung mengatakan bahwa kalau kalian sudah bersuami istri, ya istrinya hanya satu saja ya. Kemudian nggak boleh bercerai. Kalau bercerai itu kecuali zina, kalau kecuali zina itu ya dimungkinkan untuk. Tapi gak itu ada dalilnya itu Om, itu gak ada. Ini ada di Matius 5:32. Itu membahas perceraian, itu bukan membahas masalah pernikahan. Ingat ya, nikah dengan cerai itu dua hukum yang berbeda. Kalau rukunnya nikah itu ada 5 kalau dalam Islam. Kalau cerai cukup 1 kalimat atau 2 kalimat, kamu saya cerai, terjadi. Tapi kalau nikah harus ada mempelai 2, wali, saksi, ijab kabul. Jadi dua hukum yang berbeda cerai dengan nikah itu. Dan di dalam Bible gak ada. Kalau menikah harus 1 dan tidak boleh cerai. Memang tidak ada. Cerai dalam Bible memang gak ada, karena memang Yesus ini diutus belum sempurna. Nah kalau dalam Islam sempurna, ada pernikahan, ada cerai. Kenapa kok ada perceraian? Karena menikah ini harus dua-duanya bahagia. Contohnya, ada seorang suami istri, suaminya ini tidak ngasih nafkah, kejam, istrinya menderita. Wong pernikahan itu dua-duanya harus bahagia. Ini kok malah tertindas terus istri ini. Maka ada hukum cerai supaya, wah ya udahlah, masih banyak kok orang yang baik, laki-laki yang baik, cerai saja. Ya, nah gitu. Maksudnya apa? Masa kalau tidak ada hukum cerai, berarti kalau seorang suami selalu menindas istrinya tidak bahagia, ya tidak dikasih nafkah, gini-gini. Kalau tidak ada perceraian, berarti seakan-akan pernikahan itu cuma di laki-laki doang. Kalau dalam Islam enggak, dua-duanya harus bahagia. Kalau salah satunya tidak bahagia, misalnya istri boleh mengajukan cerai. Namanya khulu namanya. Kalau di Kristen kan tidak boleh. Berarti seakan-akan pernikahan itu hanya untuk laki-laki yang bahagia. Gitu. Oke, pernikahan itu kalau saya lihat sudah diatur di ini kan, di Ulangan ya. Ulangan 24 ayat 1. Kemudian Matius 19 itu tentang Matius 19:6. Nah, apabila ini di Matius, jadi masalah pernikahan itu kan sudah diatur di Ulangan ya tentang. Jadi gimana coba bacanya, prakteknya gimana coba? Ulangan berapa Pak Mart? Ulangan 24 ayat 1. Dan apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadikan suaminya, perempuan dan menjadi suaminya, dan jika caranya gimana? Ya, itu mau untuk perceraian ini Bang, perceraian itu. Ya,
Maksudnya ya kalau saya belum dapat ayat yang bagaimana pernikahan, tapi sudah langsung menjelaskan tentang kalau kamu sudah mengambil istri, berarti kan itu berbicara tentang pernikahan kan. Yang ditanya ini Pak Robert, bagaimana cara mengambil perempuan itu dijadikan istri, apa hukum dan syaratnya? Nah, itu ada banyak diajarkan di Taurat ya, tentang Loh, nggak ada. pernikahannya orang Yahudi itu kan. Itu kan pernikahannya orang Yahudi kan ada itu. Nah itu kalau saya lihat orang Kristen tuh ya mengadop ke sana ya, masalah pernikahannya itu. Kemudian setelah kita sudah memilih pasangan ya itu, kemudian tata caranya memang kalau saya nggak salah itu ditanak ya. Nah kemudian kalau kawin kan kayaknya berupa memang Disalah aja tadi kalau mau bicara, disalah aja nggak apa-apa. Pak Robert baik kok, nggak apa-apa. Caranya gimana, Om? Jangan cuma kalau dalam Kristen ikut di dalam Taurat misalnya. Di Taurat tuh gimana caranya? Kalau dalam Islam kan jelas ya. Fi arkanin nikahi wa ghairiha arkani. Saya terus terang gini, Ustadz. Saya ini jadi PR buat saya. Saya nggak mau berasumsi nanti Kenapa harus PR, Om? Om dulu itu waktu di gereja gimana nikahnya itu? Iya, kita ada pranikah. Kalau saya mengikuti itu, saya ada pranikah. Kemudian kita kira-kira 3 bulan tuh paling cepat ya. Itu pranikah dulu, itu kita ada katekisasi, ada macam-macam tuh. Jadi itu dari ayat-ayat juga. Waktu itu kan saya belum terlalu banyak, udah 30 tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun. Jadi saya agak lupa. Kemudian tapi semua itu tidak keluar dari ayat-ayat kalau saya lihat ya. Tapi ayat-ayat itu saya nggak kuasai waktu itu. Ya pokoknya nikah itu sakral sekali bagi Kristen ya. Sebabnya ada pranikah, berarti kan nggak ujuk-ujuk langsung nikah, nggak kalau di Kristen. Gimana pranikah itu gimana? Apa yang dilakukan? Waktu pranikah ya kita diberikan nasihat-nasihat kalau menjadi suami istri harus begini, harus begitu, harus setia kepada Tuhan ya, setia kepada istri ya. Tapi nggak boleh nyoba-nyoba gitu, misalnya nyoba, nggak boleh. Nggak boleh, maka ada pranikahnya, nggak langsung ujuk-ujuk nikah gitu. Jadi yang standar adalah ya kita harus ada pranikah, kecuali mungkin yang ada masalah-masalah tertentu ya, itu saya juga nggak terlalu banyak menguasai itu. Nah tapi kalau yang standarnya adalah kita menjalani pranikah kira-kira kalau nggak salah saya itu 3 bulan ya. Kapan nganunya? Lama banget kapan nganunya? Ya, itulah, itu kan sekalian ini mengetes ya, menguji ketaatan kita ya, maksudnya menguji tentang benar-benar nggak kita mau nikah ini kan. Jadi ada semacam pranikah itu semacam ujian, semacam teori bagaimana menjalankan rumah tangga, tapi semua itu didasari dari ayat-ayat Alkitab. Kalau saya lihat ya, banyak sekali tuh ayat-ayatnya itu, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian. PR aja lah, PR. Silakan yang lain. Kores. Itu yang saya alami. Dan saya anak lanjut terjamin. Wah, ini udah dapat 500 udah mau kerja. Waduh, iya bener. Ya udah saya kerja. Itu tata. Jadi yang pengalaman yang saya alami, kemudian saya lihat anak saya waktu nikah juga, mereka nggak ujuk-ujuk, ada pranikahnya juga. Dan Nah kan gini Pak Robert ya, kita langsung aja deh. Dalam pernikahannya Kristen itu barang siapa dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kan gitu ya? Nah berarti kan itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama itu kan? Itu mengutip perjanjian lama. Nah posisinya gini, kalau misalnya itu dipersatukan Allah, kenapa di Kristen kok yang mempersatukan malah pendeta? Cuak. Bukan gitu. Maksudnya pendeta menyampaikan bahwa kalian ini nikah. Pendeta hanya menyampaikan itu ayat-ayat itu bahwa kalian ini nikah. Itu kalian sudah harus komitmen bahwa nanti kamu menjadi satu. Menjadi satu maksudnya
Nah itu kalau sudah kamu komitmen menjadi satu itu dianggap adalah itu dianggap atau di apa? Oh diteguhkan. Ya, itu Nah iya kok diteguhkannya sama pendeta bukan sama Allah? Lah pendeta kan ininya Allah. Apanya Allah? Perpanjangan tangan dari Allah. Wih mantap, wih pendeta perpanjangan tangan Allah, wih. Siapa itu yang apa? Mereka Yang kan mengatakan pendeta begitu itu? menjadi pendeta kan kalau di Kristen yang saya ya, mereka enggak ujuk-ujuk udah bisa baca Bible jadi pendeta. Itu kan ada sekolahnya juga. Kemudian ada yang satu lembaga yang meresmikan dia pendeta. Dia ada sekolah sarjana teologi ya. Oh jadi gitu. Nah, sekolah ya, lembaga gitu. Setelah dia sudah sarjana teologi ya, nah, dia mau diteguhkan menjadi seorang pendeta di satu gereja yang harus itu menjalani beberapa hampir setahun tuh saya lihat tuh. Oh ya ribet ya ininya ya. Untuk menjadi pendeta itu ribet ya. Kalau di Protestan yang sangat begitu. Kemudian dia harus harus melayani Jadi umat. ada lembaga, ada sekolahnya, dan ketika sudah selesai Jadi sekolah gini, dia melayani gitu kan ya? Ini di Kristen saya sekolah teologi ya di lembaga yang resmi ya. Kemudian umpamanya GPIB ya. Nah, ini karena saya GPIB. Dia sekolah di teologi Jakarta apa sudah. Kemudian dia direkomendasikan untuk diteguhkan di satu gereja yang ada kesamaannya dengan sekolah teologi itu. Kemudian dia diberikan kesempatan di satu gereja GPIB yang di mana gitu. Wah mantap ya. Jadi gereja diberikan kesempatan pendeta ini gitu. Nah ini jadi yang mempersatukan pasangan suami istri di Kristen itu pendeta, gereja, atau Allah sebenarnya? Tunggu dulu. Apa? Nah, jadi setelah dia sudah sarjana, dia ditugaskan, ayo kamu ke gereja ini menerima untuk kamu jadi vikaris ya, vikaris itu. Vikaris. Vikaris itu menjadi mantap. Pendeta muda, pendeta praktek lah. Pendeta praktek, mantap. Dia praktek kira-kira 6 bulan lebih lah. Setelah sudah beberapa program yang dia jalankan, kemudian program itu ya harus kriteria persyaratan sudah oke. Kemudian dia diteguhkan oleh gereja itu menjadi bukan oleh Allah ya, oleh gereja diteguhkan ya. Mantap. Oleh Allah melalui lembaga gereja itu. Gereja itu kan ada pimpinannya. Oleh Allah melalui gereja. Melalui seorang pendeta itu. Tahu dari mana tuh? Ya. Tahu dari mana, Pak Robert? Yang sering saya lihat kan. Sering lihat Allah itu menasbihkan pendeta melalui gereja. Setelah dia udah vikaris kira-kira lebih dari 6 bulan kalau saya gitu ya. Jadi dia udah melayani umat di sektor ini dan tidak hasilnya dia tidak ada keluhan dari masyarakat yang dia layani. Dia sudah dianggap baik, memenuhi segala kriteria dan program yang dia diberikan. Ya pokoknya di mata masyarakat keren lah pendeta ini, terpercaya lah. Terus? Terpercaya lah, kredibel lah. Kredibel, terus? Setelah itu ada temponya atau waktunya, maka dia diteguhkan di situ. Dia menjadi oleh Allah. Pendeta. Jadi bukan ujuk-ujuk saja sekolah teologi, sarjana teologi. Iya ngerti gitu. Pendeta itu dipercaya itu bukan karena Allah kalau menurut Pak Robert, menurut pendidikannya, lembaga yang mengeluarkannya kan gitu. Lembaga yang mengeluarkan. Nah terus kenapa? Pertanyaannya balik lagi ke awal gitu. Gue mau dibawa kemana-mana, larinya ke situ lagi. Kenapa yang mempersatukan orang-orang Kristen ini pendeta bukan Allah? Kan kita itu meyakini bahwa mereka pendeta itu kan pelayan Tuhan. Oh itu. Nah Tuhan mau menerima pendeta sebagai pelayannya? Iya kan mereka adalah kelanjutan daripada para murid Yesus kan. Oke, nah jangan dulu pendeta deh, kita ke muridnya dulu. Ini bapak ini mengenal murid-muridnya Yesus, tahu mereka? Bapak siapa? Bapaknya Yesus. Yesus itu kan udah dibilang di Yohanes 10 apa mau pakai ayat. Dia adalah gembala yang baik kan.
Domba-dombanya mengenal dia. Suaranya. Dia juga mengenal para domba-dombanya kan. Itu ada ayat. Nah, artinya Yesus yang kenal kan? Yesusnya yang kenal kan? Kayak belum baca Yohanes 10 itu. Iya, makanya yang kenal murid-muridnya kan Yesus nih, kan gitu. Nah, muridnya aja nggak kenal dengan pendeta yang menjadi murid Yesus gitu, apalagi bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya sama gitu loh. Kenapa kok kekristenan itu berani-beraninya yang mempersatukannya itu bukan Allah gitu, tapi malah pendeta gitu? Ya, itu pendeta mempersatukan atas seizin Tuhan kan. Nah, di mana Tuhan mengizinkan pendeta yang mempersatukan? Nah, kan mereka sudah di apa namanya itu? Aduh, diteguhkan apa maksudnya? Nah, yang neguhkan siapa itu? Lembaga, gereja, Yesus, atau Roh Kudus siapa? Kalau di kita ke lembaga ya, lembaga. Bukan Yesus. Saya kasih contoh GPIB aja. Sementara kan saya ini anggota GPIB ya. Dulu saya waktu di Manado anggota Gemim, nah itu sama. Kan tadi udah itu GPIB. Nah, ya itu. Lembaga itu resmi melalui sinodenya kan? Resmi. Jadi resminya dari lembaga bukan dari Allah. Ya kan, itu lembaga itu kan adalah wakil Tuhan. Oh, mantap itu yang diteguhkan Pak Robert dari tadi ngomong itu. Lembaga wakil Tuhan, woi. Gini, Kores di Bible. Gimana? Di Bible pun dibilang pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Lembaga itu pemerintah. Nah, pemerintah aja tuh wakil Tuhan ya. Kenapa nggak? Nah, kalau misalnya pemerintah yang wakil Tuhan, kenapa yang menikahin malah lembaga? Ya, pemerintah kan punya Kementerian Agama gimana sih? Jadi jadi gini konsepnya ya, gini Pak Robert. Paparkan ke kamu yang udah eselon berapa? Jadi gini ya, ini kan pertama kan siapa yang dipersatukan Allah gitu kan, ini tugasnya Allahnya Kristen nih. Allahnya Kristen itu harusnya mengawini orang-orang Kristen, maksudnya memperkawinkan gitu, tapi akhirnya diwakilkan oleh wakil Allah, pemerintah. Pemerintah nanti mewakilkan lagi ke pendeta, terus aja diwakilin ini, nggak ada yang mau ngambil tanggung jawab. Yang kalau di Kristen saya, yang mengawinkan itu adalah catatan sipilnya ya. Oh, bukan Allah? Bukan, nanti. Oh, aduh. Hasil daripada catatan sipil dikawinin kan, dinikahi lah mereka sama catatan sipil. Dan pernikahan itu dibawa ke gereja untuk diteguhkan. Begitu. Jadi sebelum ke gereja itu udah kawin mereka sebenarnya. Ya, di catatan sipil sudah tercatat catatan sipil. Mereka dinikahkan di catatan sipil. Oke. Jadi sebelum gereja itu sebenarnya bukan menikahkan, tapi gereja itu meneguhkan. Oke. Nah, terus kawinnya sendiri gimana itu caranya? Kawinkan ini luas nih artinya. Nah, mantap. Tapi kan undang-undang kita bukan undang-undang pernikahan, kan? Undang-undang perkawinan tahun 74. Kan? Ya. Nah, itu kalau dalam Kristen kawinnya itu gimana? Sampai sah disebut suami istri itu gimana? Nah, ngapain mereka? Mereka mendaftarkan diri setelah mereka ikut pendidikan selama 6 bulan atau dibilang pra itu kan, mereka diwajibkan supaya resmi dinikahkan oleh negara. Gitu. Oh, jadi negara yang menikahkan, bukan Allah ya? Negara menikahkan, kemudian mereka hasil pernikahan dari negara dicatat oleh negara, kemudian dibawa ke gereja diteguhkan, bukan. Jadi gereja tidak mengawinkan itu. Tidak mengawinkan, tapi meneguhkan. Terus gimana kawin di sipilnya itu gimana? Sebab ada akibat. Nanti kamu cerai, Tuhan yang disalah-salahin. Nah, gitu kan. Loh, bukan cerai ngadunya ke Tuhan gitu. Masa Tuhan jadi pihak ketiga gimana sih? Jadi gini, awalnya gini. Gimana awalnya? Coba gini konsepnya. Ini ada Pak Robert nih. Ada perempuan yang ingin Pak Robert sahkan menjadi istri. Nah, itu pertamanya tuh gimana tuh? Coba. Begini, pertama kan dalam Kristen ya. Cari tahu siapa ini. Oke, cari tahu dulu. Terus udah cocok yang dibilang pacaran kan itu. Pacaran itu udah Kristen suka ya? sama suka, oke suka sama. Kita lanjutkan kita ikat nih suka sama satu untuk disatukan mau? Dia oke, sudah. Kemudian ayo kalau gitu kita lapor ke gereja, nanti kita dibimbing untuk pranikah. Nah itu sebelum ke gereja kan gereja cuma laporan doang gitu. Nah, ya, bersatunya itu gimana? Sebab kan mau jadi jemaat situ kan.
pernikahan. Iya, bersatunya itu gimana gitu loh. Apakah kamu cuma gini nembak doang, kamu mau jadi istri saya? Oh ya, saya mau jadi istri kamu. Saya nggak tahu Ya, lah, kalau itu gitu kan kita banyak- suami istri ada gitu. cara itu kan nggak perlu saya ajarin, masa kan sekarang udah banyak ini Ya, gini, ini kita Islam ya. Kita ini pelajarin, ini Islam nih. Dalam Islam itu untuk menjadi menikah, ini pengajaran Nabi harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mempelainya dan mempelainya ini mukallaf. Lalu kemudian harus ada ijab kabul, lalu kemudian mahar, gitu kan. Jadi 5 nih persyaratannya. Salah satu tidak terpenuhi, batal itu nikah. Itu nggak bisa bersetubuh, jatuhnya zina gitu. Fasak, pernikahannya fasak. Nah, kayak gitu. Kayak gitu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen itu untuk menjadi suami istri itu gimana gitu? Oh iya, oke. Terima Mantap kasih. ya. Jadi pertama kan kita suka sama suka dulu. Suka sama suka. Kan, kalau mau ikuti adat istiadat Indonesia kan, ya cowok harus kasih tahu dong sama orang tua cewek bahwa saya suka sama anak bapak. Nah, kemudian anak bapak juga suka sama saya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan pernikahan? Oke, setuju. Pihak orang tua. Ini kalau hambatan-hambatan banyak itu, tapi kita ke konteks setuju aja lah. Oke, itu lamaran ya. Bikin lamaran, lamaran pertunangan, kemudian lanjutkan ke pernikahan. Nah, udah lapor ke gereja. Nah ini dari tadi bagian pernikahannya itu langsung di skip. Lanjut gereja, nikahnya gimana? Nah, udah lapor gereja bahwa kami sedang bertunangan mau dilanjutkan ke pernikahan. Oke, kalau gitu gereja bimbing karena kalau dia itu umatnya kan. Kewajiban dari lembaga gereja untuk membimbing yang disebut pranikah. Setelah pranikah selesai, oke, kalau gitu kamu harus daftar ke catatan sipil. Nanti di sana catatan sipil akan menyatukan kalian atau untuk menikah. Ganti topik aja biar berdalil kita nanti gimana? Iya, boleh. Dari tadi kita lihat Om Robert ini gimana sih? Om Robert ini ribet. Paribet bendur. Iya, ganti aja topiknya Om. Kasihan kok orang muter-muter. Saya bilang itu PR, tapi Tata paksakan ya. Udah, apa yang saya tahu aja. Ya udah deh, Pak. Ya udah kalau gitu udahan aja ya Pak Robert ya. Dulu ini. Ya udah. Kores aja muji saya, aduh, keren. Dengernya pusing Om. Lucu banget. Nggak paham saya Om. Ganti aja Om. Ini jangan-jangan Pak Robert belum nikah lagi ini jatuhnya ini. Saya nikah waktu itu tahun 91 Kores. Iya, maksudnya apakah di mata Tuhan itu pernikahannya sah atau enggak, kan kita nggak tahu gitu karena nggak ada Yang rukun-rukunnya. mengesahkan itu Tuhan, yang meneguhkan itu adalah Tuhan melalui lembaga gereja. Melalui lembaga. Nah, itu di mana dalilnya? Ada itu, aduh salah lupa. Banyak itu kan ada. Ayo ganti topik lah. Sip ganti topik. Ayo, jadi mau bahas apa? Nah yaudah Pak Robert nanya aja ke Islam, Ustaz Tata yang jawab nanti. Kan selama ini kamu tahu saya nggak bisa tanya. Nggak bisa nanya ya, maunya ditanya ya? Itu Kores kan rajin nanya-nanya. Ya udah gini deh, gue nanya nanti Ustaz Tata lanjut ya, gue nanya nih. Pak Robert ada foto Yesus di rumah? Ada. Nah, itu foto Yesus itu foto daging atau foto roh? Ya mana bisa roh dipoto, Mas. Jadi jawabannya? Digambar dilukis. Nah itu yang dilukis itu apa, dagingnya atau rohnya? Dagingnya lah. Oh, berhala dong. Kemanusiaannya lah gitu. Oh, kemanusiaannya. Berhala dong. Loh. Nah, kecuali saya nyembah itu foto, itu berhala. Kalau bikin lukisan kan enggak. Atau majang foto kan asal itu tidak disembah lagi kita salah. Waktu Pak Robert berdoa, bayangin wajah yang difoto itu nggak? Ya, saya berdoa yang ini Ya, saya meyakini Tuhan ada itu. Oh, nggak ngebayangin wajah ya? Yesus itu ada gitu kan. Dan gini, kalau saya terus terang. Apa? 2010, saya bersyukur. Pak Robertnya nggak? Dari tadi nggak mau jawab langsung ini.
dengar. Apa? Saya kan pernah sakit kanker itu sampai stadium 4. Udah mau mati lah 2010 itu. 2010, oke. Istri saya bilang kamu operasi, saya ngotot enggak, saya pasti sembuh. Saya ngotot 21 minggu, kamu harus dioperasi. Teman-teman juga bilang harus operasi, udah tahu kok saya kanker itu usus waktu itu. Nah, kenapa? Pikir saya nanti sembuh. Tapi teman-teman sama istri udah ngotot. Kalau kamu nggak mau dioperasi, udah bikin aja surat apa? Surat terakhir. Wasiat. Oh, wasiat. Oke. Tahu-tahu saya mimpi. Datangnya oleh, saya yakin tuh Yesus, tapi mukanya nggak seperti yang saya lihat di foto itu. Lebih muda. Oh gitu. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi, lebih inilah mantap lah kalau saya lihat. Oh, Dia gondrong. nggak ngomong apa-apa. Belah pinggir, belah dua. Ya. Belah pinggir atau belah dua? Aduh, itu saya udah nggak ini. Nggak inget ya? Nggak ini, pokoknya dia datang. Lu sampai rambut lu nanyain segala lu. Nah, habis itu saya cuma lihat, saya perhatiin rambutnya panjang memang. Nah, itu panjang. Kemudian saya buru-buru keluar. Maksudnya saya udah tahu dia mau pulang. Saya buru-buru itu keluar. Maksudnya persilakan dia mau pulang kan, mau keluar dari rumah saya gitu. Tahu-tahu dia udah di pesawat ini, di pesawat helikopter, pesawat apa tuh, pesawat Apache itu, kayak Apache itu. Yesus naik Apache, helikopter Apache. Wah, yang saya lihat dia duduk langsung ngadep ke depan, nggak lihat saya lagi. Lalu yang pilotnya Apache. Yesus ngapain naik helikopter ini? Ya helikopter. Ini mimpi saya kan. Oh, di mimpi. Ya, Ini terus mimpi saya. Kemudian si pilot noleh ke belakang, dia sambil senyum sambil hormat gitu. Tahu? Oh, jadi ada pilot, ada Yesus, Pak Robert, satu helikopter. Enggak, dia di dalam helikopter di depan pintu rumah saya. Helikopter itu ada di depan pintu rumah saya. Oh, Pak Robertnya di rumah. Oh, oke. Saya lari kan, saya lihat dia ada, saya lari ke luar. Maksud saya tahu bahwa dia mau pulang nih. Saya sebagai ini tuan rumah kan mempersilahkan, maksudnya menyambut dia mau pulang kan. Oh, dia mau pulang. Dia di dalam helikopter Apache itu duduk ke depan, enggak ngelihat saya lagi. Tapi saya bisa lihat tubuhnya, saya lihat ya duduk. Kemudian yang pilot ini saya ingat banget walaupun udah 14 tahun yang lalu ya. Yang pilot Apache itu ngelihat ke belakang sambil senyum dan hormat ke dia. Nah, kemudian hilang. Nah, udah bangun saya. Kemudian pagi-pagi saya cerita sama istri. Ini saya kok mimpi begitu ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Udah, sekarang berangkat Pak, cepet aja udah bilang. Berangkat ke rumah sakit kita. Pokoknya kamu nggak boleh nolak. Kenapa kok berangkat? Kamu tahu nggak itu mimpi? Saya bilang, kamu diajak berperang. Oh, perang apa? Perang ngelawan sakit kamu. Oh gitu, ayo. Saya langsung bangun. Pas langsung bangun. Saya bangun. Jadi ini apa? Bangun ke rumah sakit. Yesus pulang ke sorga naik helikopter. Saya udah nggak tahu, pokoknya hilanglah itu cerita itu. Nah, kemudian sampai di rumah sakit, tahu nggak? Dokter bilang, aduh Bapak, dia periksa kan. Aduh, gimana Pak dokter? Ini udah stadium lanjut Pak. Kalau gimana? Saya pulang dulu, mau ganti baju, mau apa? Nggak bisa. Bapak sudah nggak boleh pulang. Nanti sore Bapak sudah harus disuntik masukin obat apa untuk kelanjutan daripada CT scan dan segala macam. CT scan gitu kan. Terus. Selesai itu apa? Nanti tunggu Ikhwan, nanti di sini gongnya di sini. Lanjut. Saya bilang sih, Pak, saya kan masih bisa pulang. Nggak bisa Pak. Bapak nanti tunggu lagi 2 jam sudah mau disuntik itu obat yang untuk mau melihat apa segala macam penyakitnya. Ya udah, saya nyerah ya udah. Terus? Bilang. Ya, apa kata dokter ya, saya yakin tuh udah. Jadi Pak Robert di rumah sakit lah ya, rawat inap. Sebab besoknya sudah mau tindakan untuk ini operasi. Belum operasi, kuras apa tuh dalam perut, cuma minum apa tuh garam ini. Oh, dikuras ya. Obat ini apa namanya? Obat cuci perut. Cuci perut. Habis nanti 2 hari kemudian baru operasi, udah semua
tes semua tubuh, darah udah sebab ini mau operasi, jadi jantung diperiksa, ginjal, Jantung segala diperiksa. macam semuanya. Buset, gede Ada banget tuh. oke, ternyata ya alhamdulillah saya tuh bagus semua kan. Langsung ingat Allah ya. Secara bagus apa semua, oke, baru saya masuk kriteria untuk dioperasi gitu. Nah, terus pas mau dioperasi gimana? Mau dioperasi lucu lagi, maaf ya, ini sebenarnya nggak bisa. Itu kan harus bayarnya gila. Saya nggak punya duit. Lah Yesus datang pakai helikopter nggak bawa uang? Nah itulah mujizat yang saya dapat. Apa? Harus bayar, jadi harus bayar. Aduh, saya nggak bisa bilang. Pokoknya saya harus jual rumah lah, itu bisa. Aduh, ratusan juta kan. Gitu. Kaget saya. Saya pegawai negeri. Ya kalau pegawai negeri pada waktu itu nggak berlaku itu Pak. Ada apa gitu itu. Tapi ya cuma dapat 20 juta. Apa namanya itu? Semacam BPJS itu ya. Tapi itu bukan BPJS. Nah kalau saya pakai itu ya tetap kena bayar. Nah, gitu. Udah, diam aja, saya berdoa dulu. Saya bilang sama istri saya udah nangis. Aduh, kamu kalau nggak ada uang nggak jadi operasi. Yang jadi masalah kalau nggak jadi operasi, saya udah di CT scan. Nah pada waktu CT scan saya mau mati tuh, karena obat yang dimasukin ke tubuh saya nggak masuk, udah 3 jam. Nah obat apa busa itu, aduh saya udah mati lah tuh, saya udah kedinginan ampun kan. Akhirnya bisa CT scan dengan susah payah saya bisa di CT scan, tapi di situ tolong mati. Kalau saya nggak bisa operasi, saya akan CT kembali, saya mati, saya bilang gitu. Aduh banyak cerita lah. Itu saya berdoa bisa-bisan, istri saya juga berdoa bisa-bisan. Atau ya udah, istri saya tahu pagi-pagi nggak ada mana. Pas saya mau datang itu perawat ambil ganti baju Pak, mau operasi. Nggak tahu pagi-pagi itu jam 7 ada pendeta datang sama saya, sama ibu-ibu, suruh doain saya. Oh ya kaget ya, nggak pernah undang. Nah yang doain, yang perintah itu teman saya ada ikut lagi mimpin SEA Games di Korea waktu itu. Dia perintahkan. Nah itu pendeta itu sekarang jadi ketua GPIB se Indonesia. Terus pendeta itu. Nah kemudian pas lagi dibawa kan, lagi dorong sama itu perawat, datang itu. Pak Robert nggak boleh dulu operasi. Mana belum lunas. Aduh kaget saya. Nah, terus endingnya gimana ini? Endingnya gimana? Ya saya berdoa aja. Tapi yang jawab itu yang dorong. Sudah diurus sama ibunya lagi ke bawah tuh. Oh langsung pergi bisa. Bayangin ternyata juga istrinya cuma nego. Aduh pokoknya ceritanya mau malu dulu lah, aku mau keliling dulu Anupin. Iya. Aku pengen tahu endingnya ini, kanker terus nggak bisa bayar. Terus akhirnya operasinya jadi nggak? Jadi itu luar biasa. Jadi operasinya. Terus sebelumnya lucu lagi nih, lucu. Waktu CT scan kan rumah sakit bilang ini bukan punya pemerintah, ini alat ini punya swasta yang di sini harus bayar sekian ya juta-juta lah. Saya kan nggak punya uang. Bisa dia udah kalau gitu bisa kasih waktu saya sebenarnya operasi jam 9. Mau masuk CT scan jam 9, boleh nggak saya kasih waktu kira-kira siang? Ya boleh Pak, duduk aja dulu. Saya lagi duduk, datang teman-teman dari kantor, 10 orang. Oh Pak Robert mau pulang-pulang mereka tinggalin uang lebih daripada itu. Kaget saya. Si anjir. Jadi mujizatnya ini kesembuhan kanker atau dapat pinjaman uang buat operasi? Dari awal proses sudah susah, kemudian kesembuhannya tahu nggak? Saya harus divonis sama dokter. Saya harus 52 kali kalau sudah habis operasi 52 kali. Aduh apa itu? Bisa lupa itu. 52 kali ini push up. Sinar kayak di sinar, oke. Ada tapi saya nggak sinar, ada yang satu tuh. Harus 52 kali. Nah, aduh saya bilang, Tuhan, 52 kali berarti kan saya 5 tahun di sinar itu. Di sinar ya. Aduh, jadi mati. Oke, jadi ini maksudnya tuh Yesus itu mimpi helikopter itu bukan kesembuhan tapi
apa namanya, dapat pinjaman uang gitu, maksudnya itu. Macam-macam, bukan pinjam malah dikasih. Oh iya, itu maksudnya dikasih uang, dapat uang buat operasi gitu maksudnya. Kemudian saya Oh alah, gua kira apa? Gua kira udah gua tungguin. banyak sekali yang saya alami lah. Terus endingnya saya bisa sembuh dengan sempurna dari stadium 4 stadium lanjut loh. Nggak ada harapan saya itu. Enggak. Kalau misalnya kalau ini Pak Robert, kalau misalnya kanker stadium 4 itu masih bisa, tapi kalau udah termal, stadium termal itu baru. Saya udah lanjut, stadium lanjut, coba tanya deh sama dokter. Jadi ini stadium 4 atau stadium termal? Stadium 4 lanjut itu dokter saya yang bedah bilang gini, Pak, kasus yang saya temui di Bapak itu ada 38 orang, cuma 2 Pak yang hidup setelah operasi. Dia bilang itu setelah operasi, setelah dibelek. Oh iya. Nah kemudian saya cuma 6 kali udah selesai dari 56 kali sinar itu 6 kali sudah selesai clear. Kemudian saya jadi pasien percontohan untuk 2 rumah sakit Darmais dan iya, gua apa ya Pak Robert, kalau kayak gitu sih ini ya, kalau gua bilang tuh bukan maksud mengecilkan cerita, cuma kalau kayak gitu sih normal ya, karena ada dana untuk terus di treatment gitu. Karena selama ada dana untuk di treatment itu ya aman itu. Insya Allah aman gitu untuk operasinya. Gua kira tuh ceritanya tuh, wah saya kanker stadium 5, kemudian saya ke rumah sakit, tiba-tiba kankernya hilang. Lah, gua kira kayak gitu tadi ceritanya. Kalau saya prosesnya bukan seperti, ada yang begitu juga ceritanya, tapi kalau saya memproses medis ditempuh dengan proses politik. Saya dibentuk dari situ. Yang ya pengennya, iya gue pengen ceritanya tuh yang langsung tiba-tiba sembuh gitu loh. Atau enggak gini loh Pak Robert, cuman ini ya Pak Robert ya, kalau dengar cerita Pak Robert itu kan sesuatu yang normal lah bagi kita orang awam ini, sesuatu yang normal. Nah yang gue pengen itu yang kayak gini loh, mujizat-mujizat kesembuhan itu ya. Misalnya ada orang tangannya buntung gitu kan, kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan, tangannya tumbuh. Nah itu baru. Oh iya. Baru itu. Mujizat Tuhan kan banyak, bukan itu aja, macam-macam. Nah itu tapi belum ada aku nyari satu dunia mujizat kesembuhan itu nggak ada gitu, yang tangannya buntung terus tumbuh itu nggak ada. Ya itu memang nggak dicatat di. Nanti coba diadain ya. Ya nanti untuk Polres itu nanti. Oh, maksudnya gitu loh Pak Robert, kalau jualan kesembuhan itu yang spektakuler gitu misalnya. Waduh dulu saya buat saya itu sangat spektakuler ya, karena iya, tapi kan buat kami yang mendengarkan itu biasa saja karena Pak Robert mengalami, tentunya ya Pak Robert memang mengalami gitu. Cuma kan kita sebagai pendengar itu kan kita sudah juga sering mendengar orang-orang yang penyakit kena kanker gitu, stadiumnya sampai stadium 4 lanjut, kemudian dia sembuh gitu karena apa? Karena konsistensi dan segalanya kayak gitu. Kayak gitu tuh biasa itu. 52 kali kemo, bukan sih, kemo 52 kali kemo. Itu kan diantem, dia masukin nuklir itu, aduh. Semua sel hidup itu mati semua itu, aduh. Satu hari itu kita kayak mabok, kayak ada pokoknya, nggak bisa bayangkan. Semua rasa. Cuma boleh lah Pak Robert, kalau misalnya nanti Pak Robert ini, kalau misalnya ini gue mendoakan sih Pak Robert dapat hidayah ya. Tapi kalau misalnya Pak Robert memang senangnya mujizat kesembuhan, nanti ketika Pak Robert sakit sekali lagi, nah di situ baru kita cerita-cerita lagi. Coba pengen tahu. Masalah hidayah kan saya sudah dari Yesus sudah sering itu mah, jadi. Iya gitu. Bahkan dalam mimpinya Pak Robert, kalau Pak Robert mau jujur, Yesus di situ nggak ngomong dirinya Tuhan loh, ya nggak? Tapi kan saya udah tahu dia Yesus. Yang saya bahkan di mimpinya Pak Robert, Yesus itu nggak ngomong Pak Robert, nggak ngomong sama Pak Robert, Yesus itu Tuhan. Karena dia udah tahu, saya udah tahu dia. Iya gitu, tahu Pak. Yesus itu tahu Pak Robert itu orang baik gitu loh. Ya, makanya Yesus dikasih lihat apa C. Nggak perlu saya itu banyak kan kalau dengar di YouTube tuh, waduh bermacam-macam. Kalau saya pas dia, yakin dia itu, saya gitu. Yakin dia itu. Dia nggak banyak ngomong, soalnya dia pikir dia kan banyak ngomong. Ya maksudnya kalau orang nggak banyak ngomong, kalau pendiam tuh ya jangan difitnah lah, biarkan dia dengan apa adanya, kan gitu intinya. Cuma itulah Pak Robert ya. Nanti kalau kita ketemu lagi dialog, coba aku itu request satu itu aja ke kawan-kawan Kristen itu. Kalau misalnya ada mujizat kesembuhan, coba pengen lihat yang tangannya buntung, kakinya buntung tumbuh lagi gitu kan. Nantilah. Yang kayak gitu.
Nanti Itu belum ada soalnya. kan itu nanti mungkin akan terjadi sama kamu tuh. Kok malah doain gua, jangan dong, gua kan nggak percaya Yesus, gimana sih? Mungkin enggak, maksudnya mungkin akan terjadi. Kan kamu Pak Robert malah jadi doain gua kan minta bukti gitu loh. saya selalu mendoakan orang yang baik-baik lah. Apalagi Kores. Nah, bagus gitu. Kores ini kan saudara saya, teman saya, aduh apalah, guru saya. Wah udah, masa saya mau doain? Musuh aja saya doain baik-baik, apalagi Kores. Aduh, apalagi Ustaz Tata itu, wah dia udah udah bosan ya sama saya, dia nggak mau langsung kabur dia. Ustadz Suju. Iya, karena gini posisinya, Pak Robert itu orang baik. Pak Robert itu orang baik, Pak Robert itu mau jujur gitu kan, sayang banget gitu kan. Jadi orang-orang nggak mau dialog yang menyakiti Pak Robert gitu. Karena Pak Robert ini apa ya? Pak Robert orang baik lah. Sayang sekali kalau misalnya Pak Robert itu masuk neraka gitu loh. Aduh, kalau saya yakin masuk surga kok, Yesus sudah janjikan itu. Iya, maksudnya gini Pak Robert, kita kan mainnya barang bukti Pak Robert ya, kita menjanji. Sekarang satupun orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan kemudian dia meninggal, belum ada satupun yang ada di sorga. Jujur deh. Ada ayatnya tuh kalau memang silakan. di Firdaus, setahu saya nggak ada orang kecuali Enok sama itu ya. Nah itu dia gitu. Henok sama siapa satu lagi tuh? Henok sama Elia kenapa langsung ke sorga? Karena nggak menyembah Yesus. Dia itu 350 tahun loh bergumul sama, baca dong dia punya sejarah. Iya, tapi dia nggak menyembah Yesus Tuhan, makanya dia ke sorga. Yesus itu kan yang Yahweh itu kan Yesus gitu kan. Nah kalau gini loh maksudnya tuh, inilah balik lagi gue bilang Pak Robert, orang-orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu datang dari fitnah. Gitu gini, Kores. Dia menunggu Mesias yang akan datang. Gitu kan, dia percaya itu Mesias yang akan datang Yesus. Kemudian gini, Kores. Enggak, maksudnya gini, menunggu Mesias yang akan datang itu buat apa untuk orang-orang yang sudah hidup lalu kemudian meninggal tuh buat apa? Nah, coba, memang di dalam perjanjian lama ada perkara ini, ada dosa emang? Ada dosa? Ada kan. Mereka tahu dosa mereka? Iya kan, mereka kan baca Bible kan. Nah, iya gitu. Coba di mana Musa mengajarkan menunggu Mesias yang datang gitu. Pak Robert ngerti nggak sih? Mesias itu nggak ada loh dalam perjanjian lama. Di mana tertulis Mesias? Itu kan dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Coba itu kan. Iya, enggak, maksudnya gini loh, Mesias inilah Mesias yang ditunggu-tunggu di perjanjian baru. Itu di mana perjanjian lama? Gue baca dari Kejadian 1 sampai Maleakhi 4 itu nggak ada loh. Mesias yang dijanjikan masa kamu nggak tahu di Torah maupun pokoknya di Tanakh lah. Coba cariin deh, Jo. Mesias mana Mesias yang dijanjikan atau Mesias aja lah. Itu nggak ada Pak Robert, jujur deh Pak Robert. Atau Pak Robert baru nyadar ya? Tunggu. Coba cari. Hamba Allah apa? Mesias gitu kan. Ini Yesus disebutnya Mesias. Engkau adalah Mesias kan gitu dibilang. Di mana Mesias? Itu di mana perjanjian lama bahas Mesias di mana? Itu ada di saya lupa sih. Raja di atas segala raja itu kan yang mau datang. Iya boleh. Nah itu coba. Ada nggak disebut raja dan segala raja di atas segala raja itu disebut Mesias dalam perjanjian lama? Itu kan. Makanya gue tuh lihat perjanjian lama ini kok Yahudi mana ini nggak nyambung sama perjanjian lama. Saya udah sering baca itu tapi saya lupa di mana ayatnya. Tapi ada itu Mesias yang dijanjikan itu kan. Di mana Mesias yang dijanjikan? Ada di Tanakh, pokoknya ada di Tanakh lah. Tanakh perjanjian lama Septuagint di mana lah? Di saya kan banyak gitu kan. Nah, coba di saya di mana tuh tertulis Mesias gitu kan? Di mana? Mesias. Saya lupa, Pres. Tapi ada itu, ada. Pernah saya baca ada. Ya ada tuh di mana? Coba dicari dulu Pak Robert lah, supaya kita tuh supaya Pak Robert itu tidak mengimani dari fitnah. Gini. Pres yang menjadi tertarik saya waktu kamu diskusi sama Juma lawannya siapa ya? Aderion kalau nggak salah. Lalu kamu bilang, saya Kores aja bisa berapa tahun mati disalib, tapi kok Yesus cuma 3 jam itu kan? Dan pernah kamu bilang kenapa? Kamu bilang kok Yesus cuma 3 jam sudah mati katanya. Emang kenapa mau bahas itu ya? Kalau bisa mau kita bahas itu. Ya udahlah kalau mau bahasnya itu. Tapi itu PR ya. Coba perjanjian lama ada Mesias lah. Kalau ada, gue suntangan sama Pak Robert. Tapi saya
kamu uji saya kalau setahu saya kamu bilang nggak ada itu, padahal kamu juga udah pernah baca itu Mesias yang dijanjikan. Bukan nguji Pak Robert, gue orangnya kan hakim yang adil, nggak mungkin gue bohong. Oh iya dah, bagus. Kores, nggak, setahu saya Kores ini orang berilmu yang sering ini ya membuat sangat kritis. Jadi saya senang. Bagus. Tapi ya kekritisan kamu kan banyak saya jawab. Kira-kira gitu. Sekarang yang kita mau bahas. Iya, ditanggapi mungkin iya ya. Kalau ngejawab enggak kayaknya. Nah, Kores, orang mungkin pikir kalau kita ketemu berantem kayak menghujat. Tapi kan selama ini nggak pernah kita orang. Enggak lah. Enggak, orang nggak berpikir memang apa ya, Pak Robert itu selalu kita gaungkan orang yang baik, yang layak untuk yang layak menurut kita tuh layak untuk mendapatkan kesempatan menerima kebenaran gitu loh. Gitu loh, untuk mendapatkan hidayah di umur yang sudah senja ini gitu. Sayang banget Pak Robert gitu. Kan serius kayak Pak Robert mengimani Mesias tadi contohnya kan. Mesias nggak ada di perjanjian lama. Lalu kemudian yang 3 jam tadi gitu kan. Kalau benar-benar Tuhan Maha Kuasa, kenapa disalibnya nggak 3 tahun 3 bulan, dia 3 jam gitu? Kan itu sayang banget itu loh. Apa perlu kita bahas itu, Kores? Ya silakan apa? Langsung aja. Kenapa? Apa yang mau dikritik yang mana, bagian mana? Ya menurut Kores kan kok kalah sama Kores yang dari timur dari Persia itu kan. Dia bisa disalib sampai berapa bulan ya kalau nggak salah itu, bulan apa? Nah, kok nggak mati? Nah, yang saya pahami kenapa Yesus cuma 3 jam. Nah, kalau kita mau lihat jalan salib itu kan mulai dia ditangkap dari hari Jumat sampai hari Sabtu ya. Baru dia disalib tuh kalau nggak salah hari Sabtu ya. Nah itu kan dia sudah mengalami penderita cambuk dan segala macam, dan itu yang dia dicambuk tuh darah itu dia semua udah tersisa dan sangat, dan sehingga salib yang dia pikul tuh dia sudah sampai nggak mampu kan. Akhirnya para tentara Roma itu minta tolong sama si Yusuf Arimatea kan untuk memikul salib itu kan. Berarti menyatakan bahwa dia itu nggak seperti orang-orang yang disalib biasa itu dibawa ke salib lalu tanpa disiksa dulu atau langsung digantung. Ya kira-kira begitu yang saya pahami. Kemudian masalah Yesus kan itu ada ayatnya. Kenapa dia 3 jam? Nggak usah 3 jam, 1 menit juga bisa dia mati. Ya. Kurang dari 1 menit bisa. Karena semua orang juga bisa. Gini, Kores. Di kayu malah makin sebentar. Ya, maksudnya 1 menit kan jadi. Tapi kan dia mau ceritakan selama 3 jam itu tentang 7 perkataan dia di kayu salib. Nah, itu genap kan. Karena 7 perkataan Yesus di atas kayu salib tuh tergenapi. Kemudian habis itu dia menyerahkan nyawanya. Itu kan kalau di situ kan tulis benar. Kalau Yesus nggak menyerahkan sampai jutaan tahun, sampai nggak mati dia. Ya, iya ngerti menyerahkan nyawanya, 7 perkataan gitu kan. 3 jam itu bisa dapat ribuan kata-kata loh untuk diungkapkan pengajaran masih bisa loh. Cukup menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat dia disalib kan. Ya, itu salah satunya itulah gua belajar gitu. Selama 3 jam itu kan cukup kan. Kalau 1 menit kecepatan kali. Dia 1 menit 1 detik kan bisa dia nyerahkan mati gitu kan. Ya elah Pak Robert, kalau misalnya makin sebentar gitu semua manusia bisa gitu loh. Kalau memang beneran Tuhan harusnya membuktikan bahwa salib ini tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian bertahun-tahun di atas kayu salib itu dengan penyaliban, itu baru itu maha kuasa gitu. Kan saya udah bilang 3 jam tuh buat apa? Kores, 3 jam buat dia itu sudah cukup menyatakan 7 perkataan di kayu salib itu. Sudah cukup, sekalian orang 3 jam kan kita ketahui bahwa kemampuan otak orang berpikiran 10 menit sudah error kan, lebih dari itu. Lagi 3 jam kan. Nah itu ada pelajaran di situ. Kemudian Iya, maksudnya ini pelajaran bahwa Yesus itu apa ya? Pelajaran bahwasanya Yesus itu ya apa namanya? Ini bukan Tuhan karena dia di bawah standar manusia rata-rata. Iya, waktu dia disalib dagingnya itu bukan Tuhan. Kores kan berkali-kali saya bilang.
Nah, ini di sinilah kontradiksinya terjadi, Pak Robert. Kontradiksi di sini terjadi. Katanya Tuhan yang menebus dosa. Kenapa jadi daging manusia yang nebus? Kan gitu. Larinya ke sana jadinya. Gini, urutannya gini. Apa? Tuhan menebus manusia dari dosa atau dari kematian melalui kemanusiaan Yesus. Nah gini, kalau Tuhan ini saya mungkin baru saya Lo pakai dong jadinya dong, bukan Tuhan. Kan di Yesaya 43 dibilang, akulah juru selamat, akulah penebus. Iya, gini, melalui kan, dia melalui. Kalau dia langsung, apa kesepadanan Tuhan sama manusia, Kores? Nggak sepadan lah kalau Tuhan yang ini. Tapi ya terus ngapain Tuhan yang ngomong akan dirinya akan menebus dosa gitu loh? Ngapain Tuhan yang ngomong kayak gitu? Gini, Kores. Tuhan menyepadankan diri kepada manusia sehingga dia memakai daging itu. Sebab kenapa di detik-detik terakhir dia kabur, dia tidak mati, dia malah daging manusia yang mati. Loh, dia kabur gimana ceritanya? Kok bisa kabur? Yang mati kan daging kan, kemanusiaan yang daging kan, bukan Tuhan yang mati kan? Itu. Iya. Janjinya apa janjinya? Tuhan yang mati melalui kedagingannya. Kalau Tuhan kan bisa mati, kita lepas. Nah ini daging Tuhan ini Tuhan bukan daging Tuhan? Apa? Daging Tuhan bukan? Ya bukan kan perkara. Nah itu dia, berarti yang disalibkan itu bukan Tuhan. Ayolah Pak Robert. Iya, Yesus yang daging. Nah itulah kenapa Yesus yang daging ini itu bukan Tuhan, karena Tuhannya sudah kabur dari penyaliban, tidak mau dia disalib. Kores, kalau kita berbicara logika dan apa itu namanya metalogika, nggak nyambung kita punya ini. Masa Tuhan mau disalib? Yang janji untuk menebus dosa siapa? Tuhan atau manusia yang janji untuk menebus dosa dalam Kristen? Tuhan banyak ilmu dia kan, banyak masa dia harus memakai daging. Masa dia orang nggak bisa lihat orang nggak bisa deket sama dia kalau dia mau datang dengan kemuliaannya seperti Yesus nanti datang pada kemuliaannya tuh Matius 24 mati semua. Ya kenal lagi di sini. Bintang-bintang pun matahari gelap berjatuhan waktu Yesus datang. Coba baca Matius 24. Iya, apapun itu Pak Robert, apapun itu, ujung-ujungnya apa? Ketika Tuhan turun menjadi manusia tetap tidak bisa melihat. Yang manusia lihat itu daging berjalan. Gitu tapi jadinya. Kan dia bilang, sia-sia kan? Di dalamku ada roh Tuhan. Dia bilang. Nah manusia ngelihat nggak? Manusia ngelihat nggak itu? Nggak bisa dilihat sama manusia itu. Itu dia, sama makanya gue bilang juga sia-sia jadinya Tuhan turun ke dunia. Kan Yesus bilang, Yohanes sempat aja saya pakai lagi. Yohanes 10. Yohanes 14. Bukan aku yang berkata, bukan diriku yang berkata, tapi Bapa yang ada di dalam diriku yang mengerjakan itu perkataan itu, dia bilang. Iya, itu kata Yesus. Itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Nggak bisa dipegang. Nah ini kawan-kawan Kristen makanya didengarkan yang di bawah ya. Artinya Tuhan kalian itu tidak hadir gitu. Karena percuma. Dia jadi manusia tetap nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan daging manusia. Tahu ya. Kalau dia tidak hadir, ya Yesus bilang, aku tidak sendiri. Oh, dia yang mengutus aku bersama-sama dengan aku. Yohanes 16. Iya, Yesus mau ngomong apa aja boleh. Yesus mau ngomong apa aja boleh, bebas gitu. Karena ini hak demokrasi. Orang-orang bisa berbicara apa saja. Cuma kan yang kita lihat ini orang-orang di situ ketika Yesus ngomong kayak gitu, mereka lihatnya berapa? 1 atau 2? Ya nggak bisa aduh, Kores kok kamu mau turun kelas lagi? Kamu udah naikin kelas berapa kali? Dijawab aja ketika Yesus ngomong Bapa ada di dalam aku gitu, aku datang dari surga. Ini yang orang-orang lihat ini 1 atau 2? Kores, kamu kalau di karate sudah saya naikin sampai dan 4. Apa? Masa saya mau turunin lagi, Kores? Gak mau, aku maunya main point blank. Itu jadi tetap pertahankan kamu dong, Kores. Aduh, masa Tuhan mau bicara? Ini gue mau Pak Robert gini loh, Pak Robert ini dengerin ya Pak Robert ya. Ini gue mencoba untuk mengerti kekristenan, tapi sayangnya dari kekristenan yang mengecewakan kita sendiri gitu, mengecewakan gua gitu. Katanya Tuhan turun ke bumi. Oke, manusia melihat Tuhan. Yang nggak bisa manusia melihat Tuhan. Ngapain turun ke bumi? Kores. Kalau masih nggak kelihatan ngapain turun ke bumi? Dengar dulu, Kores. Apa?
selama ini kan saya dengan kamu komunikatif, kemudian apa namanya, sangat komunikatif, kemudian lagi namanya sangat apa namanya, bisa dimengerti. Masa kamu saya sampai naikin kelas kamu, saya nggak sembarangan loh naikin kelas orang. Lah iya, Pak Robert naikin kelas gua, Pak Robert. Nah coba sekarang di kelas yang ini kan semakin kritis pertanyaannya, Pak Robert. Iya nggak? Semakin kritis semakin enak saya malah, semakin kamu. Nah kalau semakin kritis Pak Robert harusnya mampu menjawab gitu loh. Gini Kores, semakin kritis kamu Gimana? semakin dekat dari jamahan ini kamu kalau saya lihat. Tapi Nah gini, itu Kores, kamu harus usaha dong. Yesus kalau mau menjamah gua harus usaha, Pak Robert. Gini Kores, ini pendapat kamu, tapi saya yakin satu saat kamu jadi pendeta, benar deh. Kalau saya ini optimis Udah turun lagi dong. Pak Robert gua turun lagi, kan gua udah penatua ini. Oh iya, Bapak Penatua masih di bawah pendeta, sayang. Penatua masih di bawah. Oh ya dia udah. masih majelis. Jadi Oh, udah, berarti minggu depan gue jadi pendeta lah. Penatua, apa majelis itu, memang di majelis itu ada kelas-kelasnya ya. Kelas yang tertinggi adalah penatua. Ini kemana lagi? Nih? Kemana? Mau kemana? Udah nggak bisa. Jadi gini Pak Robert ya. Mau turunin kelas kamu, saya tetap pertahankan. Iya, gini Pak Robert. Sini gue ajarkan ya Pak Robert ya. Gue ajarkan. Kok ini kalau suka kritis nanya. Ketika kita kritis maka akan runtuh di situ. Wah, ketika dibilang Tuhan Maha Hadir, lalu kemudian adalah sosok Yesus ini tercipta gitu kan, dia lahir dari rahim Maria wanita suci katanya. Nah, dari kedagingannya gitu. Nah, lalu kemudian Yesus ini pun dituhankan oleh kawan-kawan Kristen 2024. Lalu kemudian Kores bertanya gitu. Oke. Nah, Yesus yang kalian lihat itu sebadan badannya itu Tuhan bukan? Oh, bukan. Tuhan itu adalah rohnya Yesus. Oh. Nah, terus yang dilihat oleh kalian itu sama dengan pendapat saya, gitu. Iya gitu. Baru kamu dapat ini. Enggak, memang gitu. Kebanyakan Kristen jawabnya gitu. Yang Tuhan itu rohnya gitu, bukan dagingnya. Oh mantap gitu kalau gitu. Nah terus sekarang, apakah sempat dalam sedetik atau beberapa saat orang-orang yang sedang bersama Yesus ini melihat Tuhan yang di dalam Yesus itu? Enggak pernah dong, karena roh nggak bisa dilihat. Oke, case close berarti ketok palu. Artinya, sebagaimanapun mau dikonsep Tuhan, tetap ternyata Tuhan itu nggak kelihatan. Dan yang dilihat oleh orang-orang di zaman Yesus, secara nggak disadari oleh kawan-kawan Kristen, mengakui bahwa itu adalah ciptaan, adalah manusia seutuh-utuhnya manusia. Mantap. Gini Kores. Selamat datang di kebenaran. Yohanes 16. Yohanes 16 ya udah, oke. Mengenal dia dan tidak bisa melihat dia, tapi kamu, dia bilang gitu. Yesus bilang gitu. Ya kita Yohanes ya, kita ke Yohanes. Yohanes 16. Terakhir. Yohanes 16 paling 63 32. Percayakah kamu sekarang lihat saatnya datang? Itu bukan? Ya coba mulai di situ. Masing-masing kita baca sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Itu bukan? Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia itu. Iya. Terus ada terus ya. Habis ini 33, belum gua bikin lagi 34 ya. Coba 34-nya apa? 34-nya nggak ada, 16 sampai 33. Yang mana sih? Makanya. Dan sebelumnya tuh dia bilang 14 itu di 14. Kamu tidak 16 14. Oh. Okay. Kamu kan yatim piatu. Kalau coba lihat. Itu tuh. Yatim. Kamu bukan yatim piatu. Sebab aku akan datang. Nggak ada yatim ini di sini. Yohanes 16 nggak ada yatim. 14 sayang. Oh, Yohanes 14. Oke. Kamu bukan jadi ditinggal sama dia, bukan jadi yatim piatu. Tapi aku akan segera datang. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terus? Segera coba. Itu dia bilang. Tinggal sesaat lagi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian terus itu barang siapa memegang perintahku. Yang mana nih? Aduh panjang, pegel gua rahangnya, baca terus. Pokoknya di situ di 14 lah. Apa kata-katanya gimana? Jadi gini, dia akan pergi, tapi dia akan datang segera kepada murid-muridnya itu ya, ke 12 murid itu. Terus?
Nah kemudian 10 hari kemudian dia bangkit kan, pencurahan Roh Kudus itu kan di kisah para terus? Nah, bahwa dia datang. Dia datang. Apa hubungannya sama orang-orang bisa nggak melihat Tuhan yang di dalam Yesus ini? Apa hubungannya? Kalau kita baca langsung itu, kalau menurut pemahaman saya mereka bisa lihat ya, gitu. Berarti bisa melihat Tuhannya yang di dalam Roh itu, gitu maksudnya? Iya, murid-muridnya itu. Murid-muridnya bisa melihat Tuhan yang di dalam Yesus. Yesus yang bilang, kamu akan bisa melihat saya, gitu kan? Dalam roh. Kalau nggak salah begitu, kalau saya nggak salah. Melihat Yesus dalam bentuk roh atau melihat Tuhan yang roh di dalam Yesus, yang mana ini? Kan Yesus itu Tuhan. Dia kan Tuhan kan bentuknya roh. Nah, Tuhan bentuknya roh, kan gitu. Terus? Tuhan itu bentuknya roh. Nah, di dalam Tuhan itu ada tubuh kan, yang disebut gelarnya Bapa. Di dalam Bapa ada Hologos itu, yang kita bilang pikiran. Ya. Jadi di dalam Yesus ada Bapa, di dalam Bapa ada Logos. Wah, 3 lapis ya? Bukan di dalam Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa tadi Pak Robert? Ya. Di berapa tadi? Lupa dia. Halo. Yohanes 14 katanya. Yohanes 14 berapa tuh? 14 kalau nggak salah itu. Yang nah itulah Pak Robert. Ya itu terus ke bawah itu. Iya, jadi gitu Pak Robert. Ini Tuhannya tetap gak kelihatan gitu kan? Tuhannya tetap gak kelihatan. Mau kayak gimana pun Yesus bermujizat, mau kayak gimana pun Yesus berbicara kata-kata mutiara, Tuhannya gak kelihatan. Gitu. Nah karena apa ya? Karena Tuhannya gak kelihatan. Lalu kemudian yang dilihat daging manusia, kekristenan terpaksa menyembah daging manusia ini. Ah itu perkara. Itu menurut kamu, Pak Robert tadi Pak Robert di awal udah ngaku foto yang Pak Robert pajang itu foto daging, foto kemanusiaannya. Ya, lukisan. Waktu itu lukisannya. belum ada kamera dulu jadi. Ya, iya, lukisannya. Coba bayangin Pak Robert, orang-orang Kristen ketika dia berdoa ini nggak dipungkiri. Dan apa ya namanya, dan gua nggak berbohong, mereka mengakui ketika mereka berdoa yang mereka bayangkan di wajah di pikiran mereka itu wajah manusia yang mereka anggap Yesus, aku minta kepadamu, gitu, kesembuhan, nah kayak gitu kan. Itu ya kita maklumi lah, mereka belum ini kores lah ya, sidang awam kita itu tuh maklumi juga. Mantap Pak Robert. Nah gitu dong Pak Robert, diakui gitu kan, bagus gitu. Sekarang kayak gini Pak Robert ya. Coba kayak gini ini. Bukan saya mengecilkan mereka ya, saya nggak mengecilkan mereka. Iya ngerti, kita ngerti. Nah sekarang gini Pak Robert. Ketika gua nelpon Pak Robert nih ya, Pak Robert halo gitu kan. Nah yang di bayangan gua wajahnya Siti Badriah. Bisa nggak itu? Siti Badriah siapa itu? Saya belum. Enggak ini. Gue nelpon Pak Robert. Icuk juga. Tapi yang gua pahami ini gue sedang ngobrol sama Rasmi, gitu. Rasmi si halo. Nah, bisa nggak itu? Saya mau terang sama kamu ya, Kores. Apa? Ada teman saya tahun 77 itu namanya Iwan. Suaranya kayak kamu banget. Intonasi ngomong jadi saya kalau nggak dengar suara kamu, saya cuma bayangkan teman saya si Iwan itu. Mantap banget. Emang suaranya, intonasinya, ngebasnya itu mirip banget. Kalau Juma seperti teman saya yang di Makassar, saya udah bilang sama dia, kamu kayak teman saya profesor ini, sama banget. Sama. Kalau ngebayangin sama-sama dibelokin temanya. Enggak. Kan kamu bilang ngebayang. Nomor 7-nya kali Pak Robert ya. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal bapakku gitu ya. Nah sama Akhi Bejo ya, dilanjut ya sama Akhi Bejo ya. Iya. Tetap saya naikin kelas nih malam. Iya nggak apa-apa lah, turun keras. Yang penting apa? Aku mengosongkan diri supaya Pak Robert itu bisa meluk hidayah Pak Robert gitu. Karena Pak Robert sudah mengakui menyembah, lalu kemudian membayangkan sesuatu itu bentuknya manusia dan daging itu salah. Gitu Pak Robert. Iya. Nggak salah itu. Saya membayangi Yesus sebagai rohnya kan. Saya pernah membayangkan Yesus sebagai roh. Saya bayangin dia karena saya pernah lihat di
Waktu saya Di mimpi. Nah, yang waktu di mimpi itu bentuknya apa? Manusia. ya manusia dia Kan di situ itu roh tapi bentuknya manusia. ya namanya teofani kan yang kalau begitu. Kalau teofani itu benar-benar bentuknya nggak? Teofani itu ya seperti Abraham didatangi oleh Tuhan kan, kejadian 18 itu kan. Nah, itu orang asli atau enggak itu? Ya teofani itu ya apa ya, Bayang-bayang. bayang-bayang itu kan. Biar selamat datang di kebenaran. Artinya itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Artinya itu hanya representasi saja gitu. Ketika kita membentukkan sesuatu yang bukan bentuk aslinya, maka disitulah kesesatan terjadi, Pak Robert. Ya itu disebut sama kejadian 18 kok. Berarti Abraham itu tersesat. Loh, Abraham gak tersesat. Kenapa? Karena Abraham ketika melihat memang tertulis itu adalah malaikat. Kok itu dibilang Tuhan kok Dia berbicara. Nah, coba gini deh. Pak Robert dilihat di kejadian 18 itu di situ si Edwin bubuk tuh. Zaman-zaman dulu si Edwin, siapa lagi pokoknya kawan-kawan Kristen yang benci Islam pas dialog bubuk di situ. Sini kita ke kejadian 18 ya. Perhatikan Pak Robert, kejadian 18. Coba Pak Robert buka deh. Nih, di sini gua kuak kebenarannya. Tahu itu, coba singkatnya gini, Mores. Di situ dia bilang kepada Sarah, berfirmanlah. Si malaikat itu bilang berfirmanlah dia kepada Sarah. Namun terakhir waktu dia mau pergi, berfirmanlah dia kepada Abraham. Mana ada malaikat berfirman? Baca dong. Ada KPR 7 dibaca. Saya nggak KPR itu apa? Kisah Apa? kisah